Jadi saya rasa tidak sekali. Semuanya tergantung sama Bro Krishna, karena Bro Krishna juga pastinya sudah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, sehingga dikatakan sudah dikenakan taklid hukum wajib. Kita sapa dulu narasumber utama kita, sudah hadir di sini gurunda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Passwordnya Bang Lima. Password. Salam dua Kristus. Iya, makasih. Terima kasih. Ini belum seberapa ini Dinda. Tema setelah banyak orang paham tentang ini, saya akan berpindah kepada tema dengan judul apakah iblis menghambakan diri kepada Tuhan? Mantap. Itu tema saya nanti habis ini, mungkin beberapa pekan ke depan. Dasar pijakan saya mengatakan ini itu Galatia 5 nomor 1. Apakah iblis itu masih menghambakan diri atau tidak lagi menghambakan diri? Dan juga nanti kita akan ke Al-Quran terkait ini, bahwa iblis itu mengakui Tuhan itu ada, tetapi mereka menganggap diri mereka ini tidak lagi menghambakan diri disebabkan karena ada satu hal. Di dalam kitab Galatia 5 nomor 1 dijelaskan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Jadi ada pengajaran dari pemimpin mereka untuk jangan lagi mau ditundukkan atau jangan lagi dikenakan kuk penghambaan. Kenapa mereka ini tidak mau menghambakan diri? Alasannya jelas di dalam Galatia 4 nomor 7. Di situ dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Tuhan. Jadi di sini, di data ini, bagaimana Paulus kemudian mencoba mengajarkan bahwa pengikut Paulus itu bukan lagi hamba Tuhan, melainkan adalah anak-anak Tuhan. Maka sebagai anak Tuhan, mereka adalah yang mewarisi kemudian apa yang diwariskan Tuhan. Nah, apakah itu betul? Nanti kita gali lebih jauh. Disebabkan di dalam Galatia 3 itu diurai bahwasanya kalian semua sudah dibaptis atas nama Kristus. Jadi kalian sudah menerima pada diri kalian itu adalah sifat-sifat Kristus. Mereka tidak lagi menghambakan diri, mereka dibebaskan dari menghambakan diri karena mereka bukan lagi hamba Tuhan, melainkan dia adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, mereka telah memiliki sifat-sifat Kristus. Pertanyaan kita nantinya, kita arahkan teman-teman, sifat-sifat Kristus yang ada pada diri teman-teman kita ini, apakah sama seperti sifat-sifat Kristus anak Maria? Nanti endingnya itu di situ. Kalau sifat daripada anak Maria itu berpola kepada ketaatan dan ketundukan kepada perintah Tuhan berdasarkan Yohanes 14 nomor 31. Yohanes 12 nomor 49 50. Yohanes 4 nomor 34. Yohanes 5 nomor 37, 35, 36 dan nomor 30. Bahkan berkata-kata pun dalam prosesi sifat seorang anak Maria ini mencerminkan sebagai seorang yang muslim yang taat. Bahkan di dalam Ibrani 5:7 beliau adalah anak yang soleh. Nah, kita bandingkan apakah Kristus anak Maria yang adalah anak soleh sama seperti
saudara-saudara Kristen yang juga mensifati sifat-sifat Kristus. Maka di situ nanti akan kita lihat hasil endingnya, mereka ini sifat Kristus yang mana yang mereka ikuti. Kalau Kristus yang bebas dari perintah Tuhan, yang tidak mau dipenghamba lagi oleh Tuhan, itu menurut saudara-saudara saya, kira-kira siapa tuh yang mau merdeka dari kuk penghambaan? Paulus. Menurut Sisis. itu jawabannya tuh. Hanya iblis yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Betul? Betul. Ya, bagus. Betul. Tapi itu nanti, Iblis itu sisis. nanti. Itu nanti kita urai dulu apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an menerangkan Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan berdasarkan Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 157. Di situ dikatakan dengan sangat jelas bahwasanya karakter mereka itu sama seperti Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an mengatakan bahwasanya mereka tidak menyalibkan, mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalibkan, melainkan apa yang mereka salib itu diserupakan seperti Nabi Isa. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Saya uraikan lagi sedikit. Saya uraikan sedikit teman-teman sekalian, adik-adik saya sini. Ketika Allah berfirman wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum, Allah menekankan bahwa mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, melainkan yang mereka salibkan itu diserupakan sama seperti Al-Masih. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus yang kalian salibkan telah dijadikan serupa, yaitu menjadi Kurios dan juga menjadi Kristus. Nabi Isa itu Tuhan, Kurios. Yesus itu Kurios, Yesus itu juga adalah Kristus. Dua gelar ini itu diberikan kepada Yesus anak Maria, seibarat Nabi Muhammad disebut Sayyid. Sayyid, Tuan. Jadi Yesus Tuan, Yesus Kristus. Nanti ada oknum yang diserupakan dengan itu, yaitu yang disalib. Maka dikatakan oleh khotbah Petrus, Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Persis dengan yang di Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Subhanallah. Ini semakin terang. Al-Quran mengatakan Nabi Isa AS diserupakan bagi mereka. Petrus juga dengan terang mengatakan bahwa yang dinubuatkan Nabi Daud itu tidak tinggal di kubur, tidak mengalami kematian, dan yang mengalami kematian itu diserupakan menjadi Tuhan dan Kristus. Subhanallah, Masya Allah. Nah, ini pendalaman materi yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan saudara-saudara Kristen mau mendengarkan khotbah Petrus di data nomor 40. Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Jadi teman-teman Kristen yang masih ingin kemudian belajar lebih jauh, ya, supaya kembali ke Bible, back to Bible. Gimana deh? Kis 2 nomor berapa tadi? 40. Kis 2 itu mulai dari 29, 30, 31, 32 sampai nomor 40. Di situ nubuatan tentang Daud. Apakah saudara Kristen ini percaya nubuatan Daud itu akan terjadi? Kalau nubuatan Daud itu akan terjadi, mereka harus mengakui bahwa ada Kristus yang tidak mati, ada Kristus yang tidak ditinggal di kubur. Harus, wajib. Mereka juga harus mengakui bahwa ada Kristus yang diangkat oleh tangan kanan Allah ke langit tanpa melalui kematian. Mereka harus percaya itu. Kalau mereka percaya tentang anak Daud yang akan duduk di takhta Daud. Itu. Mereka harus percaya. Dan mereka juga harus percaya bahwa ada yang disalib. Nah, yang disalib inilah yang kemudian yang dijadikan oleh Elohim menjadi apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran.
bahwa aku menjadikan iblis sebagai pemimpin bagi mereka. Saya kira materi kita ini memang perlu dalam surah Al-A'raf ayat 27. Di sana dikatakan inna ja'alna sayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku telah menjadikan iblis itu menjadi pemimpin, menjadi tuan, menjadi rab bagi orang-orang yang tidak beriman. Innahu mutasyaitin awliya'a min dunillah. Mereka menjadikan iblis sebagai Tuhan pelindung selain daripada Allah. Terjawab, Al-Quran tidak keliru. Al-Quran benar-benar menyatakan hal yang sangat-sangat akurat. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27, Al-A'raf ayat 30. Bahkan dikatakan di dalam As-Sukruf ayat 36, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan, maka iblis akan menjadi teman karibnya. Aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Nah, itu dia. Sekarang saya serahkan kembali kepada sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf, saya hanya memberikan pengantar saja. Habis itu saya mau bikin kopi lagi. Silakan. Ya, izin, bentar. Jadi gini, Bang Juma. Tadi si Krisna ini diskusi sama Uti Nora. Nah, ini naik lagi Krisnanya. Gara-gara nonton debat Bang Juma dengan RK, dia bertanya kepada pendetanya, Pak Pendeta, kenapa Yesus Kristus itu ada dua? Jawaban Pak Pendeta sangat ini Gurunda, imani aja kata Pak Pendeta. Jadi Bang Krisna ini dalam rangka terguncang gara-gara menyaksikan debat Gurunda Juma dengan RK. Ini gara-gara si RK nih, parah ini. Alhamdulillah, Saudara Krisna, maafkan saya Bang. Saya menyampaikan isi Quran karena itu adalah amanat sebagai seorang Muslim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan cara baik. Wabil hasanah, dan juga dengan cara yang baik. Ini perintah dari Tuhan kami, Tuhan pencipta alam semesta. Kemudian kami diperintahkan untuk belajar, Iqra. Maka kami belajar dari buku-buku tentang tanaman kami pelajari, buku-buku tentang embrio kami pelajari, buku-buku tentang ekosistem kami pelajari, bahkan sampai ke buku-buku yang membahas tentang bumbu makanan pun kami pelajari. Jadi ketika datang sekelompok saudara kami Kristen memberitakan buku yang mereka sebut Injil, maka kami bahagia karena kami diberi kemudian kisi-kisi untuk belajar, materi untuk belajar. Karena Islam tahu ilmu pengetahuan yang Tuhan tuangkan di atas muka bumi itu sangat luas, cakupannya sangat luas. Kami pelajari Al-Quran menarasikan ada yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Bible ternyata menyerukan hal yang sama. Menariknya, apa yang menjadi nuansa Quran sebagai bimbingan kepada manusia akhir zaman itu betul-betul teraplikasi di dalam Bible. Contoh misalnya, ketika dikatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu tabiatnya adalah lebih buruk dari makhluk, seburuk-buruknya makhluk kata Quran. Nah, pola ini saya berpikir tuh bahwa tidak ada kemudian seekor binatang yang menyembah, mempertuhankan sesamanya binatang. Tetapi ada makhluk yang diberi akal, sudah tahu yang disembah itu adalah pernah jadi manusia. Bahkan mereka menyatakan mati terkutuk di atas tiang salib dan dilahirkan oleh manusia. Tapi mereka nggak pernah mikir gitu loh. Nah, inilah yang Al-Quran sampaikan, ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Yang mereka ikuti hanya dogma, doktrin, persangkaan, duga-menduga, hayalan, halusinasi, harapan semu, mimpi-mimpi yang indah, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Apesnya, kalau cuman Al-Quran yang menarasikan itu, berarti Al-Quran ini ya cuman sepihak. Tapi faktanya tidak. Ketika Al-Quran mengatakan wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatim kafirin. Ini ternyata diaplikasikan juga di dalam pengajaran Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang beribadah kepadaku.
Banyak orang yang memuji aku, menyembahku, memanggilku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Mereka sudah mencapai puncak langit. Bisa bermujizat hanya dengan menyebut namaku. Tapi aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Al-Quran saya mengatakan apa? Pada hari kiamat nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada sembahan-sembahan mereka selain daripada aku akan diingkarinya. Subhanallah. Kalau Al-Quran kami ini sudah final, iman kami Al-Quran, terlepas daripada adanya Bible, enggak goyang iman kami. Kami akan percaya sampai mati, sampai titik darah penghabisan, sampai roh keluar dari jasad, kami akan percaya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dengan pola karakteristik keimanan kami yang berdasarkan terhadap ilmu, logika dan wahyu. Nah, ternyata orang Kristen pasang badan minta untuk diuji keimanannya dengan dia mencoba untuk masuk ke ranah keislaman, mengajarkan kekristenan dengan menggunakan istilah Al-Quran, menyebarkan Kristen dengan pola-pola nyamar-nyamar jadi Islam, melancarkan aksi-aksi pemurtadan dengan segala macam bentuk cara. Itu sama halnya mereka minta untuk kami uji. Maka kami uji, kami pelajari, kami kaji, kami uraikan. Kami netralisirkan ajaran Bible itu dari dogma dan doktrin. Apa hasilnya? Ternyata Yesus benar menjadi musuh bagi orang-orang Kristen kelak. Ternyata Kristen betul mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan. Mana dalilnya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Siapa yang salah? Siapa yang keliru? Siapa yang akan kita persalahkan dan siapa yang akan kita anggap keliru? Saatnya orang Kristen menggunakan kepala masing-masing. Jangan pakai kepala daripada siapa? Daripada pendeta, daripada pastor. Kenapa Bang Suma? Tengok anak kecil umat Islam. Lihat mereka. Usia 2 tahun sejak mereka bisa berjalan, bisa berbicara, mereka dituntun oleh agamanya untuk belajar Iqra. Sampai mereka harus berbicara dengan terpatah-patah. A, ba, ta, tha, an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terkantuk-kantuk mereka. Salah mereka dicubit paha sama ibu ayahnya. Keliru mereka baca Quran, mereka ditepuk pundaknya sama ayahnya. Tengok standarisasi anak usia 3 tahun. Coba Anda uji dengan pendeta yang sudah bangkokan, yang sudah kaya raya, rumahnya sudah jadi gedung, kendaraan-kendaraan mewah yang dia punya. Suruh baca kitab Anda dalam bentuk original teks. Uji dengan anak TK Islam dengan membaca Al-Quran dalam original teks. Bandingkan, Anda akan menemukan seibarat manusia dengan kambing. Yang satu cuma bisa bunyi kambing, tapi manusia. Anak kecil, masih bayi, masih orok. Itu sudah diajarkan oleh orang tuanya untuk mendengarkan kalimat-kalimat Al-Quran dalam bentuk original teks. Anda kenal bom-bom? Besar perutnya, matanya bola, pongah, sombong sesombong-sombongnya ketika dia berbicara di depan publik. Suruh baca Yunani, suruh baca original teks kitabnya. Dia bawa kitabnya orang Yahudi, di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Keluaran, dalam kitab Mazmur, Yesus Kristus nyetang. Suruh baca Ibrani. Inilah penipuan yang tidak pernah kalian sadari, wahai saudara-saudaraku jemaat-jemaat. Bagaimana mungkin seorang hanya berdasarkan titel sarjana teologi yang tidak mengerti original teksnya, tidak paham tentang seluk-beluk bahasa dari firman itu, mereka mengajarkan kalian, sementara mereka sendiri nggak paham. Cobalah, seibarat anak kecil ngajarin kalian Al-Quran, dia anak ini tidak bisa bahasa Al-Quran. Apa yang terjadi? Jadi pendeta pastor yang tidak ngerti
original teks kitabnya, saya katakan seibarat anak TK yang membaca sampul buku kedokteran, lantas mereka membuka praktek. Itulah pendeta, itulah kelas pastor. Ini sadar enggak teman-teman Kristen ini? Sadar enggak tuh? Diajarkan oleh seseorang tentang kimia. Orang yang tidak ngerti daripada takaran-takaran rumus-rumus kimia. Tidak mengerti tentang simbol-simbol kimia. Ngajarin tentang Tuhan, ngajarin tentang kimia. Bagaimana bisa nyambung? Cobalah. Maka Al-Quran datang menyeru bukan hanya kepada orang non-Yahudi, bahkan ahli kitab. Yang di sana tersusun Nabi diutus, yang di sana tersusun kitab diwahyukan. Tapi apa kata Allah? Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, ya ahlal kitab, telah datang rasulku untuk mengembalikan kalian kepada jalan yang lurus, yang sudah jauh kalian tinggalkan. Kalau ahli kitab aja dipanggil, saudara, lalu bagaimana kita ini yang bukan ahli kitab? Bagaimana kita ini yang bukan Bani Yakub, yang tidak ada nabi diutus kepada kita? Maka jangankan kita yang bukan keturunan Ishak, bukan keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi Abraham, mereka saja yang mendapatkan warisan kitab suci dan para nabi masih diseru kembali kepada Quran. Apalagi kita, lantas kita sombong. Oh enggak mau. Kenapa enggak mau? Aku lebih percaya kepada agamaku. Kenapa bisa? Karena agamaku itu kasih. Yang ngajarin siapa? Pendeta pastorku. Memang pendeta pastormu itu ahli kitab? Bisa ahli kitab dia. Dia bisa baca Ibrani, dia bisa baca Aramaik, dia bisa bahasa Suryani, dia bahasa Yunani. Enggak. Ya apa bedanya? Apa bedanya dengan anak TK? Masih mending anak TK Islam, mereka bisa membaca original teksnya. Artinya ketika mereka membaca original teks, ada yang mencoba merubah terjemahannya, menyelewengkan kemudian terjemahannya, membawa terjemahannya itu sesuai dengan pesanan politik, ekonomi dan seterusnya, maka original teks itu akan teriak, itu salah Cak Ayu, itu keliru Cak Ayu, yang benar itu seperti ini. Tapi kalau yang sekarang, tiap tahun direvisi, dikoreksi, diperbaiki. Apanya ini? Sudah kayak begitu, saling menyalahkan. Saya atas nama ini mengakui bahwa memang lembaga Bible Indonesia mengalami kesalahan-kesalahan. Lalu sebuah agama yang sudah memiliki kitab yang dianggap suci bermasalah, sudah pasti agama itu adalah agama yang punya masalah. Sebuah agama yang punya masalah tidak bisa dijadikan sebagai sandaran sirat jembatan untuk menuju kepada ridha-Nya pencipta langit dan bumi. Apa kata RK ketika saya berdebat? Saya memang mengakui bahwa di dalam lembaga terbitan lembaga Indonesia itu ada kesalahan. Oke. Lu pikir itu masalah biasa? Kesalahan seperti itu lu pikir itu sepele? Masalah seperti itu dianggapnya sesuatu yang tidak ada artinya. No, bagi orang yang berakal, ketika sebuah lembaga agama resmi melakukan satu kesalahan fatal, tetapi tidak dirubah dan tidak disadari, maka percaya sama saya, demi kebenaran agama itu bermasalah. Karena yang disebut kalam ilahi, yang disebut firman Tuhan, mustahile bisa dikoreksi oleh manusia, mustahile bisa diperbaiki oleh manusia, mustahile bisa direvisi oleh manusia. Kalau direvisi, kalau dikoreksi, kalau diperbaiki, berarti lebih pantas yang mengoreksi menjadi Tuhan daripada yang berfirman tersebut. Lebih pintar yang mengoreksi daripada yang berfirman. Lebih hebat yang mengoreksi, yang merevisi daripada yang berfirman. Dengan demikian, harusnya yang kalian sembah adalah yang mengoreksi, jangan yang berfirman. Nah inilah hal yang perlu kemudian Islam itu datang. Inilah hal kenapa Nabi Muhammad itu diutus. Apa kata Yesus dalam kitab kalian? Dia akan datang mengajarkan segala kebenaran, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dunia itu harus diinsapkan? Karena pengajaran Kristus, penyembah Kristus palsu sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Maka harus ada yang diutus untuk membersihkan dunia ini dari dosa. Siapa itu? Dinul Islam. Sekira begitu sebagai penutup pada malam hari ini. Silakan teman-teman yang mau mengambil alih
waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Baik, ada tamu baru, kita sapa dulu. My Lord. Selamat malam, My Lord. Selamat malam Bang, ya silakan. Ya, ada yang mau didiskusikan? Bentar izin Bang Dito, Oh, mending siap. fokus ke Bang Krisna dulu, Oh ya, baik. Bang Lord nggak lagi ngapa-ngapain ya, sabar dulu ya. Silakan, Krisna. Krisna, monitor Krisna. Bang Krisna ini sebenarnya jaringannya satu nggak bagus. Dia sering mental-mental. Iya, Bang. Gimana Bang Krisna? Monitor? Iya, Bun. Masuk suaranya, Bun. Masuk Bang, kurang keras sedikit. Iya. Ya. Silakan Bang. Bagaimana menurut Abang Ini yang dipaparkan oleh Bang Zuma? Saya kan mau bertanya ini. Kalau di dunia itu kan banyak agama, kenapa harus Islam? Silakan Ya, Bang Zuma. itu aja, Silakan, Bunda. Bang. Baik. Di dunia ini ada banyak agama, kenapa harus Islam? Bang Zuma? Iya, Dekat. mohon izin. Kenapa harus Islam? Islam itu apa? Kok harus Islam sih? Islam itu berasal dari akar kata salam. Salam artinya selamat, damai sejahtera. Bagaimana manusia itu kemudian dikatakan bisa selamat? Ya harus damai sejahtera. Bagaimana manusia itu harus damai sejahtera? Ya harus selamat. Berarti solusinya kemana? Ya ke Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, agama samawi itu ada 3. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga adalah Islam. Yahudi adalah sebuah pengajaran yang diajarkan kemudian oleh pencipta langit dan bumi kepada Bani Yakub dari keturunan Yehuda. Maka kelompok ini memiliki sebuah ajaran yang mana ajaran itu ya hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Kita bukan orang Yahudi, kita tak ada di sana berarti. Apakah pertanyaannya, apakah cuman orang Yahudi yang mau selamat? Yang ingin damai sejahtera? Tentu tidak, bukan? Kemudian agama langit yang kedua adalah Nasrani. Nasrani, Nasaret, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka kemudian disebut Nasrani karena ajaran itu hanya untuk orang-orang yang ada di Nasaret. Hanya berbicara mengenai kelompok. Kelompok Yehuda, kelompok Nasrani, kelompok Nasaret. Hanya orang-orang kelompok. Apakah cuman orang Yahudi, orang Nasrani yang pingin selamat, yang pingin damai sejahtera? Oh, enggak mungkin. Yang lain juga pingin. Maka apakah akan diutus lagi untuk satu kelompok saja? Enggak. Kenapa? Karena usia dunia ini enggak panjang. Kalau begitu, harus ada ajaran yang sifatnya global. Maka disebutlah Islam. Kenapa disebut Islam? Tidak berpihak kepada Arab, tidak berpihak kepada Asia, tidak berpihak kepada bule, tidak berpihak kepada orang Bugis, Makassar dan seterusnya. Kenapa harus Islam? Karena sifatnya adalah mayoritas. Dia adalah global, seluruh manusia. Makanya Nabi Muhammad diutus untuk apa? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Litubayyana lin-nas. Untuk seluruh umat manusia. Makanya seruannya ya Bani Adam, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Kalau kemudian ajaran Yahudi, Shema Israel, 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 Israel. Yesus gimana? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Israel, Israel, Israel. Lalu kita yang bukan Israel kemana?
litubayyina linnas, kepada seluruh umat manusia aku utus engkau membawa risalah Al-Quran. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Quran itu seruannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa saja yang beriman, mau suku apapun dia, dari bangsa apapun dia, tinggal di pulau manapun dia, bahasa sehari-hari apapun yang mereka gunakan, mereka semua dipanggil selama mereka beriman. Begitu juga ketika dikatakan ya ayyuhal kafirun. Siapa yang kafir ini? Tidak terlepas orang Arab kah dia, orang Bugis kah dia, seluruhnya. Tapi kalau ajaran para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu hanya bersifat global, temporer. Ajarannya hanya kesukuan, kelompok tertentu. Berbeda dengan Islam. Makanya agama langit yang terakhir disebut Islam. Karena tidak berpihak kepada satu kelompok. Semuanya. Semua manusia tentu ingin selamat. Tentu semua manusia ingin damai sejahtera. Sekarang saya ingin menjadi orang Yahudi. Bisakah? Nggak bisa. Saya ingin menjadi orang Nasrani. Bisakah? Nggak bisa. Kecuali yang mau, rela, ikhlas. Dungu, pingin menjadi serigala, nyamar-nyamar menjadi Yahudi. Nyamar-nyamar menjadi keturunan Israel. Nyamar-nyamar jadi pengikut Yesus. Tapi bukan Bani Israel. Itulah serigala yang bergigi ompong. Artinya bahwa ketika ditanya kenapa harus Islam, ya karena Islam itu adalah agama yang diwahyukan dari langit untuk seluruh umat manusia. Agama yang rasional. Agama yang tidak kesukuan. Agama yang tidak hanya berfokus pada satu ajaran untuk sekelompok orang. Tapi seluruh rahmatan lil alamin. Litubayyina linnas. Seluruhnya. Nah itu. Jadi kenapa harus Islam? Karena nabi-nabi yang lain mengejar untuk dirinya agar damai sejahtera. Mengejar dirinya agar kemudian selamat. Begitu juga utusan-utusan yang datang sebelum Nabi Muhammad. Dia juga mengajarkan umatnya, kaumnya untuk damai sejahtera. Kenapa Yesus mengajarkan A? Kenapa Yesus melarang B? Kenapa Musa melarang A? Kenapa Musa melarang B? Kenapa dia perintahkan A, B, C? Kenapa dia larang A, B, C? Apa yang mereka kejar? Damai sejahtera. Apa yang mereka impikan? Keselamatan. Damai sejahtera, keselamatan. Ya Islam lah itu. Makanya Yesus digelari apa? Juru selamat. Tidak disebut juru Yahudi, juru Kristen, juru Hindu, juru Buddha. Dia disebut sebagai juru selamat. Ma makna fil lugatil Arabiyah? Salam Ibrani, salam salama dalam bahasa Quran. Jelas. Jadi Yesus itu juru Islam, bukan juru Kristen. Yang juru Kristen itu ya Kristus yang keluar dari kubur. Itu berbeda. Itu berbeda, yang keluar dari kubur itu berbeda. Berbeda oknum dengan Kristus yang datang mengajarkan damai sejahtera. Yang juru selamat itu berbeda dengan dia Kristus yang keluar dari kubur, itu beda. Demikian, mungkin ada tambahan dari adik-adik saya, teman-teman saya, silakan. Masya Allah, sudah cukup mantap, luar biasa. Kami pun juga mengambil jadi suatu hikmat pada saat ada yang bertanya seperti itu, kita semuanya sudah catat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Brenda. Oke, ini host itu Tris udah kelihatan belum di bawah? Karena dia sering mental karena akunnya private, hanya host yang bisa melihat permintaannya. Boleh nggak ada, belum ada Kang Dito. Fokus ke ini aja dulu sekarang. Nanti nunggu sambil nunggu Bang Krisnanya. Baik. Siap. My Lord, open your mic. Silakan dibuka mute-nya. Ya, silakan Bang, ya. apa yang mau didiskusikan, silakan bernarasi terlebih dahulu, kemudian apa yang mau ditanya dan didiskusikan. Silakan. Oke, saya buka di surat Al-Anfal ya, ayat 55. Di situ disebutkan sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk seburuk-buruknya dalam pandangan Allah ialah orang kafir karena mereka tidak beriman. Terus ayat kedua dari surat Al-Bayyinah ayat 6. Min syarul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, orang munafik dari ahli kitab Yahudi, Nasrani
itu adalah seburuk-buruknya makhluk, sejahat-jahatnya ciptaan. Nah, dari kedua ayat ini baru saya temui di Islam, karena di kitab agama lain, di Kristen atau Yahudi atau Hindu, tidak pernah Sang Pencipta menyebut ciptaannya sendiri sebagai seburuk-buruknya makhluk, sejahat-jahatnya ciptaan, atau sejelek-jeleknya makhluk hidup gitu ya. Baru di Quran doang saya lihat gitu. Ya, silakan tanggapannya. Terima kasih. Masa sih? Ya, Masya Allah. Jadi kalau di dalam Al-Quran yang Anda sebutkan tadi, Innal ladzina kafaru, ini sudah berbicara mengenai tentang orang ingkar. Orang ingkar nih yang diceritain. Iya, Orang yang di kitab lain maupun itu kalau tidak beriman pun tidak sampai disebut seperti itu, Pak. Oke, baik. Sekarang saya ingin tahu, makhluk yang paling buruk menurut pandangan saudara sebagai seorang Kristen di hadapan Tuhan itu apa? Yang paling buruk, ya Iya. Iblis. Izinkan saya, iblis di dalam kitab saudara itu terindikasi kalau diumpamakan dengan binatang disebut apa? Nggak ada, dia kan makhluk halus, Pak. Di dalam pengajaran kitab Kejadian 2, Kejadian 3, iblis itu disebut dengan sebutan apa? Ular. Bagus sekali. Bukankah di dalam kitab Anda orang-orang Yahudi disumpahi dengan ribuan ayat? Jangankan di perjanjian lama, saya ambil contoh di dalam kitab perjanjian baru Matius 23. Izinkan saya. Kita mulai data nomor 15. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang munafik. Nomor 16. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta. Nomor 17. Hai orang-orang yang bodoh, orang-orang buta, apa yang lebih penting, emas atau bait suci? Nomor 18. Bersumpah demi mesbah. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang celaka. Apa gelar yang diberikan kepadanya? Baca nomor 36. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan yang mana? Treng-teng. Mereka disebut dengan sebutan anak-anak ular beludak. Anak-anak apa? Matius 23, di situ diterangkan dengan jelas Ayat bahwa orang-orang Israel, saya sudah sebutkan tadi. Saya sudah Matius menyebut 23 ayat. Matius 23 dari data nomor 15 sampai nomor 36. Ujung-ujungnya di data nomor 32 dikatakan begini. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana Mana nggak mungkin ada kamu bacaannya, dapat Bagaimana mungkin kamu Saya dapat tampilkan ya. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Matius 23 nih. Ya. Mana, Bang? 32, 33. Nah, di situ, di 33 tuh. Hai kamu ular, kamu keturunan ular. Bahkan mungkin Oke, meliputi sudah hukum valid, neraka. silakan. Oke. Ya, tadi cuma yang Apakah ular-ular ini artinya seburuk-buruk Sudah, ciptaan? jangan dibelurkan dulu, Bang Melo. Oke. Silakan dilanjutkan, Gurunda. Iya. Tadi saya bertanya kepada saudara, makhluk yang paling buruk di hadapan Tuhan itu apa? Anda jawab ular. Iblis. Iblis diidentikan dengan Iblis waktu itu merasuk ke tubuh ular. ya, dia identik dengan Enggak, hanya dirasuki saja waktu itu. inilah cara iblis ketika ngeles. Bukan, waktu itu dia dirasuki. Bukan ularnya yang itu. Lalu yang berperang di neraka di surga itu siapa? Ular atau kuda? Melawan Mikail. Di ayat berapa? Alamak. Naga Yang ya, naga itu naga. Ya, ular atau buaya itu? Naga, Pak. Ular atau bukan?
naga itu makhluk apa ya? Sejenis ular tapi Cacing kali cacing. tapi makhluk mitologi ya. Oke, saya tidak sedang ingin mengalahkan saudara. Saya hanya ingin menerangkan begini, kawan. Ya. Ketika Al-Quran menarasikan kemudian, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang kafir dari golongan ahli kitab, siapa mereka? Pembunuh para nabi. Yang dimaksud di sini, pembunuh para nabi, orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik ini? Mereka yang menyembah Tuhannya Yahudi dan juga menyembah patung-patung, menyembah hantu-hantu, menyembah dewa-dewa. Mereka ini pantas tidak masuk neraka? Pantas. Pantas. Pantas tidak mereka disebut orang kafir? Pantas. Pantas gak mereka disebut sebagai seburuk-buruknya makhluk? Pantas. Kenapa pantas, Bang Suma? Belum ada nabi diutus kepada monyet. Belum ada kitab yang diwahyukan kepada kera. Wajar kalau mereka salah. Wajar kalau mereka menjadi makhluk yang tidak taat. Mereka, Bung, nabi diutus, nabi diutus, rasul diutus, kitab diutus, wahyu diutus. Bahkan kakek mereka adalah bapak para nabi. Ya. Apa Nabi kelakuan yang mereka? dibunuh orang Israel siapa aja, Bang? Ya, termasuk yang kau katakan Yesus. Yesus yang bunuh orang Romawi, Bang. Yang Atas bunuh tentara perintah? Romawi. Atas perintah siapa? Rabi siapa tuh namanya, orang Farisi ya? Sekarang begini, kawan. Kalau Anda baca Matius 23 yang tadi, kenapa mereka dikecam sama Yesus? Celakalah, 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 celakalah. Coba Anda baca 31-nya. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Tanya Yesus, nabi mana aja yang mereka bunuh? Baca nomor 30-nya. Jangan tertawa. Iya. Nomor 30-nya. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Jangan Anda nuntut ke Al-Quran. Nabi mana? Tanya Yesus. Ini. Oke. Mereka orang Yahudi adalah keturunan para pembunuh nabi-nabi. Tanya nabi mana aja yang dibunuhnya. Oke. Kalau di ayat Al-Baqarah ayat 61 itu kan waktu Bani Israel ngikut Musa minta makanan tuh. Iya. Terus mereka dihukum dimurkai Allah. Alasannya ternyata bukan karena minta makanan, karena membunuh para nabi. Nah, nabi mana yang sebelum Musa dibunuhin, Bang? Sama pertanyaan saya tadi. Sama tadi pertanyaan saya kepada Matius 23, kata Yesus, kalian adalah keturunan pembunuh para nabi. Nabi mana? Itu kalau itu yang dibunuh itu yang sesudah Musa. Kalau di Mana, 61 kan yang sebelum Musa itu. Coba Anda tunjukkan kepada saya bahwa mereka kemudian membunuh nabi setelah Musa. Itu Zakaria kan setelah Musa dibunuh. Di mana dijelaskan itu Yesaya. bahwa itu menjelaskan kemudian setelah Musa? Di mana dijelaskan? Kenapa? Di mana dijelaskan bahwa itu adalah menjelaskan tentang nabi yang datang setelah Musa? Yang di ayat mana? Ya, tadi Anda mengatakan di Matius 23 yang saya katakan, kata Anda itu adalah nabi sebelum Itu Musa. Nabi-nabi yang dibunuh itu kebanyakan nabi setelah Musa, Bang. Nah, pertanyaan saya, sama tidak dengan apa yang diterangkan Al-Quran? Mereka adalah pembunuh nabi. Sama tidak? Kalau di Al-Quran Al-Baqarah 61, mereka dihukum lantaran membunuhi para nabi. Nah, itu kan zaman Musa nih. Kira-kira zaman sebelum Musa siapa yang dibunuh gitu? Di sini tidak diterangkan, malah diterangkan seperti ini. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wassabiin man amana billah wal yaumil akhir. Malah mereka dikatakan sebagai orang-orang yang ada di antara mereka yang beriman. Mereka itu adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Tapi Anda mencoba untuk mencari narasi bahwasanya. Enggak, saya buka ayatnya deh, biar enggak dibilang hoax. Saya buka datanya ya. Al-Baqarah ayat 61 nih. Oh ya udah, sekalian Anda baca, silakan. Ya, 61 nih dia. Dari atas ya.
Iya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk memberi kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Kemudian Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa guru ndak kena ban. Waduh, gimana ini? Sabar, Yang kau sabar. baca itu, bro, yang kau baca itu bukan Al-Quran, itu yang terjemahan kau baca. Iya, saya kan ngertinya ini, Bang. Iya, tapi lain kali kau bilang jangan mau membaca Al-Quran, baca terjemahan gitu. Oh iya dah, siap. Baca terjemahan gitu ya. Ya, kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka mendapat murka dari Allah. Ternyata bukan karena minta makanan di sini, murkanya disebabkan oleh hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi-nabi sebelumnya. Nah, yang pertanyaan saya adalah siapa nabi-nabi zaman Musa atau sebelum Musa yang dibunuh ini, Bang? Ya, makasih. Bisa Anda tunjukkan kepada saya bahasa Arab kata sebelumnya di situ? Iya. Boleh? Ada kata sebelumnya di sana, silakan. Iya. Ada? Yakin? Ini mereka dimiskan ternyata bukan karena minta makanan. Ini kan tadinya mereka minta makanan. Ya, saya sudah akui itu, saya sudah akui. Yang Ya. saya minta itu nabi-nabi sebelumnya itu Anda dapatkan dari bahasa Al-Qur'an yang mana? Ini mereka dihukum karena membunuh para nabi. Nah, siapa nabi-nabi yang dibunuh mereka ini, Bang? Kata sebelumnya mana? Ada. Oh tadi saya salah baca berarti. Anda mencoba memframing Al-Qur'an. Ini Enggak, kata saya Allah. salah baca. Bukan Membunuh salah para baca. nabi-nabi dan mengingkari ayat-ayat Anda dan ingin alasan yang tanpa hak. Anda ingin menggiring kami umat Islam yang paham original teks dengan pemahaman kekristenan Anda sebagai pengikut Paulus. Di situ tidak ada kata nabi-nabi sebelumnya, tapi Anda sadar itu, Anda menambahi supaya yang dianggap di sini adalah nabi yang datang sebelum Nabi Musa. Padahal Allah menarasikan kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar. Anda bertanya, nabi yang mana sebelum Musa mereka bunuh? Mana ada dalilnya kayak begitu? Anda harus tahu, setelah mereka dikeluarkan dari tekanan Fir'aun, pertanyaan saya, apakah kelakuan bangsa Yahudi, bangsa Israel itu lurus? Di sini bukan karena itu, Bang, tapi karena membunuh para nabi dihukumnya. Iya, memang. Lah, Memang nabi betul. siapa yang dibunuh oleh orang-orang ini, Bang? Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara, dari antara mereka keluar dari Fir'aun, tekanan Fir'aun, sampai kepada turunnya Nabi Muhammad membawa wahyu, adakah Nabi yang Ini dibunuh zaman oleh Musa, mereka? Bang. Belum Itu sampai ke tidak situ. berbicara Nabi Musa. Ini bukan berbicara mengenai Nabi Musa. Ini keterangan yang datang kepada Nabi Muhammad, koplak. Ini Nah, keterangan ini kan zaman yang datang Musa nih, ini zaman Nabi Musa. Musa. Ini Tuh, Nabi Musa diceritakan. Tetapi apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Apa kata kata Allah kepada Nabi Muhammad setelahnya? Boleh saya bilang, Bang? Iya, silakan. Maylor ini Kristen nggak, Bang? Kristen dia, sama murid Paulus. Suka silat lidah. Iman saya dia itu. Iya, makanya. Begini, saya kasih nasihat buat si Maylor. Pelajari dulu simpang siur itu. Baru kamu belajar Al-Quran. Belajar tanpa guru itu sama aja sama orang bodoh.
Kan nanya Dia- doang, Bang. Nanya boleh kan? Gratis kan? Dia tidak belajar Quran. Dia mencoba untuk mengobati luka sebagai Kristen. Ingin mencari supaya kami juga umat Islam luka. Padahal Al-Quran ini perintah kepada Nabi Muhammad. Wa iskultum, dan ingatlah. Siapa yang disuruh mengingat di situ? Nabi Muhammad. Jadi ini keterangan Nabi Muhammad, keterangan Allah kepada Nabi Muhammad. Bukan Tuhan sedang menceritakan tentang keadaan pada masa itu. Tetapi ini keterangan Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan. Kapan itu? Ada nggak sejarahnya mereka terombang-ambing kemudian di Babilonia? Ada nggak? Di pembuangan? Ada nggak? Ada yang ngerti nggak itu? Iya, di situ dia dimurkai bukan karena minta makanan ternyata kan. Memang nggak ada di situ diceritakan dimurkai Tapi karena membunuh para nabi. Padahal Ada yang mereka awalnya bertanya. cuma minta makanan kan. Bro, izin dulu ya. Ini kan Anda yang bertanya, kenapa Anda yang nerangin? Atau dibalik Bang Juma nanya Al-Quran ke Anda yang nerangin mau? Sudah Dia membingungkan. ya memang karena kamu Kristen, kamu pasti bingung. Kamu pasti bingung. Namanya Kristen. Kristen itu, dengarkan ini. Seluruh Indonesia harus dengar ini. Orang Kristen itu kebanyakan kalau bertanya tentang Al-Quran paling kritis. Wah, paling hebat. Kalau tanya tentang terjemahan Al-Quran, wah, orang yang paling kritis pokoknya. Pokoknya tidak boleh ada daun kering yang berjatuh tanpa kita kasih alasan. Kenapa daun itu berjatuh? Ketika dia jatuh ke tanah, kenapa arahnya tidak mengarah ke selatan? Terus kenapa harus tangkainya dulu? Kenapa bukan daunnya dulu? Terus kenapa ketika dia jatuh ke bawah, bunyinya tidak seperti daun kering? Kenapa daunnya kayak piring? Nggak boleh kayak begitu. Harusnya kalau dipandang dari kiri, dia harus nampak seperti daun kelapa. Tapi faktanya, saya lihat dari kanan, dia nampak seperti daun serai. Nggak bisa, nggak boleh. Harus kayak gini, harus kayak gitu. Itulah Kristen. Itulah Kristen. Tapi coba tanya dia tentang Bible, lumpuh. Kalau bisa dia jadi kecoa aja, penting jangan kau tanya tentang Bible-nya. Jangan kau tanya tentang Bible Kristen itu, jangan puasa. Itulah dia. Terlontar ungkapan-ungkapan yang tidak rasional alias irrasional. Tapi kalau bertanya tentang terjemahan Al-Quran, wah kayak gitu tadi. Kayak gitu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Itunya kenapa? Kenapa itunya? Kenapa bagaimana? Di mana dan kemana? Untuk siapa dan kapan? Ah, itulah Kristen. Itulah Kristen. Itu tipikal itu. Itu sudah dibawa dari rahim ibunya tuh. Tapi kalau ada orang bertanya tujuannya untuk pintar, nah itu baru orang yang akan mendapatkan secercah sinar ilahi untuk mendapatkan hidayah. Tapi kalau yang kayak itu tadi, wow, itu namanya orang bodoh yang sombong. Iblis dong. Sudah, ya silakan Bang Andi. Dong Bang Juma kalau orang bodoh yang sombong. Iblis dong. Kan mereka bukan lagi hamba Tuhan. Mereka bukan hamba Tuhan lagi. Galatia 5 nomor 1. Kita sudah dimerdekakan dari Kristus. Jangan lagi kamu mau dikenakan kuk penghambaan. Sekarang ini kita ini bukan hamba lagi. Sekarang ini kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pewaris-pewaris Tuhan. Maka selayaknya Tuhan tidak ada yang perintah. Begitu juga kita nggak boleh diperintah. Kita harus merdeka, bebas, mau apa saja. Karena kita ini sudah mensifati sifat-sifat Kristus. Sifat-sifat Kristus, apakah Kristus anak Maria bebas dari perintah? Tidak taat kepada perintah? Tidak tunduk kepada perintah Kristus anak Maria? Tunduk atau tidak? Enggak, tunduk. Tunduk. Tapi mereka ini tunduk apa tidak? Tidak. Tidak, Paman. Jadi mereka ini Kristus apa? Kristus yang asli atau yang palsu? Palsu, mereka. Paman. Palsu. Itulah dia. Jadi kita diskusi manusia 100%, iblis 100%. Karena kenapa? Dia tak tanggalkan akal. Kalau saudara Kristen ini, alhamdulillah, teman Kristen dia masih mau mendengarkan. Artinya, ya kalau saya ikuti Islam, apa yang dia kasih ke saya?
surga. Menurut Islam. Nah, kalau saya tetap di Kristen, apa yang saya dapat dari Kristen? Neraka. Menurut siapa? Menurut Bible. Mana dalilnya? Matius 7 nomor 22-23. Ya toh? Seperti itulah adanya. Silakan teman-teman. Izin Gurunda, dibuka WA-nya itu ada yang pesan perumahan barusan nelpon ke saya. Nomornya udah saya kirim ke Gurunda. Lanjut Bang Andi. Ya. Yang paling parah tadi itu Bang Juma jeli banget loh. Sampai bisa di original teksnya kan di Al-Quran tadi itu nggak ada loh itu kata sebelum. Bang Juma jeli banget loh. Saya juga nggak nyampe ke situ loh kan itu. Ustaz Alif ya. Alhamdulillah gitu loh. Jadi Kristen ini suka ngedit, nambahin. Kalau nggak nambahin ngurangin. Jadi kalau nggak jeli, lu pasti menjawab. Nabi siapa sebelum Musa di sana maksudnya yang dibunuh kan gitu. Kalau nggak ada kata sebelumnya Bang Juma. Jeli banget sampean, masya Allah. Muridnya Bang Handi, siapa dulu Bang Handi? Masya Allah. Lanjut. Itulah saya maksud teman-teman. Kalau nggak ngerti Al-Quran ya jangan coba-coba dah. Kamu akan tergiring loh. Kalau nggak jeli kayak Bang Juma. Yakin, bener. Yakin kamu akan tergiring. Pasti kamu berusaha menjawab sebelum Nabi Musa siapa yang dimaksud. Kalau tidak ada kata sebelum. Nabi Musa itu lanjut ke bawah. Diberitakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ada Nabi yang dibunuh. Bukan sebelumnya. Nah ini kalau kau terpaku di sana. Nauzubillah min dzalik. Selesai kau menjadi seorang muslim. Begitu kira-kira. Lanjut. Iya. Makanya dikatakan Al-Quran, Dinda, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis itu akan membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan. Saya ulang, saudara-saudara iblis itu adalah kafir, si kafir, pengikut Kristus. Dia akan membantu iblis untuk mendurhakai Tuhan. Makanya Al-Quran seruannya apa? Kenapa kita harus ada di sosmed ini? Sebagai pasukan yang kemudian membatasi pergerakan-pergerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah. Apa kata Allah? Innal ladina amanu yukatiluna fi sabilillah. Oke, kita bangga dengan itu. Kita lihat, kita teropong ke depan. Siapa musuh kita? Walladina kafaru fi sabilit tagut. Orang beriman berperang di jalan Allah. Siang malam mengajarkan orang untuk waras. Mengajarkan orang untuk menghargai Yesus. Untuk memuliakan Yesus. Untuk mensucikan Yesus dari fitnah. Itu orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi yang di depan, apa kata Allah? Mereka pun akan melakukan perlawanan dengan perang di jalan tagut, jalan iblis. Nah, setelah itu terjadi, dan memang itu terjadi, dan benar-benar terjadi, dan sedang terjadi, maka kita memegang kunci. Apa kata Allah? Faqatilu awliya asyaitan. Perangi dia. Perangi saudara-saudara setan. Jangan kau biarkan mereka pelintir Al-Quran. Jangan kau biarkan mereka menggunakan nama Allah. Dan mereka gunakan pada bukan yang tempat yang semestinya. Jangan kau biarkan mereka menggunakan istilah Al-Quran. Di mana mereka menggunakan istilah itu pada bukan tempat yang seharusnya. Faqatilu awliya syaitan. Perangi mereka. Inna qaida syaitan kana daif. Sesungguhnya pengaruh-pengaruh setan itu lemah. Yang membuatnya kuat siapa? Pengikut Kristus dalam wujud manusia. Ya, maka jangan kita lemah. Kita harus kuat hadapi mereka. Ketika Allah mengatakan innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Jadi mereka yang ikhlas, ridha, 24 jam memperjuangkan tali agama Allah. Kemudian ada orang-orang yang selalu senang dengan penderitaan orang-orang yang berjuang, maka itu adalah pasukan-pasukan setan. Meskipun dia terlihat nampak Islam, meskipun terlihat mereka mengaku Islam, meskipun mereka terlihat menggunakan nama Islam, meskipun mereka sudah mengucapkan kalimat syahadatain, tapi kalau mereka membenci orang yang memperjuangkan tali agama Allah, maka dia adalah iblis yang menyerupai umat Islam. Pahami itu. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam
muncul kemudian orang-orang yang masuk di dalamnya, ngaku-ngaku sebagai kaumnya. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Muncul orang di dalam barisannya, ngaku-ngaku sebarisan dengannya, tetapi nusuk dari dalam. Ingat bagaimana Yesus kemudian, orang-orang yang menjadi orang pilihannya, di antaranya ternyata ada iblis. Begitulah yang ada di akhir zaman ini. Ada orang yang sedang memperjuangkan tali agama Allah, memperjuangkan akidah Islam, dia malah kemudian marah, sirik, dengki, iri, hasad, husud, sari santet kemana-mana dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Maka mari yuk teman-teman yang mendengarkan di bawah, yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, dimanapun Anda berada, dukung pergerakan apologet Islam Indonesia. Faqatilu awliya syaitan. Mari kita perangi saudara-saudara setan ini. Dengan cara apa? Perang argumentasi, perang data. Sekira begitu dari saya. Saya makan siri dulu sebentar. Silakan. Baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, Krisna sudah di atas lagi. Krisna boleh di open mic-nya. Kalau tadi bertanya tentang kenapa harus Islam sudah dijabarkan, izinkan saya coba mengingatkan kembali Krisna. Krisna Iya, Bang. masih menganggap Tadi terlempar saya. iya. Krisna masih menganggap sebagai hamba Tuhan atau mau memilih jadi anak Tuhan? Krisna? Iya. Bukannya Menurut itu sama, Krisna? Kak? Iya. Sama itu kah? Dari data tadi yang dibacakan, Matius 23, nomor 31 sampai 33, kemudian ditegaskan oleh Paulus di Galatia 5 nomor 1, bahwa kemerdekaan itu sudah tidak lagi menjadi hamba Tuhan, melainkan menjadi anak Tuhan. Sementara Yesus di Matius pasal 12, perikopnya itu dia hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Jadi Anda mau menyaingi Yesus sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan? Bukannya itu sama aja? Hamba sama anak itu sama kah, Bang? Ya, izin Bang Dito, bentar. Ini Ya. ribut yang di bawah host tidur. Barusan saya ngomong kan, masa host tidur? Ada yang mau syahadat katanya. Coba siapa namanya? Kang Dito dipantau dulu di bawah. Siapa namanya coba? Biar gak ribut netizennya. Baik. Memantau, Silakan. mantau. Apa? Mantau. Oke, sebentar ya Bang Krisna ya. Kalau nanti kelempar lagi, langsung saja. Minta naik lagi. Mana? Atas nama siapa yang mau syahadat? Ada slot 01, silakan naik. Jadi teman-teman yang memonitor di bawah, tolong di tag. Mana? Gak ada. Gak ada. Baik, kalau gitu kita Teman-teman, lanjutkan kita lagi. ini izin dulu kan itu. Kita ini baca Siap. typing, tapi kita nggak perlu nanggapi kalau nggak penting. Itu hanya membelokkan topik, gitu loh. Kalau mau syahadat itu nggak begitu caranya ya. Oke, lanjut. Iya, orang lagi diskusi ribut terus. Lanjutkan gitu sama Chris. Baik. Ustaz Alif udah monitor mungkin? Ya Ustadz. Monitor pamanku. Oh iya, sembari Bang Zuma lagi apa? Susur, bikin kinang. Ya, Krisna ada mau ditanya lagi silakan. Saya Krishna. jawab ya kalau gitu. Belum Ustaz. Oh, belum Ustaz. Mulai nih, kita hangatkan suasana dulu ya. Ayo kok, izin dulu sedikit Aduh, ya. itu Kang Dito ininya. Tongkatnya Ya. ngeri kali. Ya nggak apa-apa Bunda. Izin dulu ya bahwa kita bangga punya Bang Juma loh. Kita nggak kepikiran tadi bagaimana menambah satu kata merubah makna. Itu ada kata sebelumnya ditambahkan. Jadi teman-teman semua, kalau ada iblis bertanya tentang Al-Quran, dia tuh berstatement dulu. Nah, statementnya inilah yang membuat Anda kalau tidak jeli langsung
menjawab, Anda akan mengalami kesulitan. Jadi sengaja membelokkan dulu maknanya, kalau nggak ditambah dikurangi, yang jelas diedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya lanjutin dulu dikit ya. Terus kemudian jangan langsung main jawab. Itulah malam ini benar-benar nih tidak ada yang bisa dari kita semua yang ada di sini ya. Kita beri apresiasi kepada Bang Juma yang begitu jeli. Ini ilmu yang kita dapat. Artinya apa? Jangan langsung menanggapi Oten itu. Jeli dulu gitu loh. Apa benar statement dia dan yang dia tanyakan itu? Kenapa demikian? Dia meniru bosnya yang ada di Lembaga Bible Indonesia itu. Penuh editan. Kemudian dipercaya. Nah, mereka membawa kepercayaan mengedit, terus dipakai caranya supaya umat Islam ini kalah dalam berdiskusi. Nah, itulah yang disebut perilaku iblis yang nyata. Waspadalah terhadap iblis yang nyata. Terima kasih. Baik, memang kita harus jeli sih. Saya pun juga kalau ada pertanyaan seputaran ayat-ayat suci Al-Quran, saya harus siapkan data dari beberapa tafsir dulu. Kalau dari terjemahan, saya juga tadi sependapat dengan Bang Handi bahwa Al-Quran itu bukan terjemahan, tapi memang bandel. Saya bilang pada si Hale ya, sudah dapat jabatan khusus dari saya, itu Raja Monyet, bukan lagi Raja Debat, karena udah 8 kali bertanya, menipu, dia bilang Al-Quran yang dibaca terjemahan. Semoga menjadi pembelajaran buat saudara-saudara Kristen ya. Ingat, Al-Quran bukan terjemahan. Gitu. Sama kemarin ya. Kemarin di komelnya Bang Paruk. Oh, si Oten nih. Hadis ini, dia bawa hadis mutiara. Kata, loh, ada hadis mutiara. Mana coba? Coba buka. Kita mau tahu di mana. Dia buka, ternyata ini Ustadz yang dia bawa itu ini Isa dan Islam yang Ustadz biasa bawa kan, Ustadz Alif. Ternyata di situ aku bilang kafir punya itu. Coba kau geser ke bawah itu gambarnya di atas itu warna hijau tanda salib, kafir punya itu. Linknya itu kafir itu, websitenya itu kafir. Pantas kau bawa itu, dia nggak mau sorot itu, dia sembunyikan. Aku bilang tarik ke bawah, coba. Jadi aku bukakan kan aku banyak save, banyak yang terima kasih Bun, hampir nih oten menyesatkan. Jadi hati-hati ya kalau mereka bawa sebuah narasi, kita harus jeli. Gitu kayak Gurunda tadi kan, masya Allah. Lanjut. Jadi kembali ke topik yang dia bawa Al-Baqarah ayat 61 itu gitu ya. Saya rasa kalau muslim nggak jeli kayak Bang Jumba, Anda pasti pusing. Nanti menjawab salah, tidak dijawab, berarti Anda nggak bisa apa-apa. Kenapa dia menambahkan kata sebelumnya? Jadi Anda harus memutar otak, siapa Nabi yang dibunuh sebelum Musa di sana? Itu berubah makna loh. Jadi Anda akan berusaha memeras otak untuk menjawab yang tidak ada jawabannya dalam Al-Quran. Ditambahkan kata sebelumnya. Padahal itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, mengkisahkan tentang itu. Nabi Musa sampai ke Nabi Muhammad. Itu kira-kira. Waspada. Lanjut, jangan dipindahin topik. Lanjut. Ya, kita kembali ke Krishna. Bang, Kang, Ya, Akang, silakan. saya izin. Karena di sini udah banyak Muslim yang Krishna cuma satu, biar saya turun, biar tempat Kristen Saya aja, satu. Bunda Nora, saya aja. Jangan, nggak apa-apa, Bunda. Saya udah dari tadi di sini, nggak apa-apa. Kan sudah Jangan ada balik gitu, mana nggak enak. nggak Saya apa-apa, turun nggak Bunda. apa-apa, saya bisa di bawah juga nggak masalah. Nggak, saya izin. Enggak, saya memang mau turun. Izin semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman Bunda Mimi. Terima kasih. Masih saya lanjutkan nanti karena belum jamnya Bang Handi full moderator. Bang Krishna, bro, silakan apa tadi yang mau dipertanyakan? Mumpung masih ada waktu, ya, masih roh itu nyambung di badan.
Silakan bertanya terus tentang Islam, karena Anda sudah meyakini secara kekristenan, Anda sudah tidak begitu mengimani ya. Silakan bertanya lagi. Bang Krishna, dibuka mic-nya. Ya bang. Ya gimana bang? Ya, tanyakan aja. Apa? Tanyakan aja. Tanyaannya. Ya. Dalam lah. Oh, Lupa saya bang bertanya tadi. Pertanyaan abang tadi kan yang terakhir, kenapa harus Islam? Itu sudah dijawab. Terus Ya. pertanyaan apa lagi bang? Silakan. Ya. Ya jawaban Bang Dito emang tadi ya masuk akal sih. Bapak setuju? Setuju. Pagi satu, besok siang satu, sore satu. Kok Bapak cuma satu butir? Aku Kristen Kang Chan. Oh. Ya, jadi kalau sakit kudisten, sembuhnya itu bukan pakai salib, tapi pakai salep. Salep Ya, salep, bukan salib. pakai salep. Ini kan teman-teman kalau mau protes silahkan. Tapi ini faktanya teman-teman. Silakan. Kalau mau bertanya silakan. Kang Chan, saya mau bertanya terkait Islam. Silahkan. Kalau saya bisa jawab, kebetulan saya ada ilmunya, terus saya catat-catat juga, saya jawab. Kalau saya tidak tahu, saya bilang tidak tahu nanti. Bentar ya Bang ya. Aku lihat dulu literaturnya Bang ya. Nah, bentar ya Bang ya. Saya tanya dulu pada guru kita ya Bang ya. Nah, gitu Bang. Nah, dulu Bang Ben, Kristen. Saya mau bertanya ini kepada Kristen. Galatia pasal. Dengerin Bang Chan, saya jelaskan. Saya nyebut pasalnya belum, ayatnya belum, nomornya belum. Dijelaskan panjang lebar oleh dia. 5 menit dia jelaskan. Aku dengerin apa? Kok kagak nyambung? Di ujung dia tanya, Kang Chan ayat yang mana tadi? Itu sama lagi juga ada yang lucu kapan dari itu Kang Chan. Dia ngomong, anak Maria ini bangkit dengan tubuh kemuliaan. Wah, dijelasin panjang kali lebar kali tinggi sampai kemana-mana. Pertanyaan saya cuma satu. Coba dong tunjukkan dalil eksplisit mengatakan anak Maria Tubuh kemuliaan. bangkit dengan tubuh kemuliaan. Nggak ada. Terus ngapain dijelasin? Kan gila kok. Nyalak Kon gila kok. Mana saudaraku Kristen nih? Dia jelasin bangkit dengan tubuh kemuliaan, padahal nggak ada dalilnya. Geblek saya bilang. Begitu teman-teman Kristen. Jadi teman-teman Kristen, kenapa sih tidak bisa diskusi normal? Santai aja, normal aja. Kang Chan saya mau bertanya, Kang Chan saya menjelaskan. Ya udah, silakan Anda bertanya, saya jelaskan gitu. Saya jelaskan, baik. Kamu jelaskan atau mau nanya? Baik. Saya menjelaskan Kang Chan, baik. Siapa Muhammad itu? Itu pertanyaan. Ada pertanyaan, ada pernyataan. Beda. Pertanyaan itu, apakah Yesus Tuhan? Itu pertanyaan. Kalau pernyataan itu gini, Yesus adalah antropos. Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Itu pernyataan. Catetan. Catat. Supaya diskusinya lancar. Gitu teman-teman Kristen. Kang Chan, saya membantah. Oh, coba. Nah, siapa Tuhanmu? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan itu. Begitu saudara Kristen sekalian. Nah, kalau kalian mau diskusi ya yang kalian bebas, tidak nyambung, datang ke roomnya Superboy. Karena di room situ sudah teruji, selama Anda Kristen, Anda bebas mau sesat berpikir kek, mau kagak nalar kek, mau apapun, ternyata room itu sudah teruji untuk melakukan hal begitu. Teman-teman nanti bisa masuk. Kalau di room Muslim, tidak. Anda ditanya poin A, maka Anda akan dituntut untuk menjawab poin A hingga Anda mengatakan, "Oke Kang Chan, saya mau melakukan riset lagi, nanti saya akan kembali lagi." Siap, beres. Itu di room Kristen. Tapi kalau di room Superboy, di awal bilang begini,
Di sini room diskusi profesional. Semuanya harus pakai data. Oh, data primer. Kalau data sekunder pastikan kuat mendukung data primer. Baik. Tapi dikatakan, apakah kamu mengakui Yesus anak Maria? Mengakui. Lah, data primernya kan Yesus anak Maria. Lukas 1 Yesus anak Maria, Matius 1 anak Maria. Oh, nggak bisa. Kamu sudah mengakui lawan bicara kamu. Loh, itu kan data primer. Masa ada primer? Oh, tidak bisa. Kamu mengakui itu berarti kamu melakukan pelanggaran. Orang gila. Katanya suruh bawa data primer. Mengakui data primer pelanggaran. Rom apa? Demikian. Disuruh membawa data primer. Data primernya diakui. Udah. Setelah diakui malah pelanggaran. Yang argumentasinya adalah yang bukan itu yang datang kepada Paulus. Itu argumen. Ini orang apa? Teman, begini, bro. Selama kamu jadi Kristen, kamu mau berpura-pura jadi ateis ke, kamu ngomong saya agnostik ke, saya tetap kebongkar. Kecuali kalau kamu melakukan diskusi bertiga di goa, nggak ada yang nonton, nggak akan kebongkar. Seluruh mata memandang. Orang belajar metode ngerti, orang berdiskusi tahu, ngerti itu semuanya. Nah, jadi selama Anda masih Kristen, memang dustalah darahnya. Jika kebenaran Tuhan karena dustaku, maka bertambah kemuliaannya. Mengapa aku masih dihakimi sebagai pendosa? Ini mental yang diajarkan, dibacalah oleh orang-orang Kristen. Oh iya juga ya. Yang penting Tuhannya disampaikan, jadi mulia Tuhannya. Ngapain juga nggak jelas? Maka kita lihat, Anda malu nggak teman-teman Kristen? Ada misionaris yang datang untuk menyebarkan Kristen, pakai apa? Pakai peci, pakai baju Muslim, pakai sarung. Baju kau pakai sarung. Terakhir pakai bawa tasbih. Ngapain kau bawa tasbih? Apa kok? Yesus. Apa kau ini? Kenapa tidak misalnya mau seperti Kristen gitu umum? Kalau tentara Romawi pakai ini atau pakai rok Dewa Zeus gitu atau apalah gitu kira-kira. Yang kira-kira kalian bisa. Tapi memang gitu Kang Chan. Yang namanya agama nggak laku itu memang harus dijajankan seperti gorengan di pinggir jalan. Yang namanya bukan agama level gorengan. Wah, ini dia ada abangku nih, Masya Allah. Pak Leslie, sehat Pak Leslie. Hormat. Kang Chan, hormat diberi ya, salam hormat ya dari Kota Kupang NTT. Siap Pak Leslie. Dan saudara gimana? Mungkin ada di sehat Pak Leslie. Ya. Menikmati, enjoy. Aman terkenali Kang Chan, hormat. Sehat Pak Leslie, sehat. Aman, Kang Chan. Jadilah insya Allah kita bertemu ya. Baru kita. Siap. Supaya saya bisa bantai Pak Leslie habis-habisan ya. Ya tapi batas saudara sendiri kan nggak boleh sampai habis-habisan loh Kang Chan. Enjoy lah. Beda tapi kita bersaudara loh, gitu loh. Siap, betul Pak Leslie, betul. Iya Kang Chan, ya. Pak Leslie, hanya di Muslim yang mengatakan Pak Leslie, kalau walaupun kamu tidak menyukai mereka, jangan sampai kamu berlaku tidak adil. Iya, di Quran itu. Yang selalu difitnahkan Muslim itu membunuh. Di Muslim ternyata kalau kamu membunuh satu jiwa saja yang tidak tanpa hak, maka tanpa yang kebenaran, maka kamu sama dengan membunuh seluruh manusia di dunia ini. Hanya Quran yang mengatakan begitu Pak Leslie. Betul ya. Saya terus saya memang ada kurang lebih ada beda, tapi saya merasa dengan beberapa termasuk Kang Chan dan beberapa lainnya, tapi enjoy lah, rasa ke rumah sendiri. Memang ada perbedaannya, memang sedikit material tapi luar biasa. Termasuk juga saya sering dengan diskusi dengan Bang Suma juga, tapi enjoy lah, kita menikmati perbedaan. Ya. Termasuk Kang Chan banyaklah Pak Leslie masuk ke roomnya Bang Zuma. Kalau Kang Chan ilmunya nggak seberapa,
Kang Chan masih lihat Ya, Google. Kang Chan itu ilmunya mantap loh. Aku sering ikut ya. Nah, kemarin memang betul loh. Itu ya kebetulan Bapak tidak tahu ruangan di sini, Pak Leslie. Ruangan di sini ada Google, gampang. Kalau saya lagi nggak tahu, saya gini dulu, saya buka dulu Google dulu. Itu saya cuma bacain doang. Tapi kalau Bang Zuma bisa kasih poin-poin nanti Bapak. Siapa tahu Pak Leslie nanti langsung syahadat di situ. Asyhadu alla ilaha illallah. Nanti Bapak ketemu saya peluk. Pak Leslie, ini pengusaha dari NTT, luar biasa. Sekarang jadi Muslim. Seperti halnya siapa nama yang kaya raya Utsman bin Affan. Oh, dulunya kafir, tapi dia pengusaha yang tinggi. Ternyata dia jadi Muslim, lalu dia sekarang Utsman bin Affan tuh punya ini loh aset sampai sekarang mengalir terus hotel. Nah, saya berharap Pak Leslie ini bisa orang yang termasuk yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti menuhankan Tuhan yang satu. Terima kasih. Iya, Pak Leslie ini orang baik. Saya menarik ya teman-teman sekalian. Saya belajar dari Pak Leslie. Pak Leslie ini kan Kristen. Tapi bisa nggak seorang Kristen? Kenapa saya berkata begitu? Karena saya punya testimoni dengan beberapa teman-teman Kristen. Bisa nggak teman-teman Kristen berdiskusi dengan membawa integritasnya gitu? Ternyata Pak Leslie menunjukkan bisa. Pak Leslie dia bisa melakukan itu. Santai aja kita diskusi. Betul nggak Pak Leslie? Hormat, betul, Kang Chan. Ya santai aja. Kita mah tidak ada yang melihat kalah dan menang. Setiap orang punya style masing-masing. Tapi Pak Leslie dia orang baik. Beliau ini orang tua. Nah makanya kita kadang kalau di TikTok gini kita hanya mendengar suara, tidak mendengar orangnya dan lain-lain. Tapi setelah bertemu, oh ternyata ini orang tua. Iya. Nah setelah bertemu ini semua respon hanya verbal, non verbal berarti masuk di situ semua. Ini kita belajar. Makanya bertemu itu punya nilai yang sangat bagus gitu. Begitu teman-teman. Dan Pak Leslie berhasil menunjukkan. Cuman orang Kristen seperti Pak Leslie jarang. Bahaya kalau begini terus Kristen. Abangku hormat diri ya, abang ya. Saya Tuhan sayang ya. Bulan Juli tidak ada halangan. Saya mau ketemu sama saudara di Bandung semua ya. Nah, alhamdulillah. Sudah sounding dengan sebelumnya saya pernah bulan kemarin ya, bulan Maret ya, saya ke Bandung dengan beberapa, tapi tidak sempat komunikasi. Jadwalnya cukup padat ya. Akan berikut lihat teman-teman. Ya, sounding lagi kembali dengan beberapa pembicara baik dari saudara Muslim, ilmunya tinggi banget, dan saudara dari Katolik, saya Protestan juga. Mereka bilang ya pokoknya kalau tidak ada halangan pasti mereka ada semua. Pak Leslie ini orang hebat dia, orang besar. Mobilnya aja rodanya kotak. Pak Leslie luar biasa. Sangat hebat. Beliau ini orang pengusaha besar. Pak Andika monitor. Pak Andika Muslim atau Kristen? Kristen Bang, Kristen. Pak Leslie orang tua Kristen, sepuh kita. Beliau orang tua kita juga. Orang yang sangat dihormati, beliau bertutur kata yang baik, ingin menghadirkan persaudaraan yang baik. Pak Andika juga Kristen. Saya tidak tahu Pak Andika punya mindset yang sama atau tidak nih, mau berdiskusi yang baik. Bang, sepertinya saya bukan saingan Abang, karena saya berarti Abang luar biasa pengetahuannya. Mungkin kalau bertanya satu ayat saja boleh, kalau diizinkan Bang. Boleh. Tapi boleh Anda izin dulu ke Pak Leslie karena Pak Leslie yang sedang bicara. Silakan Bang. Oke ya, saya ada di rumah saya sendiri. Minta maaf ya, boleh saudara bertanya tapi ada batasan etika ya. Siap. Prinsipnya kita beda tapi kita bersaudara, saling menghargai ya. Diskusi itu berdampak ke sana keimanan kita ya. Nanti hasil akhirnya kemana kembali pada masing-masing ya. Jangan sudah dalam otak itu dibangun berpikir baru kita menjudge orang salah ya. Nggak boleh ya. Keimanan kita nggak boleh seperti itu. Terima kasih. Dulu teman-teman sekalian, dulu teman-teman sekalian, ada orang Nasrani zaman Nabi. Itu adalah sepupunya kalau tidak salah ya, istri Nabi, namanya Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal itu terkenal bijaksana dia. Sudah sepuh, sudah tua Waraqah bin Nawfal itu, sudah tua. Nah, bahkan istri Nabi itu mengajak Nabi Muhammad merujuk kepada dia, Waraqah bin Nawfal. Kata Waraqah bin Nawfal,
ini tanda-tanda yang datang kepada beliau, kepada Muhammad itu sama yang datang kepada Musa. Orang tua itu dia penuh kebijaksanaan, bijaksana, dia mampu menahan. Semakin tua semakin bijaksana. Dan Palestina menunjukkan itu. Bisa nggak? Bisa. Jangan datang ke sini, kumis udah beruban, rambut udah putih, bicara menyalak seperti anjing gila. Palestina contoh teman-teman sekalian. Ya, santai aja. Kang Jan, kita bisa beda Kang Jan. Siap Palestina. Ada 2 Kristus, gak apa-apa Kang Jan. Ada yang penting kita bersaudara. Dan kita Pak Andika, ini bukan hebat-hebatan. Kita sharing diskusi. Tidak semua orang tahu semua hal. Banyak yang saya kira saya pun tidak tahu. Pak Andika ngajari saya. Palestina pengalamannya dia ada banyak di dunia ini. Sudah banyak Palestina ngajarin banyak saya hal. Saya sebagai orang muda menuntut ilmu kepada Palestina pastinya. Dan saya belajar konsepnya. Jadi Pak Andika silakan kita diskusi santai. Wow, Bang. Terima kasih Bang. Saya juga tidak pernah menghujat selama ini ya. Saya cuma suka bertanya untuk mendengarkan pandangan Bang. Boleh ya Bang ya? Tadi Pak saya Andika sudah... sama Pak Leslie adik kakak kayaknya ini ya. Kan saya kayaknya lebih kakak loh. Lebih kakak loh. Saya bertanya. Oke, silakan. Siap Pak Andika. Ya. Pak Leslie boleh ya, Pak Andika mau bertanya dulu. Ya, boleh di-mute tahan, boleh saya di-mute. Siap. Silakan Pak Andika. Izin Pak Leslie. Tadi Kang Chan, tadi saya naik ke komalnya Felix, tapi dia menjawab tidak memuaskan saya, tapi saya tidak bantah ya, dia sudah menjawab. Mudah-mudahan Kang Chan Kalau bisa Ustadz menjawab. Felix tidak memuaskan, saya juga pasti tidak akan memuaskan Bapak. Saya di bawah dia. Tidak, siap Bang, siap. Ini Bang Zuma di atas, Bang Zuma, Kang Chan di bawah. Kalau Anda ingin puasa, masuk ke rumah Bang Zuma. Bagus. Ada Ustadz Tahta, ada Bang Handi Selebes, siapa lagi lah, banyak lah itu. Saya banyak memantau di bawah. Abang Kang Chan ini luar biasa menurut saya. Jadi yang penting Abang sudah menjawab, itu terserah Abang. Saya juga tidak pernah membantah ya dari jawaban Bang ya. Saya cuma bertanya dan tidak untuk menanggapi. Boleh ya Bang? Boleh. Nyamannya Anda bagaimana di rumah Muslim? Silakan. Silakan. Iya Bang. Iya Bang. Dalam Sahih Al-Bukhari ini kan kitab yang disusun tematik. Misalnya ada kitab iman, ada kitab salat, ada kitab ilmu, dan ada kitab para nabi atau hadis al-anbiya dan seterusnya. Oke, yang saya mau tanyakan dalam kitab hadis al-anbiya Sahih Bukhari nomor 3442. Boleh saya bacakan atau Abang mau catat itu? Boleh, silakan bebas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Aku adalah orang yang dekat dengan Isa putra Maryam di dunia dan di akhirat. Para nabi itu bersaudara, seayah, ibu mereka berbeda-beda, tetapi agama mereka satu." Kalimat seayah saya artikan secara tekstual, artinya sebagai anak dalam makna kedekatan. Apakah Abang Chan punya pandangan lain? Artinya mengacu pada hadis sahih ini bahwa seayah artinya nabi-nabi itu punya ayah yang sama, yaitu yang disebut Allah. Artinya mereka anak-anak Tuhan juga Bang. Apakah itu pendapat yang salah? Silakan. Hadisnya berapa itu tadi? Sahih Al-Bukhari, tapi dalam kitab hadis Al-Anbiya, kitab hadis para nabi nomor 3442. Yang diberi tanda bangkit hari ketiga itu adalah angkatan murid-murid yang tidak jahat, nerima ndak itu? Tidak percaya mereka. Makanya tentang kenaikan daripada Isa
kenaikan daripada Yesus, itu mereka sudah jadi saksi ketika dikatakan mayatnya tidak tubuhnya nggak menjadi mayat, dia nggak ada dikubur, nggak ditinggalkan dunia orang mati. Memang aku saksi, kami saksi, itu betul. Makanya yang kau salibkan ini bukan guru kami, tetapi karena kalian itu ngotot sekali, maka Tuhan menjadikan yang kau salib itu serupa dengan guru kami, juga menjadi kurios, juga menjadi Tuhan, juga menjadi Kristus. Tapi bagi kalian angkatan jahat, bukan bagi kami. Sorry Maka apa nomor 40-nya? Coba baca nomor 40-nya tuh. Dia dikecam, Petrus mengecam. Petrus mengecam. Kisah Para Rasul 2 nomor 40. Petrus mengecam. Dan apa kata Petrus? Segeralah kalian selamatkan diri kalian dari angkatan jahat ini. Ayo. Jadi angkatan jahat ini untuk siapa, Bang? Angkatan jahat ini mereka yang menerima kemudian kebangkitan Kristus. Sementara murid-murid yang asli itu tidak percaya. Tapi murid-murid yang asli pun sudah tahu bahwa bagi mereka itu ada Kristus, yaitu Kristus palsu. Dan bagi mereka juga ada Kristus, yaitu yang mereka saksikan sudah terangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Ada nggak orang Yahudi Bani Isa sekarang menjadi pemimpin gereja? Tidak ada. Nggak ada, karena tidak ada keturunan dari murid-murid Yesus yang keturunannya menjadi Kristen. Tidak ada yang menjadi angkatan jahat. Sisa-sisa murid Yesus itu pengajarannya Siti Fatimah, istri Rasulullah, Siti Khadijah, istri Rasulullah. Siapa lagi? Pendeta Bukhaira. Itu sisa-sisa dari keturunan murid-murid Yesus tidak percaya kepada kebangkitan. Khotbah Petrus itu menerangkan tentang angkatan jahat dan menerangkan tentang angkatan yang tidak jahat. Angkatan yang tidak jahat adalah mereka yang menjadi saksi tentang kenaikan gurunya karena siapa? Karena tangan kanan Elohim. Coba di dalam Lukas 4 nomor 6. Sorry. Di dalam pengajarannya kemudian ketika dicobai oleh iblis. Apa kata iblis Lukas 4 dan Matius 4 itu? Jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau, Elohim akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Betul? Betul. Itu terrealisasi itu. Itulah khotbah Petrus. Ketika kemudian dia terancam untuk dibunuh, malaikat Tuhan turun menantang Yesus di tangannya agar Yesus terangkat ke langit, agar dia tidak kena musibah. Kalau tidak percaya dengan materi saya, silakan buka Mazmur 91 dari nomor 1 sampai nomor 16. Tidak akan pernah diizinkan Yesus itu tersentuh oleh kejahatan orang-orang pada zamannya. Tidak tersentuh sedikit pun. Yesus itu tidak tersentuh. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, aku diberkati dimanapun aku berada. Itu Quran tuh. Dimanapun aku berada, kata Nabi Isa, aku senantiasa diberkati. Bukan dikutuk, Cahayu. Makanya Petrus itu mengecam mereka. Coba Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kita lihat. Nah, lihat. Oh, anak ini memang harus belajar tentang penyaliban. Pernah dia ngaku aku nggak paham. Hampus sudah. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Nomor 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah loh, itu kata iya di situ siapa? Petrus kan? Ya. Harusnya kalau salib itu berkat, apa yang seharusnya Petrus ucapkan? Kalau salib itu berkat,
Berbahagialah kalian yang telah menjadi pelaku firman, sebab karena kalian miliaran manusia terselamatkan karena kerjaan kalian. Betul? Tapi apa kata Petrus? Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Baca nomor 39-nya boleh? Oke, Bang. Siap. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Keren kali, bah. Allah akan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Betul ya? Betul. Dan Allah akan menyelamatkan siapa yang Allah kehendaki. Benar nggak? Benar. Ini boleh dibaca lagi? Data 39, diulang lagi? Pakai senyum. Ya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, dipanggil sebagai apa? Ditentukan sebagai apa? Ditentukan sebagai keturunan para pelaku angkatan jahat itu. Pernah nggak dengar di dalam Bible? Aku Tuhan akan mengutuk keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat. Pernah dengar? Jujur belum? Tuhan akan mengutuk keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat dari siapa? Dari orang-orang yang membenci Tuhan. Pertanyaan saya nih. Sebelum saya kasih datanya, pertanyaan saya nih. Kira-kira Tuhan sayang atau benci kepada yang menyalib? Yang berencana menyalib Yesus itu Allah sayang nggak? Benci. Enggak. Benci ya? Ya. Berarti kerjaan mereka kutuk atau berkat? Kutuk. Tuh. Masa sih? Tapi mereka anak-anak Tuhan. Oh. Mana Tuhan ini dipilih sisis. 1 Samuel 8 itu ya? Hah? Yang tadi abang bilang datanya? Nggak tahu aku. Lupa. Abang jangan kayak gitu, Bang. Kok jadi kayak gitu jadinya? Kok jadi aku yang ditanya? Kok jadi aku yang dikecam? Abang bilang pernah dengar, nanti saya akan kasih data katanya. Oh iya? Masa sih? Itu Iya, dosa abang waris bilang, itu. nanti saya akan kasih data. Itu dalilnya dosa waris itu. Ayo. Samuel 8 enggak, Bang? Apa? Nggak tahu. Ayo. Yang mana nih? Iya, 1 Samuel 8. Coba dibaca. Sebentar, Bang. Aduh. Keluaran 20 nomor 5. Cahayu. 20 ya, Bang? Iya. 25 ya. Nomor ulangan 20, Keluaran 20 nomor 5. Nomor 5. Iya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Keluaran 20 nomor 5 kok kayak gitu bunyinya? Iya, Bang. Kok kayak oten? Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan. Masa sih? Nah, Bang yang salah. Mana ada? Mana ada? Salah. Mana ada? Keluaran 20, Bang. Iya, udah bener itu. Iya. Enggak, Iya. yang keturunan pertama kedua itu, Bang. Iya, udah betul. Keluaran 20 nomor 5 dan ulangan 5 iya, nomor iya. 9. Gitu loh, Dik. Kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, dan Karena- kepada orang-orang. Karena terakhirnya, kalimat terakhirnya baca. Karena mana karena nggak ada, Bang. Kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka membenci aku. Membenci utusanku sama dengan membenci aku. Menghapuskan hukum-hukumku
sama dengan membenci Allah. Menghalalkan babi yang kuharamkan sama dengan membenci Allah. Hukum kekal yang kuperintahkan agar bersunat kulub dia batalkan, itu sama halnya membenci Allah. Nah, itulah yang dimaksud. Kenapa Islam itu datang di abad ke-7? Karena keturunan sampai keturunan ke-4 ini harus ditumis dulu pakai tinja di neraka. Kenapa harus Islam itu turun di abad ke-7? Kenapa bukan di abad ke-5? Kenapa di ke-6 atau ke-3 atau pada saat itu juga? Karena kalian turunannya ke-4 harus disiksa dulu sama Tuhan kami. Masih mau datang besok. Jadi dulu pernah saya ditanya gini, kami mau jebak kamu Bang Suma. Lu jebak apa gue bro? Lu bilang kan bahwa di Bible itu nggak ada dosa waris. Ada kawan. Dia dengan senangnya mengatakan, apa sih dosa waris itu? Nggak ada. Ada, bahkan 2 dalilnya. Serius lo? Betul. Kalau ada, lu berani keluar dari Islam. Jadi waktu itu ku bilang begini, ya udah pasrah. Dia bacalah Keluaran 20. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, dan ketiga dan keempat. Wah, aku juga jadi kaget kan. Yang keempat, yang benar loh. Dari mana tadi? Di mana tadi? Keluaran 25. Ternyata yang membenci aku. Jadi gue bilang, pantesan aja bro, kamu keturunanmu nanti sampai berujung kepada bertemu dengan Yesus, utusan Tuhan. Kenapa? Karena keturunanmu, kamu ngajarin mereka untuk menghilangkan perintah Tuhan. Kau menyembah kepada utusan Tuhan, kau menyembah kepada makhluk Tuhan. Siap itu, cucu-cucumu juga demikian. Keturunannya ke-4 sudah dikutuk. Nanti keturunan ke-4 yang ke bawah lagi dikutuk lagi. Jadi ke-8. Dari situ ke-8, ke-4, ke-8. Sampai kiamat ketemulah Yesus. Keturunan kalian yang terakhir ketemu Yesus. Mereka yang diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sampai sini paham? Itulah yang disebut Petrus. Apa kata Petrus tadi? Coba dibaca lagi. Kisah Para Rasul 2 nomor 39. Sedikit lagi. Ayo. Baca. Ayo. Enggak ada suaranya. 9. Ya, 39. Kalau baca Kisah Para Rasul 29 mah langsung nge-lag dia bang. Kisah Para Rasul 2 39. Oh 39. Iya. Oke. 39. Iya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Inilah yang dimaksud. Kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, karena kamu membenci Elohim, maka anak-anakmu, keturunanmu, dan orang-orang yang masih jauh. Maksudnya apa tuh yang masih jauh tuh? Lebih dari keturunan ke-4. Kenapa? Karena keturunan ke-4 harusnya sudah terkat tuh. Keturunan ke-4mu harusnya terkat. Benar? Benar. Tapi sayangnya keturunan ke-4 juga mengajarkan hal yang sama kepada keturunan pertama. Jadi dia masih punya keturunan lain ketiga ke bawah. Keturunan yang ke-8 harusnya sudah terkat tuh di situ. Datang Nabi Muhammad, harusnya sudah selesai. Tapi tidak, semakin kafir, semakin memperlihatkan kebenciannya kepada Allah. Inilah yang dimaksud keturunan yang jauh, yang dipanggil oleh Tuhan, yang ditentukan Tuhan untuk menjadi sesat. Diam. Itu maksudnya. Jadi Kristus yang mati itu, yang bangkit menampakkan diri itu bukanlah Yesus. Mau bukti, dalil? Ya. Baca Markus 16 nomor 12. Ayo. Aduh. Ampun aku bang kalau data semua ini. Markus 16 12. Oh. 12 ya. 16 12. Ya.
Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain pada dua Nah, orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan. pertanyaan Jadi saya, berubah ya? pertanyaan saya, bukan Yesus berubah. Pertanyaan saya, di mana Yesus menelpon Markus? Markus, aku nanti akan nampak dalam wujud yang lain ya. Ayo. Di mana? Di mana Markus tahu dan di mana Markus dapat informasi dan kapan Yesus menelpon Markus? Markus, nanti akan aku nongol tapi dalam rupa yang lain ya. Ayo, dari mana Markus tahu? Siapa yang bocorin? Roh Kudus. Kablampets. Masih ada aura-aura otennya. Bagaimana ceritanya? Karena yang dilihat itu bukan Yesus dan mereka menganggap harus Yesus, maka dia mengatakan ini Yesus, tapi dalam rupa yang lain loh. Tapi muridnya nggak percaya bang memang. Ya memang gak percaya muridnya. Malah dikiranya hantu, Cak Ayu. Bahkan Maria nih, Maria orang yang mengandung dia nih, bahkan jangan terlalu jauh ke situ. Maria orang yang diurapi sama Yesus, yang diciumi rambutnya sama Yesus, itu nggak kenal Yesus. Apakah kamu melihat mayat Tuhan kami? Ih, kamu sudah bertanya kepada Yesus, masa kau nggak tahu kalau itu Yesus? Iya, aku nggak tahu itu Yesus karena kenapa? Dalam rupa yang lain. Dalam Yohanes ya bang? Kenapa? Dalam Yohanes kan? Yohanes 20 iya. Ketika Maria masuk ke dalam kubur, ke goa itu, masuk ke dalam goa, dia tidak melihat siapapun mayatnya, dia hanya menemukan dikiranya penjaga taman. Iya. Nah, siapa itu yang penjaga taman itu? Nggak tahu. Yesus katanya. Loh, kok Maria nggak tahu kalau itu Yesus? Pertama dia nggak kenal bang. Iya makanya, kenapa rupanya ada tompel di muka tiba-tiba? Cuman 2 malamnya dia pergi, malam Sabtu, malam Ahad. Cuman 2 hari pun. Hari Jumat kan sudah terhitung Sabat tuh. Ketika dia pergi, hari Jumat kan masih adanya dia. Jadi malam Sabat, pukul 6 sampai besok 6. Itu kan 1 malam tuh, 1 hari. Nah, besok hari Sabtu, hari Sabat. Terus malam sampai subuh jam 6, belum sehari. Berarti 1 malam 2 malam 1 hari, 2 malam 1 hari. Masa tiba-tiba berubah muka? Harusnya kalau berubah mukanya itu daging udah jatuh dari pipi kan? Kalau mayat itu, kalau membusuk, iya kan? Iya. Ya, wajar ndak kenal. Harusnya ditanya, manusia buruk rupa, kamu lihat nggak Tuhan kami di sini? Tapi kan enggak. Yang ditanya itu ternyata Yesus. Sama cerita di awal. Ingat nggak ketika kemudian Yudas ditanya sama oknum tersebut, siapa yang engkau cari? Cari itu. Ya kan? Yesus dari Nazaret. Yang aku cari adalah Yesus dari Nazaret. Apa jawab orang itu? Akulah yang engkau cari. Sok ngaku lu. Andai saja yang di depannya itu adalah Yesus, ketika ditanya, siapa yang kalian cari? Maka mereka akan berkata, Yudas akan berkata, engkau yang aku cari. Karena yang di depannya Yesus. Tapi karena yang di depannya bukan Yesus, apa kata dia? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Apa jawaban orang itu? Akulah yang kau cari. Berarti apa yang terjadi? Iya, apa yang terjadi? Mereka mundur seketika, serentak mereka mundur dan terjatuh. Kenapa jatuh? Cuma nggak kenal dia ya? Iya, nggak kenal. Mereka nggak kenal. Beda, karena beda kan, bukan Yesus anak Maria. Udah. Makanya itu Gurunda, itu berarti ketika dia berdoa di Taman Getsemani ya, kemudian datang malaikat. Jangan potong dulu. Iya, betul. Setelah itu datang malaikat, dia berkata kepada murid-muridnya, sudah selesai, ya kan? Nah, di situ mungkin proses Nabi Isa diangkat ya, kemudian digantikan, masya Allah. Oke, lanjut Gurunda. Coba lihat di Markus itu, ada yang ditangkap kan? Iya. Markus 14. Ada yang ditangkap. Tetapi lucunya nih, coba analisa matematikanya. Yesus bersama dengan muridnya berapa orang? 13 dong. Yudas.
Iya, 13. 13. Oh, 13. Yudas sudah berpindah kelompok kan dia? Betul. Ya, jadi Berarti sisa 12. Sisa 12 kan? Betul. ya. Nah, oke. Coba Anda baca Markus 14 nomor 50. 50. Iya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Semua atau bukan? Semua. Semua. Ketika 11 murid lari, 11 murid lari, tinggal berapa murid yang tinggal? Seorang. Satu. Tinggal Yudas. satu dong. Yudas. Yudas kan? Yesus ikut di situ juga? Ikut dong. Tinggal berdua dia. Tinggal berdua kan? Nah, sekarang pertanyaannya. Baca nomor 52. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan linjing. Nah, itu siapa? Yudas. Lalu lari bertelanjang. Yudas atau Yesus? Yang lari. Yesus. Saya ulang lagi. Yudas atau Yesus yang lari? Yesus yang lari bertelanjang. Apa alasannya? Yudas. Karena dia yang pakai kain lenan, Gurunda. Karena dia yang mau ditangkap. Ya. Kalau Yudas yang lari, apa alasannya Yudas lari? Gak ada. Nggak ada alasannya. Nggak Ngapain ada, saya lari? nggak ada. Ngapain gue lari? Gue sekarang mau cari 30 keping perak loh. Kok lari pula? Aku kan dijanji 30 keping. Mana 30 keping. Masa gue lari? Jadi yang lari siapa? Murid sudah pada berlarian tuh. Atau jangan-jangan yang lari ini adalah tentara Romawi? Tidak. Nggak mungkin, ngapain juga si Cuplis lari, ngapain? Lu udah tentara, udah digaji pun, udah nangkap besar, lu dapat hadiah pasti, ngapain lu lari? Nah, jadi siapa kandidat yang paling terkuat yang lari meloloskan diri? Murid sudah pada lari. Yesus. Oke, kalau Yesus yang kemudian yang melarikan diri, lalu yang disalib siapa? Yudas. Pintar. Anak-anak Abah pintar, anak-anak Abah pintar. Anak-anak Abah pintar. Pelanggaran bagi Bisa kalah kalau mengiyakan. Pelanggaran bagi debater muslim atas nama Bang Juma karena mengiyakan pertanyaan dari sebelah ya. Kena pelanggaran, Bang Juma kalah. Pintar. Yohanes 13 nomor 4 ketika dikatakan dalam Markus 14 nomor 51 ada seorang laki-laki pemuda di belakang dia tidak dikatakan Yesus loh di situ. Di belakang dia loh. Ada seorang anak muda menggunakan kain lenan berjalan di belakang beliau. Pertanyaan saya kepada adik-adik saya nih. Kalau yang menggunakan kain lenan di belakang oknum yang sudah ditangkap yang katanya Yesus, apakah tentara Romawi masih punya kewajiban untuk menangkap oknum tersebut? Enggak dong. Enggak, karena sudah ada yang ditangkap. Iya, karena yang mau ditangkap ini satu orang ini. Pertanyaan saya, kalau gitu kenapa masih dikejar? Kenapa masih? Ini sulit pertanyaannya, Gurunda. Karena mereka nggak yakin bahwa yang mereka tangkap itu Yesus. Itu yang diterangkan Al-Quran. Mereka tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang siapa yang mereka tangkap. Mereka berselisih paham. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'an zan wa ma katalu yaqina. Mereka tidak yakin kalau yang mereka tangkap ini adalah Yesus. Ragu-ragu. Sampai kepada pemberitaan Lukas 25, Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Paulus mengatakan masih hidup, sedangkan yang lain mengatakan sudah matang. Oh, Al-Qur'anku, ya Allah. Ya, Para Rasul 25. Kanda jawabannya di An-Nisa itu lanjutan 158. Bal rafa'ahullah. Bahkan Allah angkat dia. Al-Quranku, Masya Allah, Subhanallah. Itulah yang di Al-Quran surah An-Nisa 158 yang diterangkan di mana, Dinda? Di dalam Kisah Para Rasul 2 khotbah Petrus berapa? 33 dong.
Kisah Para Rasul 2 nomor 30 2 sampai 33. Kan dikatakan, dinubuatkan oleh Daud bahwa dia sang Mesias akan dinaikkan, akan diangkat oleh tangan kanan Elohim. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158 yang Dinda Dio sampaikan tadi. Kenapa harus ditangkap? Karena mereka tidak yakin kalau yang ada di depan mereka ini adalah Yesus. Sekarang indikasi terkuat bahwa itu adalah Yesus adalah yang lari itu di mana tertulis? Pakai kain lenan. Yesus berdiri lalu memakai kain Yohanes lenan. 13:4. Keren. Subhanallah. Wajarlah kalian masuk Firdaus. Wajar. Amin. Wajar. Kalian jadi jangan kayak Elsa Day ini. Bekas swab testnya istrinya dibikinnya roti. Pelanggaran bagi debaters Muslim atas nama Bang Zuma 08 official karena ad hominem. Sorry pemain candaan. Sangat terbantahkan ya Bang. Apa itu, Dek? Iya, yang bahwa yang disalibkan itu bukanlah Yesus, tetapi mereka dalam keraguan-raguan apakah Yesus betul yang disalibkan. Aduh, sudahlah, Dek. Dengan mereka mengatakan bahwa yang disalib itu terkutuk, itu sudah bukan Yesus. Ya. Bukan, sudah mereka sebenarnya udah jawab sendiri itu. Yang terkutuk itu ya makan suap. Yang terkutuk itu sang pengkhianat. Makanya kan situ Petrus sudah mengatakan loh, Kisah Para Rasul itu dia mengatakan Daud menubuatkan Mesias dinaikkan, dibangkitkan. Bangkit itu bukan dari bangkit dari tidur, dari kubur. Bangkit itu bangkit dari keterpurukan, bangkit dari tidur, bangkit dari usahanya, bangkit dari keterpurukannya dan seterusnya. Bukan bangkit dari kuat bangkit dari kubur. Dinaikkan, dibangkitkan, dinaikkan, diangkat. Anastemi, diangkat kemudian oleh malaikat tangan kanan. Itu adalah orang yang malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Seperti Kisah Para Rasul itu. 2 nomor 36. Sekarang ada nggak yang bisa jawab antara Bapa Elohim dengan Yesus ada berapa kehendak? Oke, saya yang jawab Bang ya. Tuh. Mati meja. Ada juga yang ternyata diam-diam menganggap Yesus ini Tuhan. Kalau Yesus dan Bapa satu kehendak, berarti Anda mengaku Yesus itu adalah Elohim. Gimana ceritanya? Maksudnya satu keinginan Gurunda. Mati Thank you, meja. Bun. Bagaimana ceritanya Yesus dengan Tuhannya satu keinginan? Saya bertanya, Yesus, Bapa dan Yesus itu ada berapa kehendak? Oke, kan saya yang jawab Bang, kan gitu. Bahwasanya itu Bang, Tuhan Yesus dan Bapa itu adalah Pakai logat Batak Gurunda. Gitu. Karena apa bilang begitu? Karena Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi daging. Gitu. Dua kehendak. Dua kehendak antara Bapa dan Yesus, dua kehendak. Nah, sekarang kehendak Yesus ingin selamatkan. Ketika dia berdoa, biarlah cawanku berlalu, tapi yang terjadi adalah kehendakmu. Sekarang ada nggak dalil Tuhan berkehendak membunuh orang yang benar? Tidak ada. Nggak ada. Jadi kehendak Bapa itu adalah menyelamatkan orang yang diutusnya dari ancaman orang-orang kafir. Jadi Yesus itu diselamatkan. Itu yang diterangkan dalam Ibrani 5 nomor 7. Begitu Bunda Mila, terima kasih. Oke. Kenapa Elsa Day? Dijepit ibu jari kakinya meja. Sadai, kalau baru pulang kau minum dari lapo tua, jangan kau naik ke sini. Dari yang dulu. Aduh. Aduh. Apa sih?
Ahado. Ahado, nang hadong hepe. Murah ko jeka. Murah ko jeka, Pak Konjo. Saya tadi kan, kamu juga dibangkitkan, sekarang diselamatkan. Yang mana? Aduh. Minum dulu Apa dia bilang? Kanda topong ini topong bro. Topong. Om cuma tadi bilang bahwa Sandi dibangkitkan, sekarang diselamatkan. Yang mana yang benar bangkit? Otakmu aja nggak nyambung bang, nggak nangkap otakmu bang. Yang mana yang bilang? Ini maksud saya. Lucunya. Así me quejo. Yang dari dibangkitkan, sekarang diselamatkan. Yang mana yang beda pernyataanmu Bang Juma? Paham Bang Juma apa maksud dia tuh Bang? Enggak. Dia bilang, katanya, kan abang tanya, apakah mungkin Tuhan itu menghukum orang yang tidak bersalah? Berarti kan Tuhan menyelamatkan. Dia tuh dia tidak terima yang itu, Bang. Maksud saya kan gini, kan jika ditanya apakah Tuhan itu menghukum orang yang bersalah kan gitu. Nah. Orang yang tidak bersalah katanya Elsa. Teringat kau tuh loh. Nah, kan coba jangan kau ketawa dulu bang, jangan dulu pamer ketawa. Masa Tuhan bang menghukum firman-Nya kan mungkin. Nah, pintar ini. Berarti nggak mungkin Tuhan mengutuk firman-Nya itu. Pintar. Iya. Berarti yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Ikut bingung sendiri dia. Jadi yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Lu, kan kita sudah sepakat dari bahwasan Tuhan itu tak mungkin mengutuk firman-Nya kan gitu. Yesus itu kan firman-Nya. Yesus itu kan firman-Nya. Berarti tidak mungkin Tuhan mengutuk Yesus, betul? Betul. Nah, jadi yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Lu, kan nggak ada yang dikutuk. Makanya kurangi makan baterai. Akibatnya kayak gitu. Nah kita sudah sepakat dari kan Tuhan itu tak mungkin mengutuk firman-Nya kan gitu. Berarti tidak mungkin mengutuk Yesus kan? Tidak ada yang dikutuk. Berarti Yesus tidak dikutuk kan? Loh, kan dia firman-Nya masa mengutuk firman-Nya sendiri? Alhamdulillah. Berarti bukan Yesus anak Maria yang digantung, yang terkutuk, bukan Yesus anak Maria. Itu Sibilisis yang terkutuk. Kau aja nggak terima. Maksud gini, kan sudah jelas Tuhan itu lucunya. Bagaimana mungkin belum mengutuk firman-Nya sendiri? yang kita ketawa itu ketawamu, kita ketawai bang. Saya ketawai dia karena dia ketawai dirinya sendiri, lucu. Menertawakan dirinya sendiri. Aduh. Nah gini loh, yang mengutuk berarti itu kan, kau sadar bahwa tidak mungkin dia mengutuk utusannya Yesus yang dikasihi. Berarti yang terkutuk itu ya penggantinya apa namanya sama-sama palsu gitu loh yang terkutuk, berarti Sibilisis. Nah kita pikir lu ikan. Halo Bun, assalamualaikum. Nah kan Tuhan itu firman-Nya ilmu jadi Tuhannya mungkin. Kamu tuamu terkutuk kok ketawa gitu loh. Bro, kurangi makan baterai. Ketawa. Saya. Neritik doho El Sadai. Yang dikutuk di atas tiang salib itu siapa, bro? Kan nggak ada. Loh, Galatia 3 nomor 13 cuma Anda baca. Loh, kan itu artinya bang, diolok manusia, kan manusia yang mengutuk. Loh, enggak diolok lo itu. Bukan baca Galatia 3 nomor 13 itu enggak diolok itu. Maksudnya gini bang, kan manusia yang mengutuk
mengutuk Tuhan Yesus karena apa? Karena manusia itu tak mengenal Tuhan. Nah, ini bang, bagaimana mungkin bang firmannya sendiri kan nih? Elohim mengutuk firmannya sendiri kan nggak mungkin. Oh, berarti Tuhan itu. Dia membantu argumentasi saya nih. Iya, betul. Anda setuju? Bagaimana mungkin Tuhan mengutuk firman-Nya sendiri? Itu nggak mungkin. Dengan kata lain, bukan anak Maria yang digantung itu, bukan. Makasih. Maksud saya gini, tidak terkutuk bang, contohnya gini kan, terkutuk itu artinya dia entah jadi tidak bangkitlah, jadi matilah, nggak bangkit, itu nama terkutuk. Kalau kau diam dulu lah, aku mau promosi ya. Tolong ya teman-teman. Oten, Sadai, diam dulu bang, diam dulu. Tolong ya saudaraku ya netizen, polo-polo Bunda Mila ya. Belum minta di follow, tolong di follow ya. Yang belum follow, yang sudah follow jangan ntar unfollow lagi ya. Oke, tolong di follow Bunda Mila ya. Masya Allah, terima kasih. Lanjut, Elsa deh, sadarkan dirimu dulu, minum air putih dulu. Ayo. Kan saya sudah sadar dari tadi. Malah ketawa Elsa deh, seriuslah dulu kau yang berdiskusi, naritik dong. Lebih baik saya tertawa daripada saya emosi. Lucu dia. Lucu. Oh disuruh dulu keriting. Apa disuruh keriting Bunda Nora? Keriting. Apa? Kritik itu gila. Oh, disuruh gila dulu. Aduh kasihan. Maksud saya nggak gini kan kita sudah sepakat. Lah kau bertanya aja kau bertanya kau kenapa Tuhan mau terkutuk, ayo bertanya kau. Biarkan dia Bunda, nggak apa-apa mempermalukan dirinya, ikuti aja maunya. Nggak apa-apa. Maksud saya tadi kan nggak gini. Sadai coba simak baik-baik. Oke. Di Galatia 3:13 dikatakan sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung di kayu salib. Yang digantung di kayu salib ini siapa? Dan siapa yang mengutuknya? Iya kan, Nggak ada tertulis. Kalau yang mengutuk itu Tuhan atau manusia kan itu dulu kita bahas. Oke, Ulangan 21 nomor 23 Bunda. Iya. Nah, kalau dikatakan mengutuk berarti yang biasa mengutuk ialah Tuhan mengutuk manusia kan gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mungkin Elohim itu mengutuk firman sendiri, kan jelas dia bangkit dan naik ke surga. Nah, makanya gitu. baca di Ulangan 21, 23. Loh. Ya kan kita sekarang bicara. Enggak baca dulu Sadai, jangan enggak baca dulu. Yang mengutuk yang di kayu salib ini siapa ya? Yang digantung di kayu ini siapa? Coba bacalah dulu. Kan yang disalibkan itu Tuhan Yesus, tetapi yang mengutuk itu manusia. Karena coba baca dulu. Loh, maksud saya kan gini ya, kan yang mengutuk itu manusia kan dia diolok, dia dicaci, dia dimaki. Nah itu namanya ya kan bahwasanya dia dibilang terkutuk, tetapi pada dasarnya dia berasal dari Elohim itu sendiri. Nah, saya bacakan aja pantesan dia menuhankan manusia ya, otaknya gini, pantesan. Sadai, saya bacakan ya, nanti lanjut sama Bang Zuma ya. Saya bacakan. Oke. Ulangan 21, 23. Catat. Jangan kau ingat tua aja kau. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi yang mengutuk itu adalah Elohim. Apakah mungkin Yesus dikutuk? Kan itu kan begini, kan gini tuh kan Tuhan Yesus itu kan naik dan bangkit dan naik ke surga. Kalau dia terkutuk, dia itu jadi bangkit. Tidak naik, tidak bangkit, itu namanya terkutuk. Kan gitu. Nah, sementara Tuhan Yesus naik dan bangkit ke surga. Nah, memang bahasanya yang mengutuk itu adalah manusia. Dia dicaci, dia dimaki, dan dia dihina, dan dia diolok-olok. Kan gitu. Gitu. Si Paulus itu yang menulis.
Yang kau rasulkan itu yang menulis. Itu Galatia itu tulisan si Paulus tuh suratnya itu. Lari Itu lagi. Paulus. Lah si Paulus punya tulisan itu. Loh, mau Paulus yang buat dia sih. Paulus yang buat tulisan itu dan dia mengutip tuh perjanjian lama. Kau ini kenapa kau ini? Aduh. maksud saya lagi ini ya. Andai kau di Tentang dekatku. penyaliban Tuhan Yesus pun sudah ada di kitab Daud. Kan gitu. Bahwasanya itu harus tergenapi semua. Pertanyaan saya, apakah mungkin yang punya firman mengutip firman sendiri? Kan nggak mungkin. Nah, gitu Ya berarti kau sehat, berarti kau sehat. Berarti yang disalib itu ya bukan Yesus anak Maria, tapi yang terkutuk, yang kau tuhankan itu, yang menemui si Paulus. Yang dia kira cahaya. Itu keyakinan kalian ya terserah Anda, tetapi itu di Bibelmu, itu di Bibelmu, kau baca itu Bibelmu. ya tetapi Terkutuk kata si Paulus. alamak. Akang, ada Ustadz Wafi Akang di bawah. Ya, saya turun aja. Izin. Kan mana? Semua guruku. Bahwasanya kan gitu Diam dulu kita Sadai. harus Kalau Ustadz Wafi ada di bawah, saya izin turun aja biar bisa naik Ustadz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aja yang turun, Bunda. Halo? Ini oleh Sadai tanya kenapa lo bro? Sadai? 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 Bro, berapa harganya tua 1 liter di sana? Tuak. Kalau 20.000 1 teko di sini. Berapa? Dia hafal. 20.000. Yes. Kalau ukuran ban depan berapa ya ukurannya yang bagus? Ukuran ban depan ukuran 17 ya. Ada 17 sini. Terus yang mati terkutuk di tiang salib siapa? Yang mati terkutuk. Enggak ada. Itu kan kalau ban depan lancar, harga tua lancar. Bible nggak ngerti. Itu aja udah. Bagaimana Bang Juma? Nah gini Bang. Kalau kita membuktikan 1 Korintus 14:10 ya. Ketahui kan Tuhan Yesus tidak naik ke surga, berarti Kristus palsu. Itulah manusia. Kan gitu. Kalau Tuhan yang mengutuk Bang, tidak bangkit dia dari bangke, itu yang namanya terkutuk. Kan gitu. Sian ya. Nah gitu artinya. Apa Kita udah masih sering beli ya tua ya? Jarang, udah masih. Lintas kok Kristen kita sapa daeng. Lintas Kristen Muslim. Apa nih? Kok ada tua-tua? Ya. Kok Kristen Bang? Itu profilnya kan udah jelas gereja itu, Kristen lah. Mana gerejamu? Kau kah? Oke. Bapak yang baca? Ya, kenapa sih kau marah-marah, Bang? Bukan gitu, Kau itu juga udah jelas mabok. ada bacanya Kristen, gereja kok ditanya lagi, nggak ada aja sih lu. Di mana gereja? Gereja nggak apa-apa Bunda, ikuti aja. Gereja itu tempat apa Bang kalau gereja Bang? Tempat ibadah. Tempat ibadahnya orang mana? Orang Kristen ya Bang ya? Iyalah, nggak mungkin pula orang Muslim, ada aja lah. Kalau Yesus waktu hidup tempat ibadahnya apa Bang? Hah? Pas Yesus waktu hidup dia beribadah di mana? Di gereja lah tempat ibadahnya. Di mana lagi? Oh, jadi Yesus pernah masuk gereja? Ya. Gereja apa namanya Bang? Kau baca aja di Alkitab itu, biar paham. Gereja Katolik apa? Gereja Katolik atau Protestan Bang? Gerejanya Yesus? Tempat ibadah, nggak dibilang di mana, mau gereja Katolik, Kristen, di situ nggak dijelaskan gereja apa, dijelas tempat ibadah. Di hari Minggu apa hari Sabtu Bang? Yesus?
Mau tanya kok pertanyaan kayak pertanyaan wartawan nih, wartawan. Dia kan pengen tahu, Bang. Ya satu-satu gantian lah, diskusi itu gantian bertanya, jangan kamu aja yang bertanya. Ya cuma nanya hari doang, Sabtu apa Minggu. Oke, saya jawab. Dulunya Tuhan itu bekerja di hari sampai hari ke-6, hari ke-7. Saya nggak nanya Tuhan. Yesus Ya, itu ibadah hari apa? Hari Sabat itu hari Sabtu. Oh, Sabtu. Kalau Anda hari apa, Bro? Kau tengok di kalender hari apa? Hari Minggu kan? Ya, kok beda? Makanya pelajari baik-baik. Ya gimana, Bang? Gimana bacanya? Agan itu Minggu. Ini kan Agan Indonesia Minggu. kan? Bukan di luar negeri kan? Gimana ceritanya beda? Kok bisa? Teleponan ya, Kita Bunda. sekarang kan di Indonesia, jatuhnya kan jadi hari Minggu. Oh, siapa yang rubah itu, Bang? Siapa yang rubah? Ya kan Sabtu berubah ya jadi Minggu, Bang. Kok bisa berubah? Jatuhnya ke Indonesia kan hari Minggu. Yesus waktu masuk ibadah itu kan Yesus menyembah siapa? Sekarang saya yang bertanya, coba kamu terus bertanya. Enggak apa-apa, selesaiin dulu ini bentar doang. Kamu pertanyaanmu dari tadi udah saya hitung udah lebih dari 5. Aku satu aja. Enggak, baru dikit-dikit kok, Bang. Sederhana baru standar. Gantian dulu. Yang pertanyaan saya gampang aja, nggak usah repot-repot. Iya, silakan, Bang. Emang bisa bertanya ya? Ustaz Wafi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut dulu. Ini pasien saya tadi ini, saya dilaporkan tadi sama Oten ini. Oh ya udah, hadapi dulu, Ustaz. Hadapi dulu itu. Enggak. Aja tadi hampir rungkat loh punya saya. Sudah ada peringatan, makanya saya matikan langsung. Lanjut dulu. Udah. Mau nanya apa, Bang? Oke. Yang kalian bahas-bahas di Alkitab, kalian kan Muslim kan? Ya. Jadi kalian setiap bahas-bahas itu kenapa bahas Alkitab terus? Kenapa? Karena ada di sana istilah Al-Quran lu pakai, lu curi, lu salah gunakan. Bukan itu pertanyaan saya. Ya itu jawaban saya. Kalian ibadah kenapa bahas Alkitab? Karena saya mau meluruskan istilah Islam yang kau curi. Bukan Alkitab, Biblos. Gitu. Berlawanan sama si Wapi ini. Udah dibilang Alkitab, bacaan Alkitab, Biblos. Ya, jadi jawabannya begitu ya, Bang ya. Saya luruskan ya istilah Islam, istilah Al-Quran yang kau curi, Bang. Gitu. Dari mana dasarnya dicuri? Yang pertama itu Alkitab atau apa? Ayat Al-Quran kalian? Mana yang dulu? Yang pertama itu Al-Quran dulu, baru Bible. Oh, ya. Ya. Gimana? Oke. Ya itu jawab dulu pertanyaannya. Kenapa kalian setiap dia berdakwah kalian bahas Alkitab? Kenapa? Saya udah dijawab. Bible itu mencuri istilah Al-Quran, disalahgunakan, makanya diluruskan. Oke. Jadi gara-gara itu kalian bahas terus Alkitab gitu? Iya, gara-gara itu supaya Anda sadar bahwa Anda mencuri. Sadar? Kalian kok bagaimana? Kalian kok banyak kan di masjid kalian, tapi nggak ada di situ. Lu nanya gue kena kepala lu ya. Gimana sih lo? Udah saya jawab ya. Kalian kan bahasnya di masjid. Emang ada orang Muslim orang Kristen di masjid kalian? Ini kan dibahas di sini. Anda mencuri tapi Anda nggak ngaku gitu. Bukan saya bilang di sini. Di tempat-tempat yang lain kalian ibadah, kalian bahas Alkitab kenapa? Kayak di YouTube pun ada. Saya nanti tanggal 1 Juni Tablik Akbar saya akan membahas Bible. Iya benar ya. Semua masjid-masjid saya akan gerakkan semua umat Islam untuk belajar Bible. Agar mereka tahu ternyata Bible itu sangat berbahaya bagi anak-anak. Ya saya harus jawab karena saya ada di bumi ini. Kenapa kamu bahas Alkitab asal lu ceramah bahas Alkitab kenapa? Oh, harus. Ya kenapa? Jawabannya karena Bible itu lebih berbahaya daripada narkoba buat anak-anak Islam. Paham? Kan kamu bertanya. Kenapa kalau kamu bahaya bertanya? Dinda? Kalau bahaya Dinda itu sudah dicabut oleh pemerintah, Alkitab itu tidak disebarluaskan. Gimana itu sih sangat bahaya bagi akidah kami itu Bible. Bayangkan kalau sampai ada anak-anak kami murtad, mereka akan menyembah Kristus palsu.
Kami nggak mau. Kami nggak mau. Coba isinnya Bibelmu itu di negara ini untuk diajarkan ke orang Islam. Diizinkan tidak? Jangan di-mute dulu. Kenapa Diizinkan mau? tidak? Diizinkan Gimana? tidak negara ini kalau misalnya Bibelmu itu diperuntukkan untuk umat-umat Islam? Diizinkan tidak kira-kira? Nggak ada hubungannya sama orang Islam. Nenekmu kiper. Itu hanya untuk Kristen. Nenekmu kiper. Ya. Apa dengar? Makanya kamu jangan sopan. Apa tujuannya Bibelmu menggunakan istilah Al-Quran? Kalau itu bukan untuk umat Islam. Tanya dulu kau. Apa tujuannya Bibelmu menggunakan kata Alkitab? Coba kutanya dulu kau. Dulu santai-santai. Iya. Jawab. Apa tujuannya? Bilang Dengar dulu. Kalau kau tidak mau di-mute, kau dengar dulu baru kau jawab. Oke? Apa tujuannya Bibelmu menggunakan nama Alkitab? Kutanya dulu kau. Ngomong. Ini di mulu gimana mau ngomong? Jawab. Apanya? Apa pertanyaannya? Apa tujuannya buku dari Yunani yang dibawa Belanda itu? Kau pakaikan sampulnya dengan sebutan Alkitab. Tujuannya apa? Sasaran tembaknya siapa? Cetaknya juga. Kayak nenekmu kiper yang sudah. Kalau begitu kau turun, kau cebok air 1 sendok. Habis itu kau pakai sarung, kau tidur. Kau tidur sana, kau tidur. Kau pergi tidur sama kandang babi sana. Di kandang babi pun kau tidur sana. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dindaku Gus Wafi. Nah, tadi saya bilang begini Bang. Silakan Dinda, silakan. Tadi saya mengatakan begini. Tadi kan Oten tuh banyak tuh yang bilang Zuma kalah debat Wafi gitu. Saya bilang begini, saudara-saudara Kristen yang tidak terlalu kasih, bahwa satu-satunya cara Anda harus bisa mengalahkan Islam dalam berdebat itu harus dengan cara licik. Dengan apa cara licik? Keren. Tidak akan bisa mengalahkan kita karena Anda akan mengalahkan kita. Misalnya harus naik ke room Anda dengan aturan yang Anda pakai, yang sebenarnya aturan itu tidak ada objektivitas sama sekali, gak objek sama sekali. Iya betul. Gak insaf kalau dalam bahasa Arab itu, gak objektif aturannya. Baru Anda bisa mengalahkan Islam itu dengan aturan Anda itu dan harus naik di room Anda. Tapi selama Anda itu berdiskusi dengan cara adil, dengan cara seimbang, maka selamanya mustahil Anda bisa mengalahkan Al-Quran. Saya begitu Bang. Gimana? Setuju Bang? Setuju banget. Masya Allah. Tepuk tangan teman-teman sekalian. Betul itu. Lanjut. Masya Allah. Luar biasa. Jadi teman-teman kita... Ya halo Paman. Saya mau menanggapi tadi yang dikatakan oleh Nora di ulangan 21. Iya. Nah, itu konteksnya harus dibaca dulu ayat ke-22-nya. Iya. Ya, saya bacakan ya. Iya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Lanjut, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, ya kan? Jadi yang digantung itu adalah orang yang berbuat dosa, yang dosanya itu sepadan dengan hukuman mati. Oke. Apakah Yesus berdosa sepadan dengan hukuman mati? Tidak, makanya bukan dia yang disalib. Tidak. Makanya yang disalib siapa? Yang disalib Yesus. Nih tadi katanya tidak. Maksudnya di sini adalah inilah kan tidak Zuma, mungkin. kamu ketawa-ketawa kenapa? Tidak mungkin di waktu yang bersamaan orang Zuma, itu kamu ketawa-ketawa Kristen, kenapa? waktu bersamaan waras. Tidak mungkin. Tidak mungkin di waktu bersamaan orang itu Kristen, waktu itu juga dia waras. Nggak mungkin, mustahil.
Anda mengatakan di dalam Ulangan 21, orang yang dikutuk, orang yang digantung adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan kutukan Tuhan dan sepadan dengan hukuman mati. Adakah Yesus berdosa? Adakah Yesus itu melakukan sesuatu yang hukumannya sepadan dengan hukuman mati? Adakah dosa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan kutukan Tuhan? Katamu nggak ada. Berarti bukan dia yang disalib. Menderita kau Cahayu. Allahu Akbar. Inilah Oten ya. Tidak mungkin dalam waktu yang Saya bersinggungan. boleh jawab. Silakan Saya boleh kau jawab. jawab. Silakan kau Oke. jawab. Ini untuk menjawab klaimmu bahwa Yesus itu terkutuk. Nah, jadi yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Diam dulu, saya bicara dulu ya. Ya, silakan. Jadi yang dikutuk oleh Allah ini adalah seseorang yang berbuat dosa. Yang jadi yang dosanya disalib itu sepadan dengan hukuman. Diam dulu dong. Jadi yang disalib tadi kan itu sudah. Jadi yang Jadi yang salib ya siapa? makanya ini yang disalib, yang terkutuk, yang dikutuk oleh Allah adalah mereka yang berbuat dosa. Sedangkan terus yang Yesus disalib itu siapa? tidak berbuat. Iya, yang Sabar disalib dulu siapa? dong. Sabar Yang dulu. disalib siapa? Yang disalib Sabar siapa? dulu. Yang Sabar disalib dulu lah. siapa? Yang disalib siapa? Oke. Yang disalib Yesus. Berarti dia pelaku dosa. Berarti dia orang dikutuk. Lah, sabar dong. Sabar. Belum Kenapa harus sabar? selesai. Kenapa? Salah tangkap atau gimana ini? Salah Belum tangkap atau selesai. Kamu baca dong di Matius 26. Matius 26. Ayat yang ke-53. 53. Ya. Apa itu? Di situ waktu Yesus ditangkap. Dia berkata, saya bacakan ya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, dengar di poinnya nih. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Jadi bagus. itu sudah rancangan Tuhan, rancangan Allah untuk Yesus disalibkan. Tapi apakah dia terkutuk? Diam dulu. Tapi apakah dia terkutuk? Kamu diam, karena kamu ongol. Kau diam, kamu yang diam, karena kamu yang ongol. Saya belum selesai bicara. Moderator. Suaranya Bunda Rahma, suaranya Bunda Rahma. Bunda Rahma, biarin dulu Bunda Rahma. Suaranya kecilin dikit dong. Iya, gini saudara ongol. Saudara ongol, dengarkan ongol. Harus tergenapi apa yang tertulis. Harus terjadi apa yang tertulis. Tolong kau tunjukkan di mana tertulis orang benar dibunuh untuk orang yang bersalah. Karena yang ada tertulis orang benar diselamatkan, orang bersalah yang kemudian kena hukum. Sehingga ketika Yesus diupayakan untuk disalib, maka yang terjadi ada pertukaran. Maka tertulislah di Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Orang yang pengkhianat dipakai ganti orang yang jujur. Tuh, itu yang digenapi. Makanya Yesus harus digenapi apa yang tertulis. Harus, nggak bisa tidak. Maka ketika orang benar ini kemudian disandra, diinginkan untuk dihakimi, untuk disalibkan, maka yang menggantikan adalah orang fasik. Siapa orang fasik itu? Baca Amsal 17 nomor 23D. Itu yang disebut fasik adalah pemakan suap. Siapa pemakan suap? Yesus atau Yudas? Yudas D. Maka yang menggantikan Yesus adalah Yudas D. Maka yang kau sembah itu adalah Yudas D. Yudas ini dilantik menjadi Kurios dan juga Kristus untuk Kristen D. Angkatan jahat. Sampai di sini paham D?
Adik, Dik, Adik, inyang. Macet, Halo, Zuma. macet. Zuma udah selesai belum caranya? Udah. Zuma, Ya. udah selesai belum bacanya? Udah, Dek. Oke. Udah. Jadi ini saya untuk meluruskan ya Ingat bahwa ya, Yesus permintaan saya tadi, Ingat. Dek, tunjukkan Oh ya, bentar. dalilnya di mana Tuhan memakai orang benar untuk mengutuk dan melepaskan kutuk orang yang bersalah. Itu dalilnya di mana, Dek? Itu yang kutunggu, Dek. Bukan omon-omon. Silakan. Di mana itu, Dek, tertulis Tuhan menggunakan orang benar dan menyelamatkan orang yang bersalah. Itu di mana, Dek, tertulis, Dek? Udah ya. Jadi ini saya mau menjawab bahwa yang pertama bukan Yesus tidak terkutuk karena dia tidak berbuat dosa. Yang disalib itu yang dikutuk oleh Allah adalah mereka yang berbuat dosa dan dosanya sepadan dengan hukuman mati. Di mana Jadi, dalilnya, sabar. Dek? Bentar. Saya minta dalilnya, Dek. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah? Itu di mana, Dek? Jangan kau bawa konsep Kristus palsu, Dek, ke sini, Dek. Jangan, Dek. Jadi sepakat dulu nggak nih bahwa Yesus tidak terkutuk? Yes, sepakat dong. Ya, jadi jangan lagi ya buat tema Yesus terkutuk ya, karena Yesus terkutuk. Iya, tapi Oke. ada yang dikutuk kan di atas pohon, di atas salib. Yesus itu tidak terkutuk. Kau membantah dalilmu, Dek. Dengar Kau dulu. bantah dalilmu, Dek. Kau Dengar bantah dulu. dalil. Dengar Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa? Siapa yang menebus dengan jalan kutuk? Siapa, Dek? Adik. Halo Juma. Iya, Dek. Menjadi kutuk sama terkutuk itu berbeda. Oh, berbeda. Iya. Kau baca lagi, Dek. Terkutuk Sudah. menjadi kutuk itu oke. berbeda. Sebab ada tertulis. Apa yang tertulis, Dek? Terkutuk. Siapa yang terkutuk, Dek? Dia yang digantung di salib. Siapa yang digantung di salib, Dek? Hah? Siapa, Dek? Yesus atau bukan, Dek? Adek. Yang digantung di salib siapa, Dek? Orang-orang pelaku maksiat atau Yesus, Dek? Zuma. Iya, Dek. Iya, Dek. Zuma, Mana, Dek? Iya, Dek. yang memberikan gelar terkutuk itu manusia. Kalau Allah hanya mengutuk manusia yang berbuat dosa. Adek, tadi Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 25, Dek. Terkutuklah dia yang makan suap, Dek. Siapa itu yang berkata begitu, Dek? Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah dia yang tidak mempraktekkan perbuatan, yang tidak mempraktekkan Taurat dengan perbuatan. Itu kata siapa, Dek? Kata manusia, Dek. Oh, baru tahu saya, Dek. Gitu toh. Jadi sepakat dulu kita, Yesus itu tidak terkutuk, Dek. Yesus itu tidak sepadan melakukan dosa sepadan hukuman mati, Dek. Tapi Yudas memenuhi syarat untuk itu, Dek. Dia terkutuk, Dek, karena memenuhi syarat. Karena salib itu hukuman untuk siapa, Dek? Untuk orang terkutuk atau bukan, Dek? Halo Zuma. Halo, Dek. Kan tadi kita udah sepakat Kita udah bahwa Yesus sepakat, tidak berdosa. Iya, tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Tidak berdosa. Yang terkutuk oleh Allah itu adalah yang berdosa, yang dosanya itu sepadan dengan hukuman mati. Iya. Nah, berarti yang disalib Yesus itu siapa? tidak Berarti yang disalib siapa, Dek? Pelaku dosa atau yang bukan melakukan dosa, Dek? Jawab yang disalib yang melakukan dosa atau yang bukan melakukan dosa, Dek? Ini kok di mute terus ya, jadi terpotong-potong di pembicaraanku nih.
Jadi yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa, Dek? Dua orang di sebelahnya itu pelaku dosa. Yesus. Pertanyaan saya, jadi yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa? Jawab, Dek. Pertanyaan yang sama. Menurut Bang Juma, Yesus berdosa nggak? Pertanyaan saya, yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa, Dek? Yesus disalib. Menurut Bang Juma, Yesus berdosa atau enggak? Saya ulang lagi pertanyaan saya, yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa? Jawab, Dek. Sekarang saya bertanya balik. Ya sudah, kalau Yesus begitu, berdosa atau Dek, enggak? sekarang kamu ke gereja, Dek. Kau cari pendeta, tusuk pantatnya. Nggak berani Juma jawab itu. Gantian satu-satu dulu. Selesaiin dulu nih Bang Juma, baru pindah. Iya. Jadi yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa? Pelaku dosa. Pelaku dosa. Hah? Apa? Bukan pelaku dosa. Loh. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang yang Kau bukan gak usah pelaku nanya dosa? dalil Juma. Kemarin kau di ngaku Kristus kau. Ya, saya ngaku Kristus anak Maria. Iya, jadi bakal taimu. Sini sosok jago. Saya ngaku Kristus anak Maria berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Pertanyaan saya, yang kau sembah itu anak Maria enggak? Kena kau kan? Aku ngaku berdasarkan Lukas 2:11, Yesus itu Kristus anak Maria. Aku ngaku dia anak manusia. Iya. Pertanyaan saya, ini asyik di mute aja nih. Pertanyaan saya, apakah kamu menyembah manusia? Apakah kamu menyembah manusia? Mute terus. Pertanyaan saya, apakah kamu menyembah manusia? Yang kusembah manusia berbentuk Tuhan. Manusia berbentuk Tuhan. Nah. Ini kok gila itu. Gimana itu? Udah aku bilang mustahil orang itu Kristen waktu bersamaan dia juga waras, itu mustahil. Rumu menang kau ini, Rumu. Taruh lu, coba ulang lagi, Bro. Lanjut, Mandi, lanjut. Rumu ini menang, kau menang. Coba kau ulang lagi yang kau sembah apa tadi, diulang dulu, Bro. Ah, kau yang kusembah. Mau tunjukkan mukamu. Emosi. Kau yang kusembah, tunjukkan mukamu. Kesian ya. Boleh saya nambah ini? Ya kasihan lah, kasihan kalian yang kasihan bocil aja di Kesian itu. Tuhanmu nggak jelas, Bang. Tapadol, Ustaz Wafi, tapadol. Bilang Pak, anakku bocil. Iya, anakku bocil. Masa mau kusetubuhi bocil? Waduh. Silakan Ustaz Wafi. Kok mengarah kepada penghujatan ini. Pertanyaannya begini, teman-teman Kristen, itu sudah bagus loh. Pertanyaan dari Bang Zuma sudah bagus. Yang disalib itu orang yang bersalah atau tidak? Kenapa Bang Zuma itu bertanya seperti itu? Coba kalian perhatikan di dalam Bible, teman-teman ya. Di dalam Bible ada hukum Tuhan, ada hukum pemerintahan Romawi. Itu perlu dibedakan loh ya. Ada hukum Tuhan, ada hukum eksekusi versi Romawi. Nah, penyalipan itu adalah metode eksekusi yang digunakan oleh Kekaisaran Romawi untuk menghukum si pelanggar hukum. Terutama mereka yang dianggap sebagai ancaman politik. Nah, Yesus yang katanya disalib oleh otoritas Romawi, bukan oleh otoritas Yahudi. Fakta bahwa Yesus disalibkan itu bukan dirajam. Nah, kalau kita baca dari awal sampai akhir tentang cerita penyaliban Yesus itu, hukum salib murni dari rancangan orang-orang Romawi. Lalu kita bandingkan dengan hukuman-hukuman Tuhan sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tidak pernah kemudian ada aturan hukum yang disampaikan oleh Tuhan dengan cara disalibnya orang yang benar. Gak ada itu. Itu gak ada. Kita baca, perhatikan baik-baik Bible, dari awal sampai akhir, Tuhan menghukum orang yang benar. Itu tidak ada. Yang ada, Tuhan memberkati dan mengabulkan doa-doa ya orang yang soleh, yang benar. Itu ada. Sehingga
ketika Yesus dinarasikan bahwa dia itu disalibkan sebagai orang yang benar, ini blunder. Ini namanya logical fallacy. Hukum dari Tuhan dari dulu sampai sekarang, yang salah dihukum, yang benar doanya dikabulkan. Makanya ketika Romawi memandang ada pemberontakan atau Yesus ini dianggap sebagai orang yang memberontak kepada pemerintahan Romawi di saat itu, sehingga hukum itu dilancarkan oleh Romawi. Jadi hukuman itu murni versi Romawi, bukan hukuman dari Tuhan. Hukuman konsep Romawi yang saat itu menjadi musuh Yesus dijadikan sebuah bahan ibadah oleh orang Kristen. Kan lucu. Sama seperti misalnya ada orang Islam menjadikan hukum iblis dijadikan dalil ibadah sholat Jumat misalnya. Ini lucu. Logical fallacy namanya. Nah, sehingga ketika Tuhan tidak pernah mempresentasikan hukuman semacam itu, orang benar dihukum, orang soleh dihinakan, maka selamanya Tuhan ini tidak akan pernah melakukan seperti itu. Tuhan tetap akan mengangkat derajat orang soleh. Maka Romawi yang memandang faktor Yesus ini sebagai pemberontak, sebagai orang yang berbahaya dalam kekaisaran atau kekuasaan Romawi di saat itu, maka mereka melancarkan penyalipan itu berdiskusi dan berkolaborasi dengan orang-orang Yahudi. Jadi bukan hukuman Tuhan salib itu, murni hukuman rancangan otak dari Romawi yang selingkuh dengan orang-orang Yahudi. Sedangkan Tuhan dari dulu mengangkat derajat orang soleh dan menghinakan orang-orang yang bersalah. Begitu loh maksudnya. Lanjut Bang Zuma. Keren sekali, keren sekali, Masya Allah, luar biasa. Jadi cobalah ya teman-teman Kristen ini mikir, kenapa kok justru umat Islam yang senantiasa tampil sebagai pembela Yesus, sebagaimana nubuatan Yesus, ketika roh kebenaran itu datang maka dia akan memuliakan aku. Kok kami yang memuliakan dia ya? Kenapa ya? Kok kenapa ya? Kami habiskan waktu, habiskan materi, habiskan pemikiran kami membela, memuliakan Yesus. Kok justru kalian kok mati-matian gitu loh? Mati-matian harus Yesus yang menderita, harus Yesus yang dikutuk, harus Yesus yang menanggung dosa. Padahal nubuatannya, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Sampai kami jengkel loh. Saking mempertahankan kemuliaan Yesus itu, saking jengkelnya kami kadang berbicara kasar, turun ke gereja, colok pantat pendeta, saking kesalnya gitu loh. Karena kalian tuh nggak pernah mikir bahwa Yesus itu adalah manusia mulia berdasarkan Bible yang harus dimuliakan. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Roh kebenaran memuliakan aku. Umat Islam 24 jam non-stop. Sejak ada TikTok, sejak ada sosial media, sejak ada perdialogan antar agama, umat Islam selalu tampil untuk memuliakan Yesus. Kok kalian masa sibuk aja? Yesus harus mati terkutuk. Kalian balut mulut kalian. Oh, Yesus itu nggak ada salah, Yesus itu nggak ada dosa, Yesus itu tak ada kutuk. Tetapi dosa-dosa kami lah yang ditanggungnya. Kau kalau depan saya kulempar batu nisan kalian. Kok bisa jadi kayak gitu? Kamu yang melakukan dosa, orang lain yang harus nanggung. Itu pola mana itu? Di mana itu bisa Anda temukan dalilnya? Tuhan menghapuskan dosa-dosa orang yang bersalah, orang yang dikutuk, yang harusnya mati, dengan menggunakan orang yang benar. Itu dalil dari mana, kucluk? Sedangkan di dalam Keluaran 23 nomor 7, dusta jangan kau hambur-hamburkan. Orang yang benar janganlah engkau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Ini polanya dibalik.
seakan-akan dalil itu pun harus mengikuti selera orang Kristen. Hamburkanlah dusta itu. Orang benar harus kau bunuh, orang yang tidak bersalah harus kau bunuh, sebab aku Tuhan akan membenarkan orang bersalah. Yeay. Koplak. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rubah itu dalil, rubah. 6 kesenangan dalam hati Tuhan, bahkan 7 kebanggaan Tuhan, yaitu kepada orang yang membunuh orang yang tidak bersalah, menumpahkan darah orang yang benar. Iten. Kok kalian ini kenapa sih nggak mau sadar-sadar? Kalau dulu sebelum ajaran Islam itu datang, wajar kalian masih kayak gitu. Tapi sekarang kan Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah. Kaumnya Nabi Muhammad mengajarkan kalian kebenaran. Bagaimana cara memuliakan Yesus? Kok malah kalian bantah, kalian musuhin kami? Sedangkan orang Yahudi yang punya Talmud menceritakan Maria, menceritakan Yesus, kalian itu apa? Yesus direbus dalam neraka dalam tinja yang mendidih. Kalian malah menjilat mereka. Kami umat Islam mensucikan oknum tersebut, baik dalam Al-Quran maupun yang ada dalam Bible kalian. Tapi kok yang bencinya kepada kami? Sehat enggak kalian itu? Waras enggak kalian itu? Enggak. Karena Halo, hanya Zuma. orang. Diam dulu kau, Nyet. Turun. Halo, Turun. Zuma. Monyet ini diturunkan, monyet ini turun. Nah, kau di neraka aja dulu. Nanti setelah habis dari neraka baru dinaikkan lagi. Jadi, saudara-saudara, kita sibuk memuliakan kemudian Yesus. Ada nggak di antara kita kemudian mengatakan, oh iya memang Yesus itu terkutuk, memang Yesus itu kemudian bla 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 bla. Saking putus asanya kita memperjuangkan nama baik Yesus, dan mereka mati-matian harus Yesus, harus Yesus, harus Yesus, menghantarkan kita harus membocorkan kemudian rahasia bahwa memang Yesus terkutuk. Memang Yesus yang terkutuk. Memang Yesus yang terkutuk. Tetapi Yesus palsu yang keluar dari kubur, yang menggantikan Yesus asli. Itulah derita yang harus kalian tanggung. Begitu saudara-saudara Kristen yang masih belum terlalu parah penyakitnya ya. Dengarkan. Kami umat Islam siang malam memuliakan Yesus. Kalian siang malam menghinakan Yesus. Tapi sebenarnya yang kalian hinakan itu bukanlah anak Maria, bukan. Yang kalian hinakan itu ya memang yang mau siap untuk dihinakan untuk kalian, yang memang siap untuk menanggung dosa-dosa kalian. Nah, akhirnya kalian menyembah dia, akhirnya sama-sama nanti. Makanya endingnya kalian diusir kan sama Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu Yesus mana tuh? Yesus mana tuh yang berkata kayak gitu kepada kalian? Yang keluar dari kubur? Nggak mungkin. Karena yang keluar dari kubur itu, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti bukan Yesus itu. Yesus yang mengusir kalian adalah Yesus anak Maria yang berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan yang berpesan, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang kalian ikuti selama ini, bukan anak Maria. Sekira demikian. Silakan dilanjut, Dinda. Saya tambahi, Bang, ya. Gus Wapi, silakan. Jadi bagus ini ya. Pandangan Bang Zuma ini bagus karena begini. Efeknya itu jadi begini, teman-teman. Hukuman Romawi yang notabene-nya musuh Yesus saat itu dijadikan sebuah akidah, dijadikan sebuah ibadah oleh orang-orang Kristen pecinta Yesus gitu loh. Kan lucu kan? Jadi hukuman Romawi, rancangan Romawi yang musuhnya Yesus saat itu dijadikan akidah, dijadikan keyakinan yang mantap, dijadikan ibadah oleh orang-orang yang mengaku sebagai pecinta Yesus. Maka kita hadir untuk meluruskan hal itu. Kenapa kok Yesus disalib gitu loh? Ini pertanyaan besar kan? Ini kan pertanyaan besar. Kenapa Yesus disalib? Yesus saat itu dinarasikan sebagai raja orang Yahudi, teman-teman. Yesus itu dinarasikan sebagai raja orang Yahudi. Nah, sebuah klaim yang dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas Kaisar Romawi pada saat itu.
Karena ini dianggap ancaman, Yesus ketika dinarasikan raja orang Yahudi, ini adalah ancaman besar. Maka Pontius Pilatus, gubernur Romawi di Yudea, melihat Yesus sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan ketertiban umum pada saat itu. Meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahan dari Yesus, bayangkan, orang yang akan mengeksekusi Yesus tidak menemukan kesalahan Yesus. Ini Romawi, orang kafirnya di zaman itu, dianggap kafir lah ya di zaman itu, mencari kesalahan Yesus gak nemu dia, sampai bingung mau dihukum gimana Yesus ini. Kesalahannya gak ada, kok malah dikaitkan sama ini hukum Tuhan, kan tambah lucu. Manusia saja tidak ridho kalau ada orang gak bersalah dihukum. Kok malah sekarang dibalik, ada sebuah keyakinan Tuhan menghukum orang yang benar, kan tambah geblek. Nah, orang Romawi saja gak ridho, berarti Kristen ini kan lebih parah dari Pontius Pilatus pada saat itu. Pontius Pilatus saja gak tega ketika melihat Yesus dicari kesalahannya gak ada, kok mau dihukum. Awalnya mikir seperti itu, apalagi hukum Tuhan yang maha benar. Bagaimana kemudian Anda berpikir ada orang benar yang disalib, saudara? Itu tambah blunder begitu. Nah, sehingga karena Yesus dianggap ancaman ya, sebagai ancaman terhadap otoritas Kaisar Romawi saat itu, tekanan daripada pemimpin Yahudi. Nah nih, pemimpin Yahudi menekan Pontius Pilatus untuk menghukum Yesus, dan kekhawatiran akan potensi kerusuhan, maka mereka orang-orang Romawi memutuskan untuk mengeksekusi Yesus, dieksekusi akhirnya kan. Nah, jika Yesus dieksekusi oleh otoritas Romawi atas tuduhan politik, maka secara hukum kematiannya adalah orang yang dihukum atas rangkaian atau KUHP versi Romawi, bukan versi Tuhan. Gak ada orang versi Tuhan ini orang benar, orang soleh dihukum, gak ada. Berarti Yesus akan disalib dengan menggunakan KUHP versi Romawi saat itu. Nah, dalam konteks ini kita mulai timbul pertanyaan, teman-teman. Jika kematian Yesus adalah eksekusi politik oleh Romawi, bagaimana hal itu bisa dianggap sebagai penebusan dosa untuk seluruh umat manusia? Gak ada kaitannya, gak nyambung ini, saudara. Itu benar-benar dari Pilatus yang menghukum atas hasutan pemimpin orang Yahudi, benar-benar pakai KUHP versi Romawi, versi musuhnya Yesus saat itu. Lalu dinarasikan sebuah akidah bahwa penebusan ini untuk seluruh umat. Ya nggak nyambung, saudara. Makanya banyak pertentangan-pertentangan kemudian terjadi di dalam kalangan kekristenan sendiri, bahwa sebenarnya Yesus nggak disalib. Selama berabad-abad Kristen dan Katolik telah diajarkan bahwa kematian Yesus di tiang salib adalah penebusan dosa. Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia, katanya, memberikan jalan keselamatan, katanya. Tetapi apakah ini sebuah cerita dongeng atau sebenarnya? Itu perlu kita kaji. Apakah mungkin kita telah terjebak dengan narasi yang tidak sesuai dengan kenyataan sejarah? Apakah kita hanya mengikuti tradisi yang diturunkan tanpa benar-benar mengkaji kembali apakah semua ini sesuai dengan kebenaran atau sesuai dengan aturan Tuhan? Kalau kita jujur ini ya, kalau boleh kita jujur, Yesus mati di salib itu atas kehendak Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Ini narasi yang kurang tepat sebenarnya. Atau apakah ini lebih berkaitan dengan hukum Romawi yang menindas orang-orang yang dianggap ancaman terhadap kekuasaan mereka? Ingat, di dalam kekuasaan Romawi pada zaman itu bukan hanya Yesus yang dihukum seperti itu. Banyak orang-orang yang kemudian dihukum apa ya? Dengan tidak bersalah mendapatkan hukuman karena dianggap ancaman kepada politik Romawi saat itu. Jadi Yesus adalah korban politik Romawi dan atas hasutan pemimpin-pemimpin Yahudi. Bukan hanya Yesus, orang-orang sebelum Yesus yang dianggap ancaman sebagai orang-orang yang memberontak akan mendirikan sebuah kepemimpinan. Kalau dalam masa sekarang misalnya ada orang mau bikin pesantren besar di daerah yang mayoritasnya Kristen, ya pasti dia akan dihajar habis-habisan. Nah, penyalipan adalah hukuman yang paling mengerikan dan penuh penghinaan, teman-teman. Saya ulangi ya, ini sering dinarasikan oleh Bang Zuma ini ya. Penyalipan itu adalah hukuman yang paling mengerikan dan penuh penghinaan.
digunakan oleh Romawi terhadap pemberontak. Ingat ya, penyalipan itu sudah digunakan oleh Romawi terhadap pemberontak. Jangan dikait-kaitkan dengan hukum Tuhan, tidak paham. Nggak ada itu. Ini bukanlah cara penebusan versi Tuhan, bukan. Yang katanya Tuhan itu maha kasih, maha damai, pembebasan dari Tuhan. Masa Tuhan menghukum orang benar dengan cara kejam, dengan dihinakan seperti itu? Kan nggak nyambung, geblek kan. Misal, saya kasih contoh di dalam Bible kalian, teman-teman ya. Doa Yesus itu didengar tapi tidak diselamatkan. Kan lucu ini. Kalau kita baca di dalam Ibrani 5 nomor 7, yang berbicara tentang doa Yesus dengan penuh ratapan, dan bagaimana doanya didengar oleh Allah atas kesalehan Yesus. Allah punya hukum, ya. Allah itu punya hukum. Orang soleh ketika berdoa, maka doanya akan didengar dan akan dikabulkan. Dalam Ibrani 5 nomor 7 dikatakan, dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ingat, Allah sanggup menyelamatkannya dari maut dalam Ibrani 5 nomor 7. Dan karena kesolehan Yesus, maka doanya didengarkan oleh Allah. 1, Allah bisa menyelamatkan Yesus dari maut. 2, Yesus adalah orang soleh yang pasti didengar doanya. Yesus berdoa agar diselamatkan dari maut. Tapi anehnya karena doktrin ini ya, meskipun doanya didengar, sudah dikatakan Allah itu bisa menyelamatkan, ternyata Tuhan tidak menyelamatkan dari salib, kan blunder. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari, teman-teman. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa Yesus yang tulus? Bukankah dia katanya dinarasikan sebagai orang yang paling soleh di zamannya, orang yang paling benar di saat itu? Jika Tuhan mengabulkan doa karena kesolehan Yesus, kenapa Yesus tetap harus mati? Katanya sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Tapi kenapa kenyataannya tetap mati? Nah, seperti itulah antara hukum Tuhan dan doktrin yang menyimpang. Sekian Bang Zuma. Mantap. Masya Allah. Udah komplit banget ya Bang Andi ya. Iya. Tapi gini loh, izin pertanyaannya Ustaz. Apakah Tuhan yang mengutus Yesus ke muka bumi ini gitu membiarkan tentara Romawi mengeksekusinya, atau Tuhan menyelamatkan dia? Kalau Tuhan menyelamatkan dia, terus siapa yang disalib, terkutuk gitu Ustaz? Silakan. Coba kita perhatikan lagi ya, kalimat di dalam Ibrani 5 nomor 7 ya. Dalam hidupnya Yesus sebagai manusia. Jadi dia manusia nih. Dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. 1, hukum Tuhan akan menyelamatkan Yesus dari maut. Kenapa diselamatkan Yesus ini? Karena kesolehannya ia telah didengarkan. Karena Yesus orang saleh, orang baik, orang jujur, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari maut. Nah, lalu siapa nanti yang akan disalib? Nah, itu yang akan menjadi kajian. Yang akan menjadi kajian. Berarti benarlah Al-Quran ketika mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Mereka berstatement bahwa mereka telah membunuh Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuh dia, padahal mereka tidak mengeksekusi dia, padahal mereka tidak menyalib dia. Kenapa? Karena sudah dikatakan Tuhan mampu menyelamatkannya dari maut karena kesolehannya. Kenapa tiba-tiba di tiang salib dia menjadi terkutuk? Bukankah dia menjadi orang yang tersoleh saat itu seharusnya? Nah, kita harus berpikir keras, apakah kematian Yesus di tiang salib benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Jika memang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus menghadapi kenyataan bahwa penyalipan sebuah bentuk hukuman yang sangat kejam menurut hukum Romawi. Romawi itu saat itu karena menguasai bidang politik di zaman itu, ada beberapa macam hukuman, dan hukuman yang paling kejam dari Romawi adalah hukuman salib. Untuk siapa? Untuk para pemberontak.
ternyata hukuman dari pihak musuh Yesus dijadikan bahan akidah keyakinan oleh pecinta Yesus. Kan lucu. Begitu Bang Andi, lanjut. Kesimpulannya Al-Quran itu ya Ustaz. Oh iya, sudah betul Quran itu, sudah betul. Apakah mungkin kematian Yesus yang disalib sebenarnya adalah hasil dari keputusan Tuhan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak ada itu narasi dari Tuhan bahwa hukum orang benar. Kalau kita baca yang biasanya disampaikan oleh Bang Zuma ya, Amsal 6. Di dalam Amsal 6 itu kan ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan kan. Ya, ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dalam Amsal. 1, mata sombong. 2, lidah dusta. 3, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ingat, yang paling dibenci oleh Tuhan adalah penumpahan darah orang yang tidak bersalah, saudara. Orang yang tidak bersalah kok ditumpahkan darahnya, itu adalah perkara yang dibenci oleh Tuhan. Mana mungkin kemudian Tuhan blunder, tidak konsisten, orang yang terkenal soleh di zaman itu, yang terkenal baik di zaman itu, malah mati di tangan orang-orang Romawi. Musuh Tuhan. Kan semakin blunder. Gitu Bang Andi. Makasih Pak Ustadz. Bang Sony kan orang lagi, Bang Sony ntar dulu Bang ya, kan orang lagi ngomong. Udah dari tadi pun. Apa salahnya Anda sabar dulu? Ya sekarang giliran Anda agamanya apa? Silakan. Ya, aku mau menanggapi tentang Anda agamanya dulu apa? Oh, saya Kristen Bang. Nah gitu loh, sabar dong. Pakai etika, sopan santun kalau masuk rumah orang gitu. Ya. Oke, udah. Apa yang mau ditanggapi? Topik yang mana? Topik yang mana mau ditanggapi? Pernyataan Bang Juma tadi dengan Gus Wafi tadi. Ya, topiknya adalah yang disalib itu apakah orang bersalah atau tidak bersalah? Silakan. Oke. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Jadi buat Bang Juma, saya menanggapi tentang pernyataan Bang Juma tadi kan. Berarti dengan pernyataan Bang Juma ini berarti Bang Juma sudah mengikuti ajaran Kristen lah ya, mengikuti Yesus lah ya. Terima kasih teman-teman. Masih mau kirain mau apa gitu. Pengikut Paulus begini dia, pengikut Paulus. Kan tadi kan dibilang Bang Juma, hanya mulai dari bukanya TikTok sampai ini ada perdebatan, hanya orang Islam yang mengikuti ajaran Yesus. Artinya kan, Bang Juma sendiri sudah mengikut ajaran Kristus. Kan begitu kan? Udah giliran Bang Juma lagi dia. Gini, penipu, gini. Saya katakan, sejak adanya dialog lintas agama, kami umat Islam selalu membela Yesus, mensucikan nama Yesus dari fitnahan-fitnahan Kristen laknatullah. Itu yang saya katakan. Kami sibuk 24 jam membersihkan Yesus dari fitnahan Kristen laknatullah. Kami memuliakan beliau. Dari mana kalian membela Yesus? Contoh. Yesus orang mulia, Yesus orang suci. Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Iya, kalian dulu, memaksakan. Oke, saya tanya dulu, kalau ingin nanggapi saya tanya dulu nih. Salib itu hukuman untuk orang yang diberkati atau orang yang dikutuk? Jawab. Udah. Nanti habis ku jawab, aku lagi bertanya ya. Ya. Silakan. Dari sisi kenegaraan pada saat itu ya, orang yang bersalah itu adalah disalib. Pertanyaan saya bukan itu, Lul. Pertanyaan saya, salib itu hukuman bagi orang yang diberkati atau orang yang dikutuk? Salib. Yes, salib itu untuk orang yang bersalah di zaman itu. Udah. Penipu. Udah. Pertanyaan saya ulang. Aduh. Salib itu, kalau nggak sanggup hadapi saya, jangan bawa-bawa nama saya. Mencret kau buat. Iya, tunggu, lanjut. Salib itu diperuntukkan untuk orang yang diberkati Tuhan atau untuk orang yang dikutuk Tuhan? Jawab. Untuk orang yang terkutuk itu, bagi manusia yang terkutuk. Berarti nanti Yesus. Sekarang saya lagi. Yesus apa yang menyebabkan dia dikutuk? Gantian lah Bang Juma, masa kau terus? Ya kan harus tuntas dulu, Cak Ayu.
Yesus apa yang menyebabkan sampai dia harus dikutuk sama Tuhan? Oh, begitu. Artinya Ya. begini. Kenapa Yesus disalib, gitulah ceritanya kan? Kenapa Yesus disalib? Bukan begitu. Kenapa? Iyalah. Kenapa Yesus dikutuk? Kan dia Iya, sudah kenapa disalib Yesus tuh, berarti dia dikutuk? dikutuk. Dengar Kenapa Yesus tuh. dikutuk? Dengarkan. Kenapa Yesus dikutuk lalu disalib? Kan begitu kan? Iya. Jadi dengar teman-teman Muslim di seluruh Nusantara ini, dengarkan. Yesus itu ditangkap, disalib dan sebagainya karena dia memang mengaku Tuhan. Orang tidak percaya. Itu sebabnya. Udah. Yesus ditangkap karena dia mengaku Tuhan. Kardoba. Udah. Masyarakat tidak Kamu percaya. diskusi yang lain. Kamu diskusi yang lain dan saya. Kamu dengan kan? kamu nggak cocok dan saya. Inilah kalau nggak Bro, menerima- kau ditanya tadi Bang Juma, kenapa Yesus dikutuk di tiang salib? Apa salahnya dia gitu loh? Bro, kenapa Yesus kau katakan mati terkutuk? Apa kesalahannya Yesus itu? Iya, kenapa Yesus ditangkap? Kenapa Yesus disalib? Kan begitu ceritanya. Kan itunya pertanyaan kalian dari dulu. Bukan mulai itu, dari zaman bukan Zakir itu naik kan pertanyaannya. dalam Kamu ini kok nggak dengar pertanyaan? Kenapa? pertanyaan Bang Juma kan kayak Kenapa? gitu. Kenapa Yesus ditangkap? Kenapa? Nggak ada tangkap. Banyuma ngomong, kenapa Yesus mati terkutuk? Apa sebabnya? Iya, jangan dulu main ini kebiasaan kalian ini. Pertanyaan kalian kenapa gua ganti Yesus aja di dirajam? pertanyaan yang harga tua. Ya, satu bentar, juta. bentar, Yesus bentar, disalib. bentar. Iya, bentar, jangan di mute, mending ditendang aja. Orang longor kayak gini, kok di mute, mending ditendang. Pertanyaan sederhana kemana-mana. Kenapa Yesus mati terkutuk? Kalau ditendang semua, macam mana kalian dapat kebenaran? Ya sekarang Anda deh Pak Lubis. Yesus itu mulia atau terkutuk Bang? Yesus itu Tuhan. Tentu Saya nggak nanya itu loh. Tuhan Yesus itu mulia. Mulia. Tuhan Yesus mulia. Mulia. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa? Di mana dalilnya Yesus terkutuk di kayu salib? Galatia 3 nomor 13. Dia kan menebus orang yang terkutuk. Saya nggak nanya tujuannya. Saya nggak nanya tujuannya. Orang yang terkutuk Dengerin tidak dulu, bisa menebus dengarkan yang dulu. terkutuk. Oh, jangan kejebak, dengerin. Kita tadi sepakat Yesus itu Pelintir-pelintir ayatnya. dengarkan dulu. Yesus itu Dijadikan kutuk kok jadi Anda terkutuk. mengatakan Yesus itu Tidak ada mulia. dalilnya terkutuk Yesus. Saya bacain kalau begitu. Coba baca. Iya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya Bang, siapa nama orang yang bergelar Kristus yang tergantung pada kayu salib? Siapa Bang? Yesus menebus manusia dari kutuk. Nah, dengerin dulu pertanyaannya Bang. Baca dulu Dengerin ayatnya. pertanyaannya nih, Abang. Baca dulu ayatnya semua. Dengerin dulu pertanyaannya. Supaya jangan gagal. Dengarkan ya pertanyaannya, abisin Anda ngomong deh. Siapa orang yang bergelar Kristus yang mati terkutuk di tiang salib? Siapa orang ini? Silakan. Yesuslah yang menebus manusia dari dosa kutuk. Ya. Jadi Yesus itu terkutuk atau mulia? Menebus manusia dari dosa kutuk. Saya nggak nanya tujuannya. Yesus itu Makanya mulia atau pelajari terkutuk? ayat itu semua secara keseluruhan. Coba kau baca, silakan baca. Nah, Yesus menebus manusia dari dosa kutuk. Menjadi Dengan menjadi kutuk. apa dia? Dengan menjadi apa dia? Menjadi kutuk bukan menjadi terkutuk, menjadi kutuk. Ya, ada tertulis terkutuk. Ini kan kalian pamer botol gitu loh. Dengerin. Kalian pamer kebotolan gitu loh. Dengerin, tertulis di situ, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang ini, Bang? Orang yang berdosa bukan Kristus. Orang yang berdosa. Kena pelanggaran ya. Apakah Yesus digantung di tiang salib? Menebus manusia dari dosa kutuk. Saya nggak nanya tujuannya. Makanya baca ayatnya secara Saya ulang ya. keseluruhan. Nih bahasa Indonesia nih. Apakah Yesus tergantung di tiang salib? Baca dulu secara keseluruhan ayatnya, bro, supaya jangan gagal paham kamu, gitu loh. Selesai. Nggak ada yang bisa bahasa Indonesia.
Semua mengingkari apa yang tertulis. Kena ludak kudus itu. Kenapa? Karena ada yang mulia, ada yang terkutuk. Ada dua Yesus, coy. Kau nggak bisa menyatukan keduanya. Ditanya apa, dia jawab tujuan. Ditanya siapa, dia jawab tujuan. Kagak nyambung. Galatia 3 nomor 13. Ini ada satu Kristen nih. Siapakah orang yang bergelar Kristus, yang mati terkutuk di tiang salib? Itu pertanyaannya. Siapa orang ini yang bergelar Kristus itu? Silakan. Di ayat mana itu? Beta Hita silakan. Nama? Tadi Saya apa? ulang ya, berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Siapa nama orang ini yang bergelar Kristus, mati terkutuk di tiang salib? Galatia berapa? 3 nomor 13. Coba dibaca dulu, Bang. Kristus. Lanjut, Bang Yuma. Galatia 3 ayat 13 ya. Iya, Bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Oke, pertanyaannya, Bang. Siapa orang ini? Siapa nama orang ini yang bergelar Kristus terkutuk di tiang salib? Siapa nama orang ini, Bang? Yesus lah. Yesus. Pertanyaan kedua, Bang. Yesus itu mulia atau terkutuk? Mulia. Mulia dan terkutuk beda atau sama artinya? Ya, kamu tamat SD enggak? Enggak, Bang, enggak. Saya enggak sekolah, Bang, sekarang. Ini biar ku ajarin adik ya. Iya, silakan diajarin, Bang. Ya, di ayat 13 itu dikatakan ya, baca pelan-pelan ya adik ya. Kristus itu tadi Yesus ya. Nah, biar kita ganti. Nah, kamu tadi sudah nanya Kristus itu siapa? Saya jawab Yesus. Nah, kita ganti deh ya. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, seperti yang dibilang Wafi tadi, bahwasanya hukum di masa itu, hukum yang paling adalah di kayu salib adalah orang Bang, yang gantian ya, Bang. Sederhana nih, Bang, gantian, Bang. Orang yang tergantung di kayu salib, gitu deh ya. Anaknya Maria itu mulia atau terkutuk, Bang? Anaknya Maria. Mulia. Mulia. Apakah anaknya Maria yang terkutuk? Dengerin dulu, gantian. Kalau anaknya Maria mulia, apakah anaknya Maria yang mulia ini terkutuk di tiang salib? Apa itu? Saya ulang ya, kita sepakat tadi anaknya Maria mulia. Apakah anaknya Maria yang mulia ini terkutuk di tiang salib? Kamu jangan putar-putar ayat. Jantungmu kena pertanyaanku, kena jantungmu. Kagak mungkin orang mulia terkutuk. Itu, aduh. Saya ulang ya, bahasa Indonesia nih. Kalau enggak mending turun, Bang, malu nanti. Kita sepakat anaknya Maria adalah mulia. Apakah anaknya Maria yang mulia ini yang mati terkutuk di tiang salib? Silakan. Nah, sebentar deh ya, biar ku jelaskan tadi ya. Kita kembali ke awal ya. Jadi usah, lanjut aja, Bang. Lanjut aja. Kita sudah sepakat. Bentar kek, sebelum kakek menjelaskan, mending kakek tap-tap layar dulu kek, di tap-tap layar dulu kek, baru jelasin. Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi nih, sekali lagi nih. Dengarkan baik-baik. Kalau anda nggak jawab, mending turun, malu. Kita sepakat, dengerin dulu makanya supaya ini bahasa Indonesia loh ya. Kita sepakat anaknya Maria itu mulia. Pertanyaannya siapa deh? Pertanyaannya adalah apakah anaknya Maria yang mulia ini saya lagi ngomong juga anda ini gimana sih bro? Jangan kamu bilang anak Maria, sebutkan namanya biar jelas nanti. Anaknya, oh ya oke. Anaknya Maria namanya Yesus. Enggak, Bang Handi. Ya, silakan Galatia 3 nomor 13 enggak nyebut nama.
itu Kristus. Oke. Sedangkan Bang Juma iblis sudah pun mengakui kan anak Maria iblis itu pun Kristus, bergelar betul. iblis pun bergelar Kristus. Santai Anda, santai. Juma sudah mengakui belum? Itu anak Maria itu Ya. Yesus. Setuju enggak? Juma. Bahlul. Lukas 2 nomor 11 anak Maria itu Kristus. Juma setuju enggak? Kemarin pas debat sama Saya LK. setuju. Terus masalahnya di mana? Kalau saya setuju, masalahnya di mana? Kalau saya setuju anak Maria itu Kristus, masalahnya di mana? Biar kita sambungkan. Kekalahan saya di mana di situ? Diam dulu. Saya tanya dulu. Kekalahan saya di mana ketika saya mengakui anak Maria itu Kristus? Kalahnya di mana? Hayo. Kalau sudah sama yang di Galatia 3 ayat 13 ya. Oh tidak, Yesus Kristus karena kan? dengar dulu. Kristus anak Maria, coba. Kristus anak Maria itu kena kutuk nggak? Enggak. Kristus yang kalian sembah itu kena kutuk nggak? Kena. Sama nggak? Nggak sama. Itu kamu menertawakan dirimu itu lul. Anak Maria Kristus. Dia dikutuk sama Tuhan? Enggak. Kalau yang di dalam Galatia 3 nomor 13, dia dikutuk sama Tuhan enggak? Dikutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Berarti antara anak Maria yang Kristus suci dengan sembahan kalian yang Kristus terkutuk, itu beda oknum. Makanya ini yang sedang dibahas antara Kristus anak Maria dengan Kristus anak bumi yang keluar dari bumi, keluar dari perut bumi, yang keluar dari kubur, itu berbeda. Makanya ini sedang dibahas antara Kristus anak Maria dengan Kristus sembahan Kristen, itu adalah dua oknum yang berbeda. Tepuk tangan. Gitu. Kalian aja yang bahlul, ndak paham. Kekunci memang otaknya dia Bang Juma kalau ini topik. Kemana-mana jawabannya muter-muter. Kekunci dia. Mungkin teman-teman Kristen mengira Bang Zuma itu ngarang-ngarang ya. Mengatakan ada dua Kristus tuh ngarang-ngarang. Itu gak ngarang-ngarang teman-teman. Coba perhatikan dari perjanjian lama. Ini kita kaji secara santai ya. Gini. Kenapa Bang Zuma mengistilahkan ada dua Kristus? Ada Kristus sebagai orang soleh. Dia adalah anak dari Bunda Maria. Karena ibunya orang soleh, anaknya orang soleh. Maka tidak pantas kemudian ada hukum Tuhan turun kepada orang soleh dengan cara yang hina. Kemudian ada istilah Kristus yang sebagai orang yang terkutuk dengan hukuman yang paling hina dilakukan oleh orang Romawi yang berselingkuh saat itu dengan para pembesar Yahudi. Nah, ini ada dua oknum. Coba kita perhatikan, kan begini kan. Di dalam tradisi Yahudi, ya, di dalam tradisi Yahudi, istilah terkutuk memiliki makna yang sangat dalam, teman-teman. Kalau kita merujuk kepada satu ayat saja, banyak sebenarnya ayatnya ya. Kita ambil satu ayat misalnya. Ulangan 21 nomor 23. Ada seseorang yang digantung di kayu, yang dikutuk oleh Tuhan. Ini menjadi rujukan Galatia 3 nomor 13. Jadi ketika Galatia 3 nomor 13 mengatakan begini kan ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena dia. Sebab ada tertulis, ingat, Paulus mereferensikan Yesus ya. Menjadikan Yesus sebagai orang yang terkutuk. Orang yang memiliki kutuk di dalam dirinya sehingga dia menjadi orang yang paling hina. Kenapa Paulus mempresentasikan Yesus adalah orang yang paling hina? Karena Paulus mengatakan begini, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apakah kemudian yang tertulis ini mengenai orang benar yang disalib? Bukan. Apakah yang dicomot oleh Paulus ini menerangkan tentang hukum Tuhan? Bukan. Hukum Tuhan bagi orang soleh lalu dihinakan? Bukan. Ternyata itu merujuk kepada Ulangan 21 nomor 23. Apa isinya?
maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Bayangkan, tanah yang diberikan Tuhan ini adalah tanah suci. Maka jangan sampai tanah Tuhan ini dinajiskan oleh badan orang-orang yang terkutuk. Nah, Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Paulus mengutip perjanjian lama, Ulangan 21 nomor 23, yang isinya adalah orang yang paling hina, orang yang najis, yang tidak rela, yang tidak pantas ada di bumi Tuhan. Siapakah seharusnya yang pantas ada di bumi Tuhan? Anda bisa buka di dalam Mazmur, bahwa mereka yang takut kepada Tuhan, mereka orang yang soleh, maka mereka akan mewariskan bumi ini. Itu ada di dalam Mazmur. Orang yang berhak mewarisi bumi adalah orang-orang yang soleh. Orang yang diridhoi oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan, disenangi oleh Tuhan adalah orang yang soleh, maka bumi ini diwariskan kepada mereka. Sedangkan Paulus tidak. Paulus ternyata mengutip Ulangan 21 nomor 23 yang isinya tentang orang yang najis, gak boleh ada di bumi. Itu dikaitkan dengan Yesus yang disalib, bayangkan. Kita yang selama ini menerasikan bahwa bukan Yesus yang disalib agar terhindar dari ayat ini, salah satunya. Terhindar bahwa Yesus bukan orang yang najis. Dia adalah orang yang suci, orang yang mulia, orang yang hebat, orang yang bijaksana, dan dia adalah utusan Allah. Kita tidak terima kemudian ketika Paulus mengatakan dia adalah orang yang terkutuk sesuai Ulangan 21 nomor 23. Yaitu orang yang najis, ada di hukum, ada di bumi Tuhan. Tidak bisa, saudara. Begitu. Lanjut Bang Zuma. Yang jelas ada dua Kristus. Ada yang mulia, ada yang terkutuk. Enggak mungkin orang mulia dikutuk. Itu aja. Mudah kok sebenarnya kalau mau jujur. Dan kita di sini tidak menyalahkan Anda mau menyembah siapa. Tapi Anda harus kepas. Anda harus tahu yang Anda sembah itu bukan anak Maria. Itulah kepas. Coba kita Bang Handi ya. Sebenarnya arsitek Yesus disalib sebagai penebus dosa ini siapa sih arsiteknya? Penemu pemikiran pertama ini siapa? Apakah Yesus? Kan tidak. Pernahkah Yesus mengatakan aku datang untuk disalib agar kalian selamat? Gak pernah Yesus mengatakan seperti itu. Kan lucu kan? Ada sebuah pemahaman yang menjadi doktrin paling utama di dalam kekristenan, tapi tidak keluar dari lisan Yesus. Ada sebuah pemahaman, ada sebuah keyakinan yang sudah menjadi pondasi utama kekristenan, ternyata tidak pernah diucapkan oleh Yesus sendiri. Apakah Yesus pernah mengatakan aku datang untuk disalib agar kalian selamat? Tidak ada, saudara. Itu tidak pernah tercurahkan dalam lisan Yesus, tidak pernah terlintas dalam pikiran Yesus, tidak pernah ada di dalam hati Yesus lalu diungkapkan kepada murid-muridnya. Tidak ada. Maka saya mengatakan arsitek ajaran penebus dosa di tiang salib adalah karangan Paulus. Adalah pendapat murni pribadi Paulus. Apakah Yesus pernah mengatakan darahku adalah satu-satunya jalan keselamatan? Gak pernah Yesus mengatakan seperti itu. Darahku ketika dicurahkan di tiang salib adalah jalan keselamatan bagi kalian, saudara. Gak ada. Gak ada Yesus ngajari seperti itu. Sebaliknya, ajaran tentang penembusan dosa lewat darah dan salib adalah murni arsitek atau ide Paulus, bukan Yesus. Paulus ialah seorang yang dulunya menganiaya umat Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3, mungkin teman Kristen sudah tahu semua, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Paulus yang awalnya seorang penjahat kelas kakap, andaikan hidup di Indonesia penjaranya ada di Nusa Kambangan, saudara. Tiba-tiba dia mengaku mendapatkan wahyu dan kemudian berani mengganti ajaran yang tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Kan lucu.
Maka di dalam Roma 3, 24 sampai 25 dikatakan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Istilah penebusan dalam diri Yesus tidak pernah diucapkan oleh Yesus sendiri. Murni dari ide Paulus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, dalam semua apa yang dia lakukan, hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilan Tuhan. Yesus memberitakan tentang damai, kasih, karunia untuk memberitakan ajaran Tuhan. Tidak kemudian lalu orang yang memberitakan damai itu menjadi orang yang paling hina dengan hukuman yang paling hina. Atas otoritas orang yang paling hina, penyembah berhala siapa? Pilatus saat itu kan. Begitu, lanjut. Ya, ini ada Bos Toke. Bos Toke mau bertanya dari Kristen ya, Bos Toke. Dibuka mute-nya, Pak. Ya. Oh, dari Kristen. Bapak mau bertanya ke Islam, Pak? Tadi cerita apa? Kok panjang kali? Enggak, bentar, Pak, bentar. Bukan cerita apa. Ini lagi menjelaskan tentang siapa yang mati terkutuk di kayu salib gitu, Pak. Kalau Bapak mau bertanya syaratnya 1, Pak. Harus tap-tap layar dulu sampai 100 baru bertanya 1. Nanti kalau nambah 2 pertanyaan tap-tap lagi, Pak. Gitu, Pak, syaratnya. Boleh, Pak? Mau, Pak? Oh, gitu. Oke, silakan tap-tap dulu sampai 100 baru bertanya, Pak. Berarti kalau belum 100 nggak bisa bertanya? Nggak bisa. Oke. Gitu, Dok. Harus nurut, Pak. Nurut. Berarti ya, sekarang istilahnya teman-teman. Ada Yesus versi Tuhan, ada Yesus versi Romawi, begitu. Kalau saya persingkat bahasa Bang Zuma 2 Kristus itu, Kristus versi Romawi dengan Kristus versi Tuhan. Begitu, singkatnya seperti itu. Iya. Betul. Bos Toke baru 98, 2 lagi, Bos Toke. 2 lagi. Iya, 2 lagi. Nah, udah, silakan bertanya, Bos Toke. Aduh, keren. Sama siapa nih mau bertanya? Sama Yesus. Sama Yesus? Ya, sama debatan Muslim, Pak. Mau sama Bang Juma boleh, sama Ustadz Wafi boleh, Pak. Oh, sama si Zulkifli aja lah, Zulkifli. Silakan, Pak. Halo, Zulkifli. Iya. Zulkifli. Oh, Abbas. Ya, Paman. Udah tidur? Bertanya aja, Pak. Oh, bertanya. Di mana dalilnya bahwa Kristus itu ada 2? Di dalam Matius 24 nomor 24. Wah, keren kan. Ini katakan di situ. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oh, keren kali langsung. Keren, mantap. Anda percaya Makanya dalil akhir itu? zaman akan datang seperti kalian, nabi-nabi palsu. Kok akhir zaman pula? Itu bukan akhir zaman. Nah, inilah kalian. Itu ucapan Yesus kepada orang yang hidup di abad pertama. Nabi-nabi palsu. Sebab seperti kalian. Kristus palsu akan datang kepadamu. Mu itu Bani Israel yang hidup sama Yesus. Itu adalah cerita Yesus ketika dia bersama muridnya di Bukit Zaitun, Cak Ayu. Wah, kebanyakan makan asu, otak gak berfungsi. Betul. Yesus berbicara kepada muridnya, hei kalian, iya paman, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Wah, akhir zaman pula. Akhir zaman itu kalian. Kalau udah kalah itu jangan dibahas terus.
Karena udah kalah sama si RK, move on. Makanya kamu jangan nangis. Kalah. Mana sih bilangnya? Intinya Kristen terguncang dengan adanya materi salam dua Kristus. Kenapa? Karena terbukti Kristen menyembah Kristus buatan Romawi. Hanya bisa tertawa sakit. Jelas kamu kalah sama si RK. Kalah gimana? Kalau RK bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu manusia baru. Faktanya yang datang kepada Paulus bukan Tuhan, bukan manusia. Yang kalian sembah juga bukan manusia katanya. Yeay. Sedangkan anak Maria itu adalah manusia. Manusia 100%. Sedangkan yang kalian sembah bukan manusia. Ayo, kalau dia keluar dari kubur, sudah pasti bukan Tuhan. Keluar dari kubur tapi bukan manusia, itu apa namanya? Zombie. Kan iya, Bang. Keluar dari kubur tapi bukan manusia. Itu namanya zombie. Rendah, sibilisisis. Ya, sibilisisis. Keluar dari kubur tapi bukan manusia, ya kora-kora. Salam dua Kristus ya, salam dua Kristus. Salam dua Kristus. Nah ini ada Bang Krisna lagi, Bang Krisna, dibuka mute-nya Bang Krisna. Kalau ini dilanjut lagi. Dinda Guswafi kalau ini, silakan Dek. Tanya Islam, apapun itu, Saudara Krisna, silakan. Sebelum Mas Krisna menanyakan sesuatu, saya perkuat lagi ya pernyataan salam dua Kristus dari Bang Zuma ini. Jadi ayolah teman-teman Kristen fokus kepada ajaran Kristus, ajaran Yesus versi Allah ya, yang bukan yang versi Romawi. Sebagaimana di dalam Matius misalnya, Matius 4 nomor 17. Apa kata Yesus? Sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Jadi Matius mengakui bahwa Yesus telah memberitakan apa? Bertaubatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ajaran Yesus kalau mau ditebus dosanya itu bertobat. Kalau Anda ingin diampuni kesalahannya, bertobat. Dari kesalahan-kesalahan Anda, dari cara pikir Anda, dari statement Anda, dari apa yang Anda kerjakan. Itu ajaran Yesus. Matius 4 nomor 17. Bertobatlah sebab kerajaan sorga telah dekat, kata Yesus. Makanya di dalam Markus 12 ayat ke-29 sampai 30 jawab Yesus. Ini Yesus sendiri yang mengatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ajaran Yesus sangat berbeda, di mana Yesus berkata, percaya kepada darahku untuk diselamatkan. Gak ada perkataan seperti itu dari Yesus. Apakah aku datang untuk mencurahkan darah untuk menebus dosa kalian? Gak ada. Tapi yang keluar dari lisan Yesus adalah bertaubatlah, karena kerajaan sorga telah dekat. Kerajaan sorga Allah telah dekat. Jadi konsep keselamatan lewat darah mirip sekali dengan ritual penyembahan dewa Molok, kalau kata Bang Zuma dulu. Dalam perjanjian lama di mana anak-anak dikorbankan untuk penebusan dosa. Yesus tidak pernah ngajari seperti itu. Demikian. Monggo yang mau bertanya tentang Islam, tafadhol. Bang Krisna ini kayaknya sinyalnya dia jelek di hutan soalnya. Jadi dari tadi turun naik. Aduh si Toke lagi. Toke. Mau tanya silakan Toke, tapi jangan ngeyel ya. Udah, saya lihat perhatian ini ya, gini. Kalau ini Kristen bertanya, berarti kalau bertanya itu kan mendengarkan jawaban, bukan ngoceh juga toh. Jadi dengarkan dulu orang menjawab, dengerin dulu aturannya. Masa gini harus diajarin? Anda kan bertanya tadi. Nah, saya tanya kepada Anda, kalau bertanya itu mendengarkan jawaban atau ngoceh? Oke, biar saya dengarkan. Oke, saya bertanya biar saya dengarkan. Oke, silakan.
Kenapa kalau kalian ceramah bahasnya itu tentang isi Alkitab? Jelaskan. Saya diam ya. Siapa yang mau jawab nih? Julkipli. Katanya tadi diam, malah ngoceh lagi. Tensi banget sama Bang Zuma orang ini. Ayo jawab. Oke, silakan Pak Juma. Baik, karena Al-Quran itu mengatakan minal jinnati wan nas. Penyesat itu dari golongan jin dan manusia. Nah, golongan manusia ini disinyalir, diindikasikan, bahkan jelas, bukan lagi diduga, bukan terindikasi, itu orang-orang kafir. Dengan cara apa orang kafir ini kemudian menyesatkan manusia? Dengan cara menjual agama, di mana agama yang mereka jual itu adalah agama yang tidak punya aturan dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memerdekakan diri dari menyembah Tuhan. Mereka mengaku anak-anak Tuhan. Mereka tidak mau lagi diperhamba. Mereka adalah orang yang merdeka. Nah, ajaran ini yang mengenakan jasadnya ini, yang tak ada lagi haram dalam agama ini, mereka tidak diperintahkan lagi menyembah Tuhan. Mereka diperintahkan menyembah makhluk yang keluar dari kubur, yang mereka katakan Kristus. Penyembahannya pun, prosesi ibadahnya pun hanya buatan mereka sendiri. Mereka meninggalkan ajaran Tuhan, padahal mereka menggunakan terjemahan dari kitab yang pernah diwahyukan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, kenapa harus dibahas? Seperti orang tua yang sedang membahas tentang narkobeng kepada anak-anaknya. Kenapa itu harus dibahas? Supaya anak-anaknya terselamatkan dari bahaya narkobeng. Seperti seorang dokter harus meneliti tentang virus, tentang kuman. Siang malam mereka harus membahas kuman, harus membahas virus. Kenapa? Supaya orang-orang itu bisa terhindarkan dari kuman dan virus. Supaya mereka bisa menemukan penangkal, yaitu berupa obat. Begitulah umat Islam harus membahas kuman dan virus. Supaya anak-anak Islam itu terjauhi dari virus dan bakteri yang bernama Kristen. Sampai sini paham? Kalian takut gitu kok bahas-bahas Alkitab mulu di ceramah kalian? Kami takut anak-anak kami masuk neraka. Jelas itu, yes. Ya jelaskan Al-Quran aja gitu, jangan bahas Alkitab orang. Kami sudah menjelaskan Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel ingin dibunuh oleh orang-orang kafir, tapi Tuhan kami menyelamatkannya dari mereka. Sementara yang mereka salibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan mereka, dan itu tertulis dengan akurat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 36, bahkan sampai nomor 40. Gak nyambung. Kok gak nyambung? Nyambung dong. Yang saya tanya, kenapa kan bahas Alkitab di ceramah kalian? Itu tadi, karena kami tidak ingin anak-anak kami menyembah zombie yang keluar dari kubur. Emang di Al-Quran kalian itu nggak ada ajaran yang benar? Lah, itu justru Al-Quran saya mengatakan bahwa kafirlah mereka yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Aneh ente. Kenapa disambung ke Alkitab? Ya jelas dong. Alkitab. Kenapa disambungkan kepada surat kabar yang berasal dari barat? Karena surat kabar ini ngaku-ngaku sebagai firman Tuhan. Padahal itu hanya surat kabar yang dikumpulkan beritanya oleh wartawan. Lalu dibungkus dengan kata Alkitab, dipakai dengan sebutan Allah, Rasul, Nabi, iman, dan seterusnya, supaya bisa menyesatkan umat Islam. Maaf, najis tralala tralili, kami nggak mau keturunan kami masuk ke neraka bersama dengan kalian. Paham kami sampai juga sini? nggak mau kalian masuk Kristen. Kalau begitu kalian tidak mau kami masuk Kristen, kenapa kalian ke Islam-Islaman? Di mana? Apanya? Kenapa kau menyebut surat kabar itu dengan sebutan Alkitab? Dasarmu apa? Tanya sama penciptanya, siapa penciptanya? Itu makanya nenekmu kiper. Itulah kenapa kamu itu dongeng.
Bahlul, Dompala, Kardoba. Kamu bertanya, saya berikan jawaban. Kau menyanggah. Kemudian ketika saya jelaskan, kau tanya sama yang menciptakan Bible. Itulah kamu. Makanya kau tanya itu Bahlul. betul-betul. Kurangi makan Jangan pantat goblok. kucing. Nah itu, Goblok. longor. Ngelongor itu namanya, longor. Kenapa kau ciptakan Biblemu nampak seperti Al-Quran? Alkitab lah. Kenapa? Tanya sama yang menciptakan. Wah, dasar manusia kardus, dompala. Makanya jangan kebanyakan nyembah zombie. Otak merusak. Si Bongko datang besok udah ngantuk gini. Nah ini ada Mister, dibuka mute ya Mister. Silakan bertanya tentang Islam sepuasnya sampai lu malam ini bersahadat. Silakan. Aturannya, dengar dulu aturannya. Ya, malam. Aturannya adalah kalau kamu bertanya, mendengarkan jawaban, bukan ngoceh juga. Oke? Tadi. Gitu, silakan. Enggak kalau si Mister ini teman saya ini, dia Kristen tapi sopan, dia mau belajar Islam. Ya oke. Selamat malam semuanya. Saya mau bertanya boleh ya Bang ya? Halo. Boleh Bang, cuma syaratnya satu pertanyaan 100 tab layar itu. Boleh. Itulah harus nurut. Oke, jadi semoga lu dapat hidayah malam ini ya, Bre. Siap. Amin. Oke, jadi pertama saya apresiasi dulu buat teman-teman Islam yang sudah sangat mengkritisi gitu Alkitab kami gitu kan, mulai dari isi-isinya, data-datanya, kemudian terjadi perubahan evolusi yang tadinya Yesus lahir, anak manusia, menjadi nabi, kemudian menjadi Tuhan, itu mengalami sejarah yang sangat panjang dan cukup rumit yang saya pahami. Yang ingin saya pertanyakan, mengapa dalam mengkritisi Alkitab ini tidak dilakukan oleh teman-teman Islam di Qurannya sendiri gitu? Misalkan saya ambil contoh, mohon maaf karena saya tidak begitu memahami Islamologi, saya ambil contoh yang sekilas saja. Di dalam Islam, di dalam teman-teman Islam itu, di Qurannya itu kalau tidak salah ada yang mengatakan bayi Isa itu bisa berbicara. Ketika pada saat itu Bunda Maria ditanya, tanyakan saja kepada bayinya itu bisa berbicara, bisa ngomong. Dan di mana itu di dalam Alkitab tidak ada sejarah demikian gitu. Yang Baik, saya pertanyakan, biar nggak kepanjangan. Ya, kenapa tidak mengkritisi di kitab teman-teman Islam, tapi di kita tuh semangat sekali gitu. Itu aja dulu deh satu. Terima kasih Bang Kian. Siap. Ini mau Gurunda dulu atau Gus Wapi Tapadol? Boleh yang mana aja Bang? Lanjut Bang Zuma dulu, aman. Oke, baik. Jadi gini saudara, Al-Quran itu datang bukan sebuah kitab yang independen, dalam arti kata bukan satu-satunya kitab suci yang berasal dari Allah. Allah sebelum mengutus Nabi Muhammad lebih dulu mengutus para nabi. Di antara nabi yang diutusnya ada yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada kaumnya, Nabi Isa mengalami penolakan. Banyak kemudian penderitaan yang dialami oleh beliau. Maka Nabi Muhammad diutus kemudian oleh Allah untuk menjelaskan itu. Nah, yang perlu Anda pahami terkait dengan penyaliban itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Yang berhubungan dengan penyaliban itu hanya umat Islam dengan Bani Israel. Kristen itu penumpang gelap yang tak ada hubungannya dengan dua agama ini. Catat itu dulu. Kalian itu penumpang gelap yang tak ada hubungannya sebenarnya dengan kasus tersebut. Kemudian Allah datang melalui Roh Kudus menyampaikan berita kepada seorang nabi
yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah apa kepada beliau? Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah ceritakan. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad ceritakan. Ceritakan. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan kisah Maryam di dalam Al-Quran. Ceritakan itu, sampaikan, kabarkan bahwa tuduhan-tuduhan orang Yahudi, orang Nasrani kepada seorang wanita yang suci itu salah. Baca Talmud, baca Yohanes 8. Bagaimana bagaimana Yesus dituduh sebagai anak zina. Baca Talmud, bagaimana seorang Maria dituduh sebagai seorang pesina. Justru yang bermasalah di sini adalah aliteng. Kenapa kalian tidak membela Yesus? Kenapa kalian tidak membela Maria? Kenapa justru Al-Quran yang membela dan mensucikan nama mereka dari tuduhan-tuduhan Kristen? Kenapa bukan justru kalian? Katanya kalian pengikutnya. Katanya kalian itu adalah penyembahnya. Dari sini saja terindikasi kalian itu anti terhadap anak Maria. Kalian itu anti terhadap Maria. Yang kalian cintai dan sayang itu adalah Kristus palsu yang keluar dari kubur. Andai saja kalian itu pengikut Yesus anak Maria, maka Bible kalian itu tidak akan meloloskan Bible-Bible pada saat pengkanonan, Bible yang menceritakan tentang penistaan, penghinaan yang merendahkan kemudian Yesus anak Maria. Tidak. Tapi karena kalian anti Kristus, kalian telan mentah-mentah Bible yang menceritakan tentang yang sejarah yang sebenarnya kalian tolak. Disebut kemudian Injil Apokrifa. Kalian tolak kan? Kalian sembunyikan itu semua. Nah, Al-Quran datang. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan waskur fil kitab Maryam, tentang Maryam. Ceritakan itu. Bahwa sesungguhnya beliau tidak mengalami hal yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Maryam dituduh pesina. Konon ceritanya dia bersina dengan seorang tentara bernama Pantera, tentara Romawi. Bahkan dikatakan Yesus karena dia anak zina maka dia akan direbus di dalam neraka dalam tinja yang mendidih. Penghinaan. Lalu kemudian Al-Quran datang. Nabiku Muhammad, luruskan akidah mereka. Sesungguhnya wanita yang bernama Miriam itu atau Maryam itu adalah wanita suci. Jadi beliau datang kemudian menyampaikan, aku ini utusan Allah, innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zaqiyah. Aku datang kepadamu menyatakan berita bahwa kamu mendapatkan anugerah seorang anak yang suci. Maryam kaget, bagaimana mungkin? Aku bukan seorang pesina. Tak ada seorang pun laki-laki yang pernah menyentuhku. Berbeda kan? Matius 1. Matius 1, Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Wow, penghinaan. Maria yang hanya tunangan ingin diceraikan Yusuf karena dia ternyata diam-diam hamil. Wow, penghinaan. Tapi Al-Quran mensucikan beliau. Aku adalah Roh Kudus yang diperintahkan oleh Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah tentang hamilnya engkau dan lahirnya seorang anak dari rahimmu. Dia anak yang suci. Apa kata Maryam? Aku bukan pesina. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lalu kemudian kata malaikat Jibril, itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah. Kelahiran anakmu adalah satu tanda kebesaran Allah. Kelahiran anakmu adalah sebagai tanda rahmat dari Allah. Rahmat, bukan kutuk. Rahmat. Lalu apa yang terjadi kemudian? Beliau mengandung. Maryam mengandung, mengasingkan diri. Enggak selesai, tidak sampai di situ. Nabi Isa itu disucikan, dibersihkan namanya dari orang-orang kafir laknat. Dituduh lahir di kandang binatang, penghinaan. Tapi ketika kemudian baginda Isa dilahirkan menurut cerita Quran, beliau dilahirkan pada tempat yang asri, tempat yang kemudian sejuk, tempat yang kemudian tidak hina, yaitu dekat atau di bawah pohon kurma. Berbeda ceritanya. Kemudian
bukan hanya sampai di situ saja. Ketika orang-orang Yahudi bertanya dan mengatakan bahwa kamu itu bukan, bapakmu itu adalah orang baik, kamu kemudian membawa kemungkaran, padahal engkau itu adalah orang yang baik, bapakmu orang yang berperangai baik, ibumu bukan seorang pesina, kenapa kamu membawa anak haram? Apa kata Quran? Bahwasanya Siti Maryam meminta anaknya untuk berbicara. Hai anakku, beritakan kepada mereka, kau ini siapa? Bapakmu siapa? Kamu ini anak zina atau apa? Anak kecil ini pun membela ibunya, mensucikan ibunya. Apa kata si bayi? Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Bayi kecil imut membela ibunya. Bandingkan saudara dengan Bible, menumpuk surat-surat ada di sana. Tak akan pernah kita menemukan di dalam Bible satu nomor, satu dalih, satu ayat di mana Yesus menghormati ibunya. Tak akan pernah ditemukan sampai kuda bertelur ada dalil di dalam Bible Yesus menghormati ibunya. Tak akan pernah ditemukan di dalam Bible jangan memuliakan, jangan menghormati. Untuk sekedar memanggil mama ke Maria yang telah melahirkannya, tidak akan pernah Anda temukan. Saya boleh taruhan dengan orang Kristen. Saya akan sampaikan selalu kepada kalian, tidak ada dalil di dalam Bible di mana Yesus memanggil ibunya dengan panggilan mama, panggilan mam. Selamanya Yesus itu memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan, wahai perempuan, wahai perempuan, guneka, guneka, guneka. Itulah panggilan yang akrab yang keluar dari mulut Yesus kepada wanita yang telah susah payah melahirkannya. Tapi kalau di dalam Al-Quran, masih bayi aja udah dibela ibunya. Masih bayi. Orang Kristen tuh tertawa tuh. Saya pernah, siapa namanya, si Kristen, saya pernah berdebat. Dia menertawakan, si Isa itu kan dari bayi udah bicara tuh. Nama mama. Dia tertawakan itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhirnya saya bertanya, bisakah Tuhanmu yang nusul menjadi manusia berbicara selayaknya nabiku? Nabi loh, manusia loh, tapi dari kecil udah bicara. Tuhan di kamu ternyata nggak bisa bicara. Berarti bayi manusia Nabi Isa lebih kuasa, lebih hebat daripada Tuhan lo. Nggak bisa ngomong, malu sendiri kan, menertawakan Nabi Isa. Tapi ternyata terbukti Tuhannya pada saat bayi adalah satu hal kemustahilan kalau mereka menemukan Tuhannya berbicara pada masa bayi. Aneh kan? Nah, inilah yang disebut serangan dari singa tapi ompong. Lanjut. Apa kata Nabi Isa ketika masih bayi membela ibunya? Kalian dengarkan, ini Abdullah. Ibuku bukan seorang pesina. Aku ini turun atas berkat Allah. Aku ini hamba Allah. Aku ini utusan Allah. Ataniyal kitab. Aku diberi ketetapan-ketetapan. Tuhan memberiku kitab. Wa ja'alani nabiyyan. Dan aku ini adalah nabi untuk kalian. Hebat bukan? Hebat. Seorang bayi membela ibunya. Ini baru kebenaran. Ini besar bukannya membela ibu. Malah dipanggil sama ibunya. Yesus, apa katanya? Ada apa kau ini wahai perempuan? Waktuku belum nyampe. Waktuku belum sampai. Datang lagi temannya. Yesus, ya paman, itu ibumu. Siapa ibuku? Siapa ibuku? Engkaulah ibuku. Engkaulah saudara-saudaraku laki-laki. Engkaulah saudara-saudaraku perempuan. Ya Allah ya Karim. Segitu hinanya ke ibumu. Kemudian dia mengatakan apa? Aku diberkahi, aku diberkati dimanapun aku berada. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Bayi ini mengatakan, aku diberkati dimanapun aku berada. Di Kristen,
Katanya suci, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui dia. Tapi kok dikutuk? Kok bisa dikutuk? Kalau di Al-Quran, Masya Allah, dikatakan, wabarran biwalidati, aku berbakti kepada ibuku. Wah, keren kali bah. Dan aku tidak dijadikan sebagai orang yang sombong lagi celaka. Kalau di Bible, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dia mengatakan ibu yang mengandung yang lebih dulu datang dari dia itu pencuri dan perampok. Dia mengatakan Yusuf, ayah tirinya yang susah payah, menjadi tukang mebel untuk menyuapi, dimakankan, membuat dia makan sebagai pencuri dan perampok. Dia mengatakan Daud yang kakeknya adalah pencuri dan perampok. Ini nabi apa orang durhaka sih? Kenapa bisa demikian? Karena kitab yang dituliskan kemudian dan dipercayai oleh saudara-saudara Kristen sejatinya bukan yang terlontar langsung dari lisan Yesus. Itu hanya tulisan-tulisan wartawan. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa umat Islam itu kemudian tidak menjelaskan Al-Quran? Al-Quran datang justru untuk mengatakan kepada kalian, hei, kalian keliru, kalian salah. Nabi Isa itu adalah orang yang terkemuka. Dia diberkati dimanapun berada, entah di rumahnya, di rumah orang, di jalan, atau dimanapun itu, dia tetap diberkati oleh Tuhan. Dan dia senantiasa menjadi orang yang tidak sombong dan berbakti kepada ibunya. Kalau kita mau perhadapkan Al-Quran dengan Bible, saudara, kasihan, malu nanti kalian itu, malu. Sedangkan antara isi Bible dengan isi Bible itu sudah hancur-hancuran satu sama lain. Antara Kristus yang asli dengan Kristus yang palsu aja udah gigit-gigitan tuh, serang-serangan satu sama lain. Apalagi Bible mau dihadapkan dengan Al-Quran, jauh sekali. Bak langit dibandingkan dengan kolong kandang ayam. Nah itu nggak bisa. Jadi kalau Anda berbicara, kenapa nggak dibela? Apa yang harus kami bela? Nabi Isa berbicara sejak dari ayunan, menghadapi tuduhan orang-orang sekampung terhadap ibunya. Pertanyaan kita balik ke Kristen, ketika Yesus dituduh, ketika Maria dituduh sebagai pesina, apa pembelaan Kristen? Sepi, gak ada sama sekali. Malah Kristen ini adalah kelompok yang paling besar fitnahannya di antara seluruh keturunan Adam alaihissalam. Yesus adalah seonggok manusia yang pundaknya tempat berkumpulnya seluruh kemaksiatan yang dilakukan Adam beserta keturunannya sampai kiamat. Kira-kira manusia kalau dia menanggung seluruh dosa yang ada di atas muka bumi ini, ke surga atau ke neraka? Orang yang menanggung dosa tentu tempat cucinya neraka. Dengan kata lain, kalian menginginkan Yesus itu di neraka. Kenapa? Dosa semua Anda limpahkan ke sana. Logika enggak nih? Anda punya tetangga memperkaos ibu kandungnya, Anda punya tetangga memperkaos anak kandungnya, tapi rajin ke gereja. Dosa-dosanya ditanggung sama siapa? Encus. Masuk logika enggak tuh? Masuk akal enggak tuh? Enggak masuk. Tapi percaya kan? Percaya. Kenapa? Ya itu tadi kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sadar nggak orang kalau disesatkan? Sadar nggak? Sadar nggak orang kalau lagi disesatkan? Sadar nggak? Enggak. Makanya ente pade butuh Quran, ente pade butuh Islam, supaya kalian itu tersadarkan dari kesesatan dan kesetanan. Saya kira begitu. Serahkan lagi kepada adik saya kelas ini, Gus Wapi, silakan. Itu sudah lengkap itu jawaban dari Bang Zuma itu.
Jadi kenapa kok Nabi Isa itu bisa berbicara ketika kecil? Lalu ada pertanyaan, kenapa kok tidak mengkritik hal tersebut? Itu sudah dijelaskan lengkap oleh Bang Zuma. Dan bayi yang berbicara ketika kecil, ya, saat bayi sudah bisa berbicara, itu bukan hal yang mustahil, teman-teman. Hanya gara-gara tidak disebutkan dalam Bible, lalu Anda mengatakan itu adalah perkara yang mustahil misalnya. Oh tidak. Kalau Nabi Musa saja, Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan hanya dengan memukulkan satu tongkat, yang tongkatnya sama sekali nggak ada faedahnya, tapi atas izin Allah, atas kuasa Allah, tongkat itu ketika dipukulkan lalu terbelahlah lautan, itu bisa terjadi. Atau Yesus yang dinarasikan bisa menghidupkan orang mati, bisa. Maka bagaimana kemudian bisa berbicara ketika kecil itu bisa disangsikan, kan begitu. Dan di dalam Islam yang bisa berbicara saat bayi bukan hanya Nabi Isa saja. Kalau Anda mau membaca Al-Quran secara lengkap, akan banyak Anda temukan bayi yang bisa berbicara ketika kecil. Bukan hanya Nabi Isa, bukan. Nabi Isa itu sesuai yang disampaikan oleh Bang Zuma di dalam surah Maryam, bahwa ketika tuduhan zina diarahkan kepada Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa, maka posisi Nabi Isa membela ibunya dan bisa berbicara ketika bayi. Ketika bayi saja Nabi Isa sudah membela ibunya dari tuduhan zina, bahwa beliau lam yamsasni bashar, kata Al-Quran, disentuh laki-laki aja tidak pernah, apalagi berkumpul dengan seorang laki-laki, disentuh aja gak pernah. Nah, itu dibela oleh Nabi Isa. Dan itu diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, misalnya di dalam sejarah Al-Quran, kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir, di dalam kitab-kitab sirah, ada bayi di zaman Bani Israel yang dinarasikan bayi ini dianggap bayinya Juraij. Juraij ini adalah seorang waliullah, seorang kekasih Allah dari kalangan Bani Israel. Ketika beliau hendak akan berzina dengan seorang wanita, ada wanita mengajak dia berzina, tapi dia menolak. Karena nafsu syahwat seorang wanita ini meningkat, akhirnya si wanita ini ya berjima atau bersenggama atau berhubungan intim dengan seorang pengembala kambing. Anaknya dituduhkan kepada si Juraij ini. Nah, ternyata anak bayi itu langsung berbicara bahwa dia adalah anaknya si pengembala kambing, bukan anaknya si Juraij. Itu tertulis di mana? Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Atau kalau kita lihat lagi di zaman Nabi Yusuf, diterangkan di dalam surah Yusuf bahwa ketika Nabi Yusuf dituduh berzina dengan Zulaikha, maka Zulaikha langsung menfitnah Nabi Yusuf. Padahal Zulaikha yang ingin kepada Nabi Yusuf. Tetapi Zulaikha dengan menfitnah Nabi Yusuf menganggap dia akan diperkaos oleh Nabi Yusuf. Nah, ternyata ada satu bayi yang membela saat itu. Bayi itu adalah putra dari pamannya Zulaikha. Bayi itu langsung berbicara membela bahwa Nabi Yusuf bukanlah orang yang ingin meniduri Zulaikha, melainkan Zulaikha lah yang ingin meniduri Nabi Yusuf. Diterangkan di mana? Itu di dalam tafsir At-Tabari, riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, Sa'ad bin Jubair, Ad-Dhahhak dan lain sebagainya. Atau bayi Masyitoh. Masyitoh adalah tukang sisirnya Fir'aun, yang saat itu dicebloskan ke air panas karena dia beriman kepada Allah. Saat itu ada bayi yang membela Masyitoh bahwa dia beriman kepada Allah. Diterangkan di mana? Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Al-Ahmad. Atau seorang bayi yang diterangkan di dalam Al-Quran, ada istilah di dalam Quran itu namanya Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini adalah orang-orang yang dicebloskan oleh pemerintahan saat itu karena mereka mempertahankan beriman kepada Allah. Mereka dicebloskan ke parit, dibakar hidup-hidup, dan itu diriwayatkan juga dalam kitab Sahih Muslim. Dan saat itu ada bayi yang bisa berbicara yang membela mereka karena mereka beriman kepada Allah. Atau Nabi Yahya, putra dari Nabi Zakaria, disebutkan oleh Imam Ad-Dhahhak dalam tafsir, sebuah tafsir di dalam Islam, bahwa Nabi Yahya putra dari Nabi Zakaria sejak beliau kecil sudah bisa berbicara. Bahkan ini digunakan oleh Sofiatul.
Sobkatul menggunakan riwayat ini untuk membenarkan ketuhanan Nabi Isa, bahwa Nabi Yahya sejak kecil sudah mengakui kenabian Nabi Isa alaihi salam. Itu ada di dalam tafsir Al-Baghawi. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu mukjizat beliau pernah berbicara ketika masih bayi, diterangkan di dalam surah Al-Waqidi bahwa orang pertama yang menyusui Nabi Muhammad adalah Sayyidah Halimah, dan saat itu Nabi Muhammad pernah berbicara saat bayi. Dan riwayat seperti ini banyak, bukan hanya Nabi Isa saja gitu loh. Jadi santai aja, tidak perlu dipermasalahkan guys. Lanjut. Ya, silakan Bang Mister, dibuka mute-nya, bertanya lagi. Oke, halo, jelas ya Bang ya? Oh, jelas. Oke, thank you Bang Juma dan Bang Abdul Wafi. Saya menghargai apa yang dituliskan Isa waktu bayi menghormati kedua orang tuanya, membela orang tuanya. Itu saya mendapatkan ilmu sih, masukan. Kemudian kalau tadi dibilang, sebenarnya pertanyaan saya bukan ke arah situ. Jadi hanya comparing aja, membandingkan. Bayi Isa itu bisa berbicara, di Alkitab kan tidak ada sejarah demikian gitu. Kemudian kalau masalah Nabi Musa membelah laut itu kan di Alkitab ada. Kemudian Bang Zuma tadi mengatakan bahwa Yesus tidak membela ibunya, kasar dan semacamnya. Itu memang secara hermeneutiknya kan culturally, historically itu setting Yahudi. Jadi kita tidak tahu seperti apa tata krama di sana, seperti apa. Tidak bisa kita samakan dengan culturally kita, karena hermeneutiknya seperti itu. Yang terakhir, masalah Tuhan bisa jadi manusia, kalau menurut saya tidak ada yang salah Tuhan menjadi manusia, karena Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa menjadi apa saja yang dia inginkan, kecuali manusia menjadi Tuhan, itu baru tidak bisa. Mungkin bisa diluruskan Bang Zuma dan Bang Abdul Wafi kalau misalkan pemikiran saya ada yang keliru, karena kan kita di sini sama-sama saling berbagi pengetahuan dan ilmu ya. Mungkin kalau ada yang keliru bisa tolong diluruskan. Silakan Bang. Sedikit ya. Jadi gini, kita mendapatkan informasi itu dari Bible. Tidak pernah kita menemukan dalam Bible itu Yesus memanggil ibunya dengan panggilan matera. Dalam bahasa Yunani, kan kitab Anda bahasa Yunani itu selamanya dengan menggunakan kata gune, perempuan atau istri. Dan panggilan gune ini juga dipakai untuk memanggil perempuan yang statusnya, mohon maaf, sebagai pesundil. Berarti panggilan gelar kepada pesundil dengan panggilan kepada wanita yang melahirkannya ya sama. Harusnya kan panggilannya matera kan. Matera kan ibu. Tapi itu kita tidak temukan. Tidak ada itu di dalil Bible. Yesus memanggil ibunya dengan panggilan matera dalam bahasa original teks. Selalunya gune. Jadi kayak mana kami mau mengatakan Yesus menghargai ibunya? Nggak ada tuh. Terus yang kedua, setinggi apapun penghargaan Yesus kepada ibunya, Anda harus tahu, ternyata nih, Yesus ini dalam konsep Kristen, seperti yang Anda katakan tadi, tidak ada yang mustahil. Kalau begitu, Tuhan Anda adalah Tuhan yang paling durhaka di antara seluruh manusia yang pernah ada. Kenapa? Wanita ini mengandung tanpa suami, dituduh, difitnah, diasingkan. Habis itu anaknya lahir, pecah perawan. Dia kandung seorang diri, dibesarkan seorang diri. Habis itu anaknya besar, ternyata dia wajib hukumnya menyembah bayinya sendiri. Ayo, setinggi apapun penghargaan dia, tapi ujung-ujungnya si ibu harus menyembahnya. Kalau tidak menjembah Yesus, neraka. Berarti sang ibu yang mengandung sang anak, ketika dia mengayun anaknya, harus dia bernyanyi. Harus, wahai
Dikau anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Kelak kalau kamu ke surga, jangan biarkan ibumu membusuk di kubur. Duhai engkau anakku yang adalah Tuhanku. Kalau aku lalai nyembah, jangan kau kutuk ibumu. Nah, itu harus terjadi. Nah, sekarang permasalahannya adalah, pernahkah sampean saudara menemukan satu dalil di dalam kitab saudara di mana Maria mengajak sepupunya, saudaranya, temannya, ponaannya, cucunya, opungnya, tulangnya untuk rame-rame menyembah si anak, nyembah anaknya. Kalian, supaya kalian tidak masuk neraka, sembahlah bayiku ini, sembahlah anakku ini, dia adalah Tuhan. Sebab yang tahu tentang Yesus tentu adalah orang yang paling dekat dengan dirinya. Siapa yang paling dekat dengan Yesus? Ibunya. Itu satu, kawan, itu satu. Nah, sekarang coba Anda pikirkan dulu, apakah Tuhan itu posisi sama dengan manusia? Tidak. Apakah level Tuhan dan level manusia itu sama? Tidak. Apakah sama tinggi? Enggak. Apakah sehakikat? Tidak. Sederajat? Tidak. Tuhan adalah derajat yang tinggi. Manusia di ufuk yang berbeda adalah derajat yang rendah. Permasalahannya sekarang, Tuhan Maha Kuasa, posisi tertinggi. Manusia tidak Maha Kuasa. Ketika Anda melontarkan kalimat Tuhan itu Maha Kuasa, pertanyaan saya nih, bisakah yang Maha Kuasa berubah menjadi tidak Maha Kuasa? Manusia pada keadaannya, jangan manusia yang umum deh, jangan manusia yang umum. Yesus aja dulu. Orang Kristen mengatakan pencipta langit dan bumi yang Maha Kuasa menjadi Yesus. Oke, kita uji Yesus. Yesus, ya paman, sebagai Tuhan yang menjadi manusia, aku pengen tanya nih, apa paman, adakah engkau Maha Kuasa? Nehi. Bisakah engkau berbuat apa-apa dari dirimu sendiri? Tidak. Hei, dikau Tuhan yang sudah jadi bayi, bisakah kau cebok sendiri? Enggak. Bisa lu jalan pada usia 3 hari lu lahir udah bisa lari? Enggak. Bisa ganti celana sendiri? Enggak. Ini yang Anda katakan Tuhan. Pertanyaan Anda, kembalikan kepada Anda, menggelitik gak tuh ketika Tuhan yang Maha Kuasa tiba-tiba menjadi error? Jadi Tuhan itu saudara, ada hal-hal yang mustahil bagi dirinya. Mustahil Tuhan menjadi bukan Tuhan. 1. Mustahil Tuhan menjadi hina. 2. Mustahil Tuhan dihidupkan dan dimatikan. 3. Mustahil Tuhan butuh makhluknya, butuh makan, butuh tidur, butuh pipis, butuh pakaian, butuh celana, butuh tidur, ngantuk. Tuhan ngantuk. Mustahil. Mustahil. Itu tidak bisa disifati dan disandarkan kepada Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan di kalimat terakhir, yang salah adalah manusia bisa menjadi Tuhan, itulah yang Anda derita selama ini, selama 2000 tahun. Mau bukti? Saya buktikan kepada saudara. Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Baca dengan seksama. Camkan apa yang Anda baca itu. Pelan-pelan, kata demi kata. Apa uraiannya di sana? Dengarkan. Sebagai Theos, sebagai dewa, dia telah mengosongkan diri. Dia tidak mempertahankan ketuhanannya. Kuulang lagi. Dia tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan diri dan menjadi rupa hamba, dan menjadi hamba dan mengambil rupa manusia. Pertanyaan saya, nah, sengaja panjang supaya berkesan dalam otak Anda tuh.
Habis ini jangan langsung tidur, pelajari, renungkan, pikirkan. Mengosongkan diri, tidak mempertahankan keilahiannya, kosong dia, kosong. Saking kosongnya diobok-obok sama tentara Romawi, diludahin, ditampar, ditonjok, apalagi digantung, apalagi digelitik, apalagi diseret, apalagi dicambuk, apalagi ditombak, apalagi dibunuh. Pikirkan dengan tenang. Ketika dia mengosongkan diri, lalu ketika dia tidak mempertahankan keilahiannya, pertanyaan saya, ketika dia sudah menjadi manusia, siapakah gerangan yang bisa kosong, yang kosong ini membuatnya berisi kembali menjadi Tuhan? Sudah kosong nih, tidak mempertahankan ketuhanannya, kosong dia, jadi bayi yang tak berdaya, dia jadi daging. Kalau Anda lihat dalam Yohanes 1 nomor 14, dan pire miman itu udah menjadi daging. Kalau dia tidak disuapin pakai roh, daging keluar menjadi mayat. Untung saja dikasih roh, daging dikasih roh, jadi manusia dia. Pertanyaan saya, dia yang sudah mengosongkan diri, dia yang tidak mempertahankan kemudian keilahiannya, bagaimana caranya? Menjadi kucing aja susah, menjadi sapi aja susah, apalagi mau menjadi yang maha kuasa, kayak mana ceritanya? Makanya kawan, makanya kalau konsep itu yang Anda bawa, maka telanlah apa pil pahitnya. Apa itu? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kalian salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus oleh Allah. Telan pil pahitnya, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi orang-orang. Telan itu. Jadi Tuhan Anda itu adalah manusia yang dilantik berdasarkan Roma 14 nomor 9. Berdasarkan pukulan awalnya, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kayak mana mau jadi Tuhan? Kosong dia. Menjadi ayam aja susah. Makanya ketika dia menjadi manusia, dengarkan Yohanes 5 nomor 30. Apa kata Tuhan yang menjadi manusia, yang iseng-iseng jadi manusia ini? Dia nggak berpura-pura loh. Dia betul-betul mengosongkan dirinya. Dia nggak bersandiwara. Dia benar-benar kosong. Apa katanya? Ketika dia jadi manusia, Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu yang membuat dia menjadi Tuhan siapa? Kalau ente mengatakan yang membuatnya menjadi Tuhan adalah dirinya sendiri, berarti dia bohong. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maka kesimpulan saya sebagai Muslim, orang Kristen telah melantik manusia yang keluar dari kubur itu menjadi Tuhan. Selesai. Renungkan, pikirkan. Tapi jangan sampai stres. Oke? Pikirkan, renungkan, jangan sampai stres. Mudah-mudahan ada serpihan cahaya hidayah yang mungkin esok atau lusa yang bisa Anda dapatkan. Silakan Dinda Gus Wafi. Barakallahu fiik. Wa iyyakum akhina Bang Zuma. Jadi begini Bang. Ini pertanyaan simple, jawab dengan simple ya. Nanti saya jelaskan. Misalnya nih, Abang MR menjadi supir bis. Lalu ada orang yang kemudian menyeberang jalan dengan sembarangan. Pilihannya ada dua. Saat itu Anda sedang melaju sangat cepat. Pilihannya ada dua Bang. Anda memilih menabrak satu orang itu dan semua penumpang selamat, atau Anda memilih menghindar sehingga Anda dan para penumpang tewas. Mana yang Anda pilih Bang? Yang pertama Bang. Yang pertama kan, secara akal sehat yang pertama kan, mending saya menabrak satu orang yang nyebrang sembarangan, dia tewas sendirian, daripada saya harus mengorbankan diri saya dan penumpang di dalam bis semua. Nah, sama kasusnya seperti Tuhan ini Bang. Allah ya memiliki segala sifat kesempurnaan. Ketika ada satu contoh yang membikin seluruh sifat kesempurnaan itu hilang, maka contoh ini yang ditinggalkan. Seperti apa? Seperti ada Tuhan menjadi manusia. Tuhan yang awalnya maha kuasa menjadi gak maha kuasa.
Tuhan yang awalnya tidak pernah lapar menjadi lapar, makan ikan goreng. Tuhan yang awalnya maha perkasa dikejar oleh makhluknya sendiri, di uber-uber sama orang-orang Romawi. Tuhan yang awalnya tidak pernah ngantuk apalagi ketiduran, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia ngantuk saja nggak pernah apalagi tidur, lalu ceritanya Tuhan tidur dan lain-lain sebagainya. Maka Tuhan menjadi manusia ini adalah perkara yang mustahil terjadi. Kenapa? Karena tidak mungkin Tuhan membiarkan semua sifat-sifat keren dalam dirinya hilang hanya gara-gara satu contoh. Lalu teman-teman Kristen beralasan, ini kan bukti kasih karunia Dia. Bukti bahwa Tuhan Maha Kasih datang ke dunia menyelamatkan hambanya dari dosa. Kalau memang seperti itu konsepnya, kita tidak pernah menyaksikan ada presiden memberikan rezeki atau uang kepada masyarakat yang miskin lalu dia menjadi miskin dulu, gak pernah. Adakah seorang raja untuk menebarkan kebaikan kepada masyarakat dengan cara memberikan uang kepada orang-orang yang tidak bisa makan misalnya, lalu dia menjadi orang miskin dulu? Dia terhina dulu? Tidak ada konsep seperti itu. Itu logical fallacy. Tidak bisa seperti itu. Cara berpikir yang salah. Kalau ada seorang raja, seorang presiden ingin memberikan rezeki kepada masyarakat yang miskin, dia cukup menyuruh ajudan, Bang. Makanya presiden itu bukan gak bisa membuka pintu mobilnya, tapi dengan pintu mobilnya dibukakan oleh ajudannya, menunjukkan dia itu maha kuasa, menunjukkan dia itu keren, bukan maha kuasa ya, menunjukkan dia itu punya kuasa. Dibukakan pintunya, makan disiapkan, mandi disiapkan, kemudian segala sesuatu bahkan mobil dihidupkan, sepatu dicucikan, pakaian ada yang nyuci. Itu menunjukkan dia mah keren. Keren itu namanya. Tidak ada kemudian seorang raja nyuci sendiri, agar bisa menjadi seperti orang tukang laundry. Harus jadi tukang laundry dulu. Enggak gitu, Bang. Ketika ada satu contoh dalam diri Tuhan, yang satu contoh itu membikin semua sifat-sifat kemahaannya itu hilang, maka satu contoh itu akan mustahil bagi dia. Dengan dia menjadi manusia, maka semua kemahakuasaannya, maha perkasa, maha tidak tidur, maha tidak lapar, dan maha segalanya hilang. Sama seperti kasus Anda sedang menyupir bis tadi. Lebih baik satu ditabrak tapi seluruh penumpang selamat daripada menghindar akhirnya dirinya pun tidak akan selamat. Seperti itu contohnya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini adalah gambaran dari Tuhan, Bang. Jadi jangan dikira gambaran kita segambar dan serupa oleh Allah. Para ulama Islam menerangkan maksud dari segambar dan serupa dengan Allah itu bukan dalam fisiknya, bukan dalam kuasanya, tapi apa kata Al-Quran dalam surah Al-Hasyr, fa'tabiru ya ulil absar. Cobalah kamu berpikir wahai orang-orang yang punya akal, wahai orang-orang yang punya pandangan, apa yang terjadi di dunia ini adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Maksudnya ketika ada seorang raja ingin memberikan uang kepada masyarakat yang miskin, bukan berarti dia jadi miskin, tapi cukup dengan menyuruh ajudannya. Atau ada seorang karyawan membuat kesalahan yang sangat fatal, maka seorang bos tidak perlu jadi karyawan untuk menghukum dia. Cukup seorang bos memaafkan dia atau menyuruh dia bertaubat, atau kalau bos itu tidak sabar cukup diberhentikan dari tempat kerjanya. Bukan berarti bos harus menjadi seorang karyawan lalu baru bisa memaafkan dia, bukan. Kalau ada karyawan yang bersalah, ya bos cukup nyuruh, kamu akan saya maafkan kalau kamu bertobat. Selesai, saudara. Atau dikeluarkan sekalian dari tempat kerjanya, kan begitu kan? Sisi logiknya kan seperti itu. Maka Tuhan mampu menjadi segala sesuatu, atau Tuhan mampu menjadikan apapun segala sesuatu, tapi ketika sesuatu itu
dapat merendahkan derajat Tuhan, dapat menghilangkan segala kemahakuasaannya, dapat menghilangkan sifat-sifat sempurnanya, maka itu adalah perkara yang mustahil terjadi kepada Tuhan. Begitu saudara, sekian dari saya. Oke, terima kasih. Apa yang telah disampaikan ya Bang Juma dan Gus Wafi. Saya udah catat Bang Juma. Saya catat, saya pelajari, saya renungkan. Boleh bertanya lagi? Karena saya tidak akan mendebat yang jawaban tadi. Saya akan bertanya agar semakin menambah wawasan gitu. Jadi boleh bertanya lagi nggak ini Bang Kian? Bang Kian? Masih bisa nggak? Silakan Anda Oke. bertanya. Kata saya juga Boleh. tadi sebelumnya, silakan bertanya tapi sambil lihat layar. Burunda Siap. info lagi rehat sebentar. Anda hatuha dulu sama Gus Wafi ya. Oke. Berarti saya nanya ke Gus Wafi aja ya kalau gitu ya. Oke. Ya. Tadi saya menyatakan Tuhan bisa jadi manusia. Betul yang dibilang Bang Zuma ya, karena tadi kutipannya itu Filipi 2, karena Tuhan Allah telah mengosongkan dirinya, makanya saya berani mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia. Landasannya dari sana, statement saya yang awal tadi. Kemudian saya menyinggung kembali masalah penyaliban, berarti terkait dengan pengorbanan Yesus di tiang salib. Ini sebenarnya kan sudah banyak nubuatan ya di Perjanjian Lama. Saya ambil contoh ketika Ishak dikorbankan, dia kan digantikan oleh domba atau apalah gitu. Kemudian ketika Yesus ini memenuhi persyaratan sebagai korban, sebagai domba Allah, dia sudah memenuhi persyaratan yang dinubuatkan di Perjanjian Lama, bahwa korban itu adalah yang tidak bercacat dan tidak tercela. Menurut saya ini memenuhi persyaratan, karena Yesus itu kan domba Allah. Yang terakhir, kalau boleh saya ingin menyinggung Matius 28:18. Ini menjadi landasan kuat kita juga. Matius 28:18 itu kan dikatakan segala kuasa telah diserahkan kepadaku di bumi dan di langit. Nah, ini merupakan landasan yang kuat juga yang kita pegang. Saya ingin tahu ini ada, menurut teman-teman Islam kan yang paling suka mengkritisi, ada makna lain nggak gitu? Karena ini salah satu yang kuat juga yang kita pegang gitu. Matius 28:18 ini. Mungkin itu aja Bang. Silakan Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Bang, kalau Anda bertanya kepada saya mengenai Matius 28, sebelum kita membahas isinya, kita akan mengkaji dulu secara manuskripnya. Matius 28 ini banyak disangsikan Bang oleh para pemikir barat. Misalnya Anda baca setelahnya ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini ayat baru ditemukan di abad keempat. Ini bukan kata saya, tapi para pemikir barat yang notabene-nya mereka adalah orang-orang Kristen. Dan ini juga dilansir atau disebutkan di dalam website-website di barat oleh websitenya orang-orang Kristen. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan ajaran Yesus sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian baptis atas 3 nama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh muridnya. Ya, jadi kalau kita lihat pembaptisan itu kan ada 2 cara kan. Kalau di Kisah Para Rasul yang dilakukan oleh salah satu murid Yesus, ya saya lupa namanya, itu baptis itu hanya 1 nama, yaitu atas nama Yesus Kristus. Lalu apakah itu menunjukkan dia Tuhan? Tidak, karena ayat ini baru ditemukan di abad keempat. Ingat Bang ya, ayat tentang Matius 28 ini baru ditemukan di abad keempat. Ya, Petrus ya yang mengatakan dibaptis hanya dengan 1 nama itu. Kalau baru ditemukan pada abad keempat, berarti ayat ini sudah bermasalah Bang. Belum bahas isinya Leo. Kita belum bahas isinya Matius 28. Kita bahas pondasi ayatnya saja, itu sudah bermasalah.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau membahas isinya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bang, kalau diberikan kekuasaan, itu bukan hanya terjadi kepada Yesus, Bang. Kekuatan dan kemuliaan yang ada pada diri Yesus tidak pernah terpancar dari dirinya. Makanya salah orang-orang Kristen yang mengatakan Yesus adalah firman yang hidup. Salah, Bang. Kenapa? Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai firman yang hidup. Tidak pernah. Tidak pernah terucap oleh lisan Yesus bahwa dirinya adalah firman yang hidup. Enggak ada. Bapa Allah yang mengutus Yesus tidak pernah menyampaikan di dalam Bible, di dalam perjanjian baru atau perjanjian lama, bahwa Yesus lahir sebagai firman yang hidup. Tidak ada. Bapa Allah dan Yesus sepakat. Tidak ada kata-kata atau sesuai dengan kata-kata ini atau semakna bahwa Yesus sang firman yang hidup. Enggak ada. Tapi kalau Yesus diberi kuasa, dia diberi kekuatan, itu diakui oleh Yesus. Coba abang kaitkan dengan Yohanes 8 nomor 54. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 54? Bahwa jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak ada artinya. Karena Bapakulah yang memuliakan aku. Kemuliaan yang ada pada diri Yesus, dari menghidupkan orang mati, dari bisa berbicara ketika kecil kalau di dalam Al-Quran, dari semua mujizat yang dia miliki, kemuliaan itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena Bapakkulah yang memberiku kemuliaan itu. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, kata Yesus. Bayangkan, Yesus mengatakan Allah adalah Allah kami, Bapa adalah Allah kami. Kalau mengatakan kata kami, berarti Yesus di sana masuk, Bang. Dia adalah Allah kami. Sehingga pernyataan teman-teman Kristen yang mengatakan Yesus firman hidup itu dibantah oleh Yesus sendiri. Coba abang buka di dalam Yohanes 12 nomor 49 dan 50. Di dalam Yohanes 12 nomor 49 dan 50 secara tegas Yesus tinta merah mengatakan bahwa apa yang aku katakan menunggu instruksi dari Bapa kepadaku. Seharusnya kalau dia firman yang hidup, semua yang dia ucapkan sudah menjadi firman Bapa tanpa menunggu perintah yang lain. Ternyata Yesus kondisinya sama seperti Musa, sama seperti Elia, sama seperti Abraham, yaitu menunggu instruksi dulu baru dia bekerja, menunggu perintah dulu baru dia laksanakan. Maka wajar ketika Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maksudnya adalah yang ikut Yesus akan masuk sorga. Gitu maksudnya, yang ikut Yesus akan masuk surga. Sama seperti ketika Yesus belum dilahirkan di dunia, yang ikut Musa maka akan masuk surga. Makanya Musa dijadikan Allah bagi Fir'aun oleh Tuhan. Karena saat itu 600 tahun sebelum Yesus lahir, di zaman Musa menjadi orang yang harus diikuti dalam hal pemikiran dan syariat. Karena saat itu Musa lah yang menjadi utusan Tuhan, maka dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Maka orang yang mengikuti Musa dan setia kepada Musa di saat itu, ya, maka dia akan diselamatkan. Sama ketika Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga, maka semua orang yang ikut Musa akan selamat masuk surga. Semua orang yang ikut Yesus akan selamat masuk surga. Apakah Bani Israel itu menjadi umat terbaik karena dia dipilih, bukan karena unsur lain? Nah, ini pertanyaannya. Ingat Mas, Bani Israel, Yahudi, menjadi umat terbaik bukan karena mereka, tapi karena ada manusia terbaik di zaman mereka yang diutus di antara mereka. Siapa? Yaitu Nabi Musa. Siapa lagi orang terbaik di zaman itu? Nabi Isa atau Yesus. Karena ada Yesus sebagai manusia terbaik, maka umatnya pun menjadi umat terbaik. Sama seperti kita berteman dengan tukang jual minyak parfum. Kalau kita berkumpul dengan tukang jualan parfum, kita ikut harum.
Berarti harum itu bukan dari diri kita, tapi kecipratan dari si penjual parfum. Kalau si penjual parfum kita khianati, kita hinakan, sehingga Allah memanggil tukang jual parfum atau dia menghindar dari kita, maka kita tidak akan harum lagi. Kita nggak akan harum lagi, Mas. Maka sama seperti Bani Israel, mereka menjadi umat terbaik karena ada Musa saat itu, yang notabene-nya menjadi orang terbaik. Kalau Musa mereka hianati, Musa mereka hinakan, hingga Musa diangkat oleh Allah dan wafat, maka mereka bukan menjadi umat terbaik lagi. Lalu kemudian diutuslah Yesus, menjadi umat terbaik lagi Bani Israel ini. Orang Yahudi menjadi umat terbaik lagi karena kecipratan orang terbaik di zaman itu, yaitu Yesus. Yesus sebagai manusia terbaik ketika dihinakan dan dinistakan oleh Bani Israel Yahudi, maka mereka menjadi umat terburuk. Karena mereka harum karena Yesus, mereka harum karena Musa, mereka mulia karena ada orang termulia yang menjadi utusan Tuhan saat itu, Mas. Makanya secara tegas dalam Yohanes 3 nomor 34 dikatakan, siapa yang diutus oleh Allah, maka Allah akan mengirimkan rohnya dengan tidak terbatas. Ingat, siapa yang diutus oleh Allah, Yohanes 3 nomor 34, maka dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah akan mengaruniai rohnya dengan tidak terbatas. Maka semua yang menjadi utusan Allah, semua yang akan menyampaikan firman Allah, semua yang akan menyampaikan syariat yang dibawa oleh dia dari Allah, maka dia akan dikaruniai yang namanya Roh Kudus. Dia akan dikaruniai yang namanya roh kebenaran. Dia akan dikaruniai oleh seorang yang bisa menyampaikan syariat itu secara benar. Maka tidak tertentu kepada Yesus, juga bisa terjadi kepada para nabi yang lain. Kenapa kok ada kata-kata dan di bumi? Kuasa di surga dan di bumi, bahwa mereka akan menjadi orang terbaik di bumi, mereka harus diikuti dan mereka harus dihormati. Makanya kuasa di surga dan di bumi akan diberikan oleh Tuhan kepada para nabi, kepada para utusannya. Maksudnya kalau mengikuti mereka di bumi, maka mereka akan menjadi jalan menuju surga. Begitu saudara. Sekian, terima kasih. Oke. Thank you, Gus. Jadi tadi saya merangkap pernyataan dari Gus Wafi, katanya Matius 28 itu belum merupakan sisipan lah istilahnya gitu ya. Ya. Merupakan sisipan. Jadi yang saya pahami itu Injil kanonik itu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu merupakan Injil yang diteliti, kemudian ditulis dalam waktu yang secepat-cepatnya, yang dimana kita tahu bahwa pada zaman itu sulit sekali untuk menulis dan agak kesulitan dalam meneliti. Makanya Injil kanonik ini lebih akurat dibanding Injil-Injil yang lainnya. Nah, oke, tinggal dibuktikan aja. Sebentar bang. Iya. Bentar. Nah, jadi kalau misalkan ada dibilang sisipan ayat-ayat masuk yang belum rilis dan semacamnya, sedangkan Injil kanonik ini sudah diteliti dan ditulis cepat-cepatnya, kami jadi mengalami kebingungan, Bang. Dalam arti, jadi menurut teman-teman Islami, Injil yang asli ini yang mana? Karena di dalam Injil kanonik itu terdapat tinta merah juga, yang dimana itu merupakan ucapan dari Tuhan Yesus. Nah, kami tuh jadi kebingungan, makanya dari pihak kami tuh selalu mengatakan teman-teman Islami seperti memiliki standar ganda. Jadi di satu sisi yang menguntungkan dia ambil, yang ketuhanan Yesus kira-kira melemahkan, dimentahkan gitu. Jadi semacam standar ganda. Makanya saya ingin saya tanyakan, kita kebingungan ini kalau dari pihak Muslim mengatakan ini Oke. Langsung bisa dipaham saya maksudnya. Bisa saya bicara? Ya, seperti itu Bang ya. Karena mereka begini. kanonik ini diteliti pada jam itu secepat-cepatnya mereka menulis. Jadi untuk mengalami kesalahan tuh kayaknya agak riskan gitu. Oke, silakan Bang. Oke. Coba buktikan, yang mengkaji bukan kita Bang. Yang mengkaji itu para Kristen di Barat. Mereka mengatakan bahwa Matius termasuk ayat-ayat yang dipermasalahkan adalah Matius 28. Tentunya di ayat yang 19 yang paling riskan di sana.
itu baru muncul di abad keempat. Itu bukan kata saya loh ya, tapi kata para pengkaji di barat. Jadi lucu ketika teman-teman Indonesia masih menggunakan ayat ini, padahal di sana sudah diragukan. Kalau Anda meragukan apa yang saya ucapkan, tinggal dibuktikan. Ada nggak Matius 28 nomor 19 ini Anda temukan sebelum abad keempat? Ada nggak kira-kira? Saya tunggu itu. Sampai kapanpun saya tunggu bahwa Matius 28 nomor 19 dan lain sebagainya. Ya. Itu ternyata tidak tertulis sebelum abad keempat, baru ditemukan abad keempat. Setelah saya bertanya kepada salah satu debater Kristen yang cukup dijadikan rujukan, seperti Sob Katul ya. Kodeks yang tua, salah satu yang diimani oleh teman-teman Kristen adalah Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus. Lalu saya bertanya nih kepada abang yang mengatakan bahwa Injil kanonik ini adalah Injil yang ditulis secepat-cepatnya, padahal baru ditemukan abad keempat. Secara lengkap ini baru ditemukan abad keempat kan. Nah, saya tanya misalnya, siapa penulis Kodeks Sinaiticus? Coba bang, tahu nggak penulis kodeks yang tertua itu siapa? Kodeks Sinaiticus abad keempat bang. Enggak bang, kalau ke situ saya masih belum Enggak, saya nanya aja, tahu apa enggak gitu loh? Enggak tahu. Enggak tahu kan? Saya juga bertanya kepada Sofkatun dan semua debater, mereka mengatakan tidak ditemukan penulisnya. Kan lucu bang, ada sebuah kitab suci yang kodeknya ditemukan tertua pada abad keempat, lalu diagung-agungkan oleh kalangan Kristen, tapi penulisnya tidak ketahuan siapa. Inilah yang kita tanyakan dari dulu bang. Inilah yang kita sanksikan dari dulu. Kok bisa kamu percaya bahwa ini ucapan Yesus, kamu percaya bahwa ini ucapan Paulus, kamu percaya bahwa ini tulisan Musa, padahal manuskrip yang ditemukan paling tua itu ada di abad keempat dan penulis pertamanya nggak ada yang tahu. Sama dengan saya menemukan sebuah kertas di dalam goa, isinya Yesus adalah Tuhan, saya tidak tahu siapa penulis kertas tersebut. Lalu Anda beriman, lalu Anda berkeyakinan bahwa isinya adalah sebuah kebenaran, padahal penulisnya pun Anda gak tahu siapa. Lalu berbeda dengan Al-Quran bang. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah Allah telah menjadikan saya sebagai orang Islam. Al-Quran datang ke tangan kita bukan melalui manuskrip bang, tapi sama seperti sebagian ajaran Yahudi bahwa ada istilahnya Torah Shebe'alp, Torah lisan yang aturannya sangat ketat. Alhamdulillah bang, Al-Quran datang kepada kita tidak mengagung-agungkan manuskrip, tapi mengagungkan pelajaran dari guru ke murid, 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 yang diistilahkan oleh Islam namanya sanad. Mata rantai ajaran guru kepada murid dengan syarat yang sangat ketat. Gurunya harus cerdas, harus terkenal orang yang jujur, harus ahli ibadah, dan syarat-syarat ketat yang lain. Ketika dia tidak ditemukan profesinya, tidak ditemukan kredibilitasnya, maka tidak akan diterima oleh Al-Quran, tidak akan diterima oleh umat Islam. Alhamdulillah. Sedangkan umat Kristen yang membanggakan ribuan manuskrip, yang katanya lebih dari 5.000 salinan, tapi gak ketemu siapa yang nulis. Maka bagaimana Anda bisa beriman kepada sebuah tulisan yang pengarangnya ada aja Anda gak tahu gitu loh. Anda gak tahu siapa pengarangnya. Kan lucu. Kredibilitasnya bagaimana? Kan lucu. Begitu bang. Lanjut. Oke. Oke lah, sudah saya catat juga tadi, sudah lumayan lah diskusinya. Mungkin mau izin turun dulu ya bang ya. Thank you bang buat malam ini, udah agak malam, mungkin besok lah nanti saya lanjut lagi. Soalnya bang Kian ya udah jarang masuk karena lagi ada kesibukan. Sebenarnya saya paling saya suka tuh di channel-channel yang ada bang Kiannya lah, itu masukannya lebih oke lah gitu. Jadi ilmunya lebih. Jadi belum masa dulu. Udah siap lah gitu. Oke, thank you bang Kian. Gimana tanggapan ente, gimana tadi penjelasan dari Gus Wafi dan Gurunda ya, Juma? Oke lah, maksudnya saya kan lagi memperdalam juga ini, lagi mencoba membandingkan lah bang Kian. Maksudnya
antara yang tadi saya pertanyakan dengan jawaban-jawaban Bang Zuma dan Gus Wafi kan sudah saya catat. Nanti kan saya coba pelajari kembali seperti apa nanti ke depannya, kan kita nggak tahu. Biarlah ini berjalan aja lah seperti itu. Yang Enggak, penting lu masih aktif ke gereja kan? Lu masih aktif ke gereja kan? Masih. Ya, itu catatan-catatan lu dari apa jawaban dari Gus Wapi sama Bang Juma, kalau boleh dan lu nya kalau mau, lu lemparkan ke pendeta. Boleh. Lu kasih ke pendeta. Gimana tanggapan pendeta itu? Boleh. Mungkin nanti gua ngasihnya nggak di depan publik, tapi nanti gua akan kontak beliau dulu untuk diskusi empat mata. Gue juga penasaran sih nanti tanggapan mereka tuh seperti apa gitu, tanggapan bapak-bapak tuh seperti apa. Penasaran juga sih gitu. Keren itu. Gue setuju itu lu. Ya udah lu rehat dulu sekarang ya. Siap. Thank you ya. Semoga lu ya. tercerahkan. Siap deh. Amin. Thank you Bang Gian. Thank you buat semuanya ya yang ada di Komel ini. Ya, sama-sama Bang Emel. Ya. Ya, Pak Heri. Ya. Salam, selamat pagi Pak Heri. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim Bang? Ya Muslim. Ini saya mau tanya, kalau memang pertanyaan saya ini salah, mohon diluruskan. Begini, Tuhan tidak terlihat. Setiap dia terlihat bukan Tuhan. 1. 2. Pedoman kitab suci ada Al-Quran. Selain dari Al-Quran tidak bisa jadi pedoman. 2. Bentar Pak. Bapak bawa referensi ini dari mana referensinya, Pak? Pertanyaannya. Ya. Ada nggak ayatnya, coba? Jadi Bapak itu bertanya itu harus sesuai dengan ayat, Pak. Ya itu kan ayat, kan begini sebenarnya. Bener deh, nggak apa-apa. Terusin aja dulu biar cepet. Terusin Bang. Ini kan minta nanti saya nanti diluruskan ya. Juga. Tuhan tidak terlihat. Sesuatu yang terlihat itu bukan Tuhan. Ya. Yang kedua, kitab suci sebagai pedoman manusia adalah Al-Quran. Selain Al-Quran tidak bisa jadikan pedoman. Agama yang diridhoi Allah agama Islam. Selain Islam tidak diridhoi Allah. Ya. Sifat Allah wujud. Ya, setiap yang wujud adalah sifat Allah. Ya, setiap yang wujud adalah sifat Allah. Udah cukup Bang, udah paham kita semua. Oke, satu lagi, ya. Tuhan bernama, nama Tuhan Allah. Selain dari nama Allah, bukan Tuhan, bukan nama Tuhan. Gitu aja. Ya udah bener Bapak ini tadi. Pertama itu Al-Baqarah. Ada yang perlu dikritisi tapi itu Bang Handi. Iya. Iya, makanya ada janggal tadi, makanya saya potong dulu. Yang pertamanya doang yang ngejanggal. Yang pertama sama yang ini tadi mengatakan bahwa apa tadi wes ya? Al-Quran kitab suci pedoman, begitu kan ya? Al-Quran pedoman hidup manusia. Selain dari Al-Quran tidak bisa jadi pedoman hidup. Ah, itu kurang tepat itu, kurang tepat. Karena masadirut tasyri', sumber pengambilan hukum di dalam Islam itu bukan hanya Al-Quran, tapi juga ada hadis. Ya. Juga ada ijma ulama, juga ada qiyas, dan itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Yang pertama, Tuhan itu tidak kelihatan, maka semua yang kelihatan bukan Tuhan. Ini kurang tepat. Kenapa saya kurang tepat? Di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah itu ada ayat begini, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di hari kiamat wajah umat Islam, orang yang beriman akan berseri-seri karena mereka bisa melihat Tuhan. Nikmat yang paling besar di akhirat ketika seorang manusia yang beriman nanti akan melihat Tuhannya. Jadi Tuhan itu mungkin dilihat, tapi timelinenya nanti di akhirat di surga. Ayatnya ada Pak di dalam Al-Quran. Begitu. Atau tadi masalah wujud yang terakhir, gimana Pak Heri yang wujud tadi? Sifat Tuhan wujud ya. Sifat wujud ya satu. Setiap yang berwujud itu ada sifat Tuhan. Itu kurang sih, kurang. Maksudnya itu wujud itu kan eksistensi gitu loh.
eksistensi Tuhan itu. Makanya Allah memiliki sifat wujud, berarti Allah itu ada. Gitu maksudnya Pak Heri. Pak ya. Jadi jangan, kalau berbicara itu jangan sampai ada lagi penjelasan berikutnya Pak. Nanti menggantung namanya Ustaz ya, jangan digantung gitu ya Ustaz ya. Betul. Ya. Sebenarnya sih benar, cuman harus penjelasan lebih lengkap gitu. Oh ada si Jeb ini Jeb. Wah ini si Jeb ini. Jeb. Ya, selamat malam. Selamat pagi. Gimana Jeb? Lancar kerjaan? Alhamdulillah, puji Tuhan lancar. Aku ngomong alhamdulillah bisa nggak sih? Kalian marah nggak? Ya nggak marah sih, cuman kamu aja nggak percaya diri kalau pakai itu. Karena kalau kamu mengucapkan itu berarti kamu keluar dari Kristen. Karena Yesus bukan Tuhanmu lagi. Bener nggak Ustaz? Bener nggak itu Ustaz? Iya, artinya alhamdulillah kan segala puji bagi Allah, itu di surah Al-Fatihah ayat kedua itu. Oh. Karena Tuhanmu kan Yesus. Nah, mestinya kamu segala puji bagi Yesus. Ya, udahlah, janganlah niru-niru, nggak kena. Ya udah. Jadi kalau di bahasa Arab kan itu Alhamdulillah Yesus gitu. Alhamdulillah Yesus gitu seharusnya. Alhamdulillah Yesus gitu ya. Tapi nggak bagus juga, tadi dengar itulah yang membuat si kaca masuk penjara itu. Iya. Ribet lagi ngomongnya. Ribet. Bukan Alhamdulillah Yesus, Ahlu Yesus gitu harusnya. Ya udahlah, nggak ada kena-kenanya kalau di bahasa Arab disambung dengan Yunani, nggak nyambung. Nggak enak didengar. Dengan bahasa Inggris saja gak nyambung. Masa Iya. ketika kita sholat gak pakai Allahu Akbar, oh my God gitu. Gak bisa. Makanya saya bilang ini Kristen ini, mohon maaf ya Jep ya, kadang nggak percaya diri gitu loh dalam hal kepercayaannya dan kitabnya gitu, nggak percaya diri. Karena memang nggak bisa berlaku umum. Hanya berlaku doktrin dalam gereja. Kalau dibawa ke area publik nggak bisa didengar. Udah Jeb, lu diskusi aja, nggak usah menjiplak-jiplak sok ke Islam-Islaman Jeb. Udah diskusi aja, lu bertanya aja. Enggak, ini loh topiknya Jeb. Passwordnya ini salam 2 Kristus. Silakan dulu Jeb, password. Tahu nggak? Kalau kalian bahas itu, aku ketawa-ketawa sebenarnya. Dari mana? Kalian gini loh, maksudnya kenapa kalian belajar sama orang yang salah gitu? Coba kalian bisa sanggup gak kalian menjawab? Enggak, ini di zaman Yesus. Langsung aja Jeb. Menurut kamu Iya. dengerin Ini aku mau dulu. jawab. Coba. Jangan menjawab, belum ditanya kok. Menurut kamu Yesus itu anaknya Maria mulia atau terkutuk? Ya enggak, ya mulia lah namanya juga Tuhan. Mulia, baik, mulia ya. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa? Enggak ada, dijadikan kutuk maksudnya itu. Salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Iya, lambang kutuk. Ya, Tapi terus siapa Yesus yang itu tidak Yesus itu tidak terkutuk. Dengar Karena dia dulu. tidak berdosa. Dengar dulu. Salib itu Anda jawab lambang kutuk. Bisa nggak orang mulia dijadikan lambang kutuk? Bisa kalau dijadikan. Dia dijadikan. Kau percaya pula itu? Ya siapa yang nggak apa yang nggak mungkin? Ya kalau Jadi kamu memang Yesus jadi kamu menghendaki mengutuk dirinya. Dengerin, jadi kamu mengutuk anak Bunda Maria yang mulia ini. Enggak, ya karena memang salib Tadi itu iya, memang sekarang enggak. Diulang mundur lagi ya. Salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Lambang kutuk. Lambang kutuk. Siapa yang terkutuk di situ? Enggak ada, bukan Yesus. Yesus itu dijadikan kutuk. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa itu yang terkutuk? Ya kalau yang orang berdosa kiri kanan iya terkutuk. Tapi kalau Yesus itu nggak terkutuk. Yesus Dia dijadikan kutuk. Yesus digantung nggak di tiang salib? Digantung. Digantung. Dia akan memberikan nyawanya. Oke. Orang yang digantung di tiang salib terkutuk nggak? Yang kiri kanan terkutuk karena berdosa. Kalau Yesus itu dijadikan kutuk, dijadikan dosa. Berarti Yesus tidak digantung dong kalau begitu.
dijadikan kutuk. Coba yang kamu tahu kan Baca terakhirnya, terkutuk, dengerin. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib itu. Gimana? Iya ya, yang berdosa terkutuk. Ya, saya ulang ya. Siapa nama orang ini yang bergelar Kristus yang terkutuk di tiang salib? Yesus itu digantung di kayu salib, dia dijadikan kutuk. Janganlah tanya mulu itu Bang Handi. Itu tetap penjelasan. Nah ini salam dua Kristus di sini nih topiknya. Kok dua Kristus lah? Memang ada dua, bro. Satu mulia, satu terkutuk. Gimana? Coba. Lanjut, Ustaz. Bang Handi sama Mas Kian Santang, besok pagi saya harus ke Madura, ada acara dakwah, jadi saya istirahat dulu ya. Ya. Padahal mau sama Bang Abdul aja ini tadi mau diskusi. Terima kasih, Ustaz. Jadi teman-teman di bawah yang nggak suka topik ini silakan naik, gantiin kita. Siapa tahu Anda bawa topik baru toh? Silakan ya naik teman-teman di bawah yang protes-protes begitu ya. Abang silakan naik. Siapa nih tadi di bawah nih? Kang naikin dia, Kang. Saya juga capek loh, bener. Siapa yang mau minta naik? Gantiin kita. Ntar dulu ya, Jep ya. Ya, oke. Naikin dulu, Kang. Di bawah. Belum ada, tapi saya setuju dengan penjelasan si Jeb Colby ini. Yesus itu tidak terkutuk, saya setuju banget. Yang terkutuk itu bukan Yesus, tapi Tuhan umat Kristen. Ya Tuhan umat Kristen kan Yesus. Berarti sama dong kalau gitu. Enggak juga, karena Yesus kan enggak berdosa. 1 Petrus 2 ayat 20. Oh, enggak juga. Enggak juga ya. Ya enggak. Memang Yesus itu disalib, tapi bukan berarti dia terkutuk, dijadikan kutuk. Kan di 1 Petrus 2 ayat 20 kan Yesus enggak berdosa. Jadi dia yang tidak yang berdosa, menjadikan kutuknya itu dosa. siapa, Jeb? Yang kiri kanan itu, sebelah kiri kanan Yesus itu terkutuk karena mereka berdosa. Ya, berarti dosa waris kalian itu ditebus sama yang kiri kanan, bukan sama Yesus. Ya enggak lah, ditebus sama Allah Tritunggal. Loh, katanya sama yang kiri kanan, gimana sih? Bukan, enggak ada aku ngomong gitu. Barusan? Yang terkutuk siapa? Enggak. Dijadikan kutuk, Abang. Sama siapa? Sama manusia, kan manusia yang membuat peraturan kutukan itu. Oh, bukan Tuhan yang membuat peraturan kutuk, tapi manusia. Berarti Ya, Yesus dikutuk. Ya, berarti Yesus dikutuk sama manusia. Dijadikan kutuk. Ya, dijadikan kutuk sama manusia, sama ciptaannya. Berarti Tuhan dijadikan kutuk sama ciptaannya, gitu. Aduh, ada apa? Ya, itu peraturan manusia yang Peraturan manusia menjadi kutuk. Yang benar itu peraturan manusia apa peraturan Tuhan sih? Enggak, Tuhan enggak punya aturan. Aturannya itu cuman enggak ada aturan itu. Ya, enggak berarti lah. kalau nggak ada aturan Tuhan, berarti nggak disuruh ibadah, nggak disuruh menyembah Tuhan gitu kan? Karena Tuhan nggak punya aturan. Enggak, Tuhan saya enggak pernah maksa manusia, enggak pernah minta manusia. Bahkan di dalam Yohanes tertulis, aku tidak membutuhkan hormat dari manusia. Karena memang dia Tuhan. Iya, pantesan. Iya betul, ya pantesan Yesus nggak pernah nyuruh ibadah kalian di gereja. Ya, karena nggak ada aturan. Cuman kan kita sebagai coba, Abang yang butuh Tuhan atau Tuhan yang butuh Abang? Saya butuh Tuhan. Ya udah, makanya kalau Tuhan itu nggak butuh. Kalau kamu datang. Kalau kalian kan Tuhan yang butuh kalian, karena Tuhan bete sendirian, makanya menciptakan kalian. Tuhan, oh iya, ada itu penjelasan kan dari ada ayatnya. Aku tidak membutuhkan hormat dari manusia di Yohanes tuh. Enggak ada penjelasan dari pendeta bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu karena bete, nggak mau hidup sendiri. Enggak ada di Alkitab ada itu, loh. enggak begitu maksudnya. Ya tapi di Alkitab enggak ada yang menuliskan seperti itu. Enggak ada. Ya coba kenapa Tuhan lu menciptakan manusia, kenapa?
karena ingin membagi kasihnya. Apa yang ada pada dirinya supaya orang mengenal, supaya ciptanya itu mengenal kasih. Bukan, salah Jeb, bukan karena ingin membagi kasih, setahu gua. Karena dia ingin disalib oleh ciptaannya, oleh manusia. Ya enggak lah, emang Loh, coba kok ketawa? di zaman Musa emang udah disalib enggak kan? Nggak ada, berarti benar zaman Musa. Iya. Ya, yang ada salib zaman siapa? Zaman Yesus. Zaman Tuhan kalian turun ke dunia. Iya. Iya kan? Nah, berarti di zaman kalian aja yang ada salib, yang ada kutuk. Di zaman Musa nggak ada, di zaman Abraham nggak ada, di zaman Adam nggak ada. Yang ada itu di zaman Tuhan kalian. Ya kan? Iya, karena kan dinubuatkan 3. Kenapa Jeff? Rame bang host ada Dinubuatkan para nabi, bahkan lebih dari 100 nubuatan tentang Yesus itu tergenapi semua. Nah, ketika Yesus terpaku. bentar Jeb. Ketika Yesus disalib di kayu salib, ya. Terus Roh Kudus menjadi burung merpati kan? Ya kan? Ya. Dan bukan Roh Kudus yang jadi burung merpati. Siapa yang jadi burung merpati? Siapa yang jadi burung merpati? Adanya burung merpati itu pertanda waktu adanya dibaptis. Roh Kudus, bukan. Iya. Iya. Nah, pada saat Bukan berarti Yesus Roh Kudus disalib, itu burung merpati. Iya. Pada saat Yesus disalib, itu Tuhan kalian pada kemana sih? Ya, ada di mana-mana. Oh, kan ninggalin Yesus waktu disalib. Makanya Yesus berkata, Eli, Eli lama sabaktani, Tuhanku, kenapa kau minggat? Aku sendirian di sini, ninggalin aku. Kenapa ditinggalin sama Tuhan? Iya, Bapak itu kan Allah. Maksudnya Bapak itu kan Tuhan, ya ada di mana-mana lah. Bapak itu Tuhan. Tuhan meninggalkan Tuhan yang lagi mati terkutuk gitu, yang lagi disalib. Iya, betul. Iya. Betul, keren. Nah, ini gue senang sama si Jeb ini karena jujur. Iya, karena memang Bapak itu Tuhan. Yang satu dengan Bapak itu kan firman-Nya. Nah, firman-Nya juga Tuhan lah. Nah, di sini yang disembah oleh Kristen, yang dituhankan oleh Kristen, Tuhan yang mati terkutuk atau Tuhan yang meninggalkan orang yang mati terkutuk? Ya, Tuhan Yesus itu dengan keadaannya sebagai manusia itu dia disalibkan, dijadikan kutuk, nggak ada yang salah. Iya, yang mana? Jadi yang mana yang disembah oleh Kristen ini? Yang Tuhan yang ninggalin Tuhan yang mati terkutuk atau Tuhan yang mati terkutuk? Yang mana yang benar? Tuhan kalian. 1 Korintus 8 ayat 6, Bapa yang memiliki firman dan roh. Berarti bukan Yesus Tuhan kalian. Yesus kan firman-Nya Bapa. Disembah dong. Yesus firman-Nya Bapa. Kalau matahari firman-Nya siapa? Matahari firman-Nya siapa? Matahari ya tata suryanya Allah. Ya firman-Nya siapa? Ya firman-Nya siapa ada. itu? Matahari bukan firman. Oh, matahari apa kalau bukan firman? Ya matahari ya itu ya ciptaan tata surya. Ciptaan, bukan firman ya? Bukan, firman itu kan ilmu pengetahuan atau pikirannya Bapa. Oh, firman itu kan ilmu pengetahuan. Baru tahu nih gua nih, firman itu ilmu pengetahuan. Berarti Yesus ilmu pengetahuan dong kalau kayak gitu. Pikiran Bapa. Iya, Yesus itu pikirannya Bapa. Berarti pikirannya Bapa, pikirannya Allah. Pikiran Bapa keluar dari kepala Bapa untuk menjadi Yesus gitu. Enggak, kan Bapak nggak manusia. Bapak itu kan Allah transenden yang supranatural. Kok punya kepala? Ya kan pikiran adanya di kepala apa di dengkul? Ya Allah kan bukan manusia, nggak ada dengkul, nggak ada kepala, nggak ada segala macam ya roh. Yohanes 4:24 roh. Oh, oke. Berarti Yesus nggak punya kepala, nggak punya dengkul, nggak punya pantat kalau gitu ya, karena dia roh. Enggak, kalau Yesus kan memang manusia, bapaknya itu roh. Bapaknya itu roh, kalau Yesus itu apa? Yesus itu manusia, 1 Petrus 3:18, 1 Timotius 2 ayat 5. Yesus punya roh nggak? Anak manusia. Yesus punya roh nggak? Iya, 1 Tesalonika 2 ayat 23, Yesus manusia, mempunyai tubuh, jiwa, dan roh sebagai hakikat manusia. Rohnya itu roh manusia apa roh Tuhan?
Dia sebagai manusia ada roh manusianya, sama seperti kayak Bang Kian, ada roh manusianya. Ada roh manusianya. Oh, berarti di tubuh Yesus ada dua roh dong, roh manusia sama roh Tuhan. Iya kan Yesus bilang ada roh Allah padaku. Itu apa nggak bejubel? Itu apa nggak berantem roh manusia sama roh Tuhan itu di dalam tubuh Yesus? Bejubel. Ya, saya juga mempunyai dua roh. Saya juga mempunyai dua roh. Ketika saya dibaptis, saya roh manusia saya, dan saya juga ada Roh Kudus. Ketika saya dibaptis, saya dikaruniai Roh Kudus, Roh Allah. Dua roh. Nah, ini menarik. Ya, pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, muncullah seekor burung merpati hinggap di kepala Yesus. Dan terdengarlah suara di atas dari langit ya, suara Bapa. Oke, betul kan? Betul. Nah, pada saat ada suara Bapa dan burung hinggap di kepala Yesus dan Yesus lagi dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, siapa yang menjadi Tuhan di situ? Ya, ketiga Tritunggal itu, Bapa dengan firman dan rohnya. Suara itu Tuhan. Ya, anaknya juga Tuhan kan? Burung merpati yang hinggap di kepala Yesus Tuhan. Enggak, burung merpati itu cuma tanda adanya Roh Kudus. Oh, berarti Roh Kudus bukan Tuhan dong kalau gitu. Roh Kudus Tuhan, tetapi burung merpati itu bukan Roh Kudus. Burung merpati itu Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi burung merpati. Bukan. Roh Kudus yang menjadi burung merpati. Bukan. Roh Kudus itu adalah tanda adanya Roh Kudus. Burung merpati itu tanda adanya Roh Kudus di situ. Ya, tanda adanya Roh Kudus atau tanda adanya kehidupan. Kehidupan? Ya, Yesus hidup ya, ada kehidupan lah. Gimana sih, Bang? Ya, berarti Roh Kudus itu Tuhan kan? Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Yesus pada saat dibaptis di Sungai Yordan Tuhan juga kan? Iya, dia kan memang Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 6. Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan yang lagi dibaptis di Sungai Yordan itu Tuhan. Iya, ada tiga Tuhan. Tritunggal. Tiga realita dalam satu hakikat. Satu hakikat. Hakikat itu melekat di mana? Di Yesus, di Roh Kudus, di burung merpati, atau di Bapa? Tak terpisahkan. Kan beda-beda itu, Muksin. Yang satu di surga, yang satu melayang-layang di kepala Yesus, yang satu lagi dibaptis. Hakikatnya itu berada di mana? Bapa yang dengar, Allah itu kan Bapa. Nah, Bapa ini yang mempunyai firman dan roh. Ketika Yesus turun ke dunia, Bapa yang di surga itu yang gua tanyain, dengerin dulu Gorobak Cilok, yang gua tanyain kan satu hakikat. Hakikat itu melekat di mana? Melekat di Bapa, di Roh Kudus, apa di Yesus? Yesus ada roh Bapa, Yesus ada roh Allah, Bapa juga ada firman. Bukan itu yang gua tanyain, Gorobak Cilok. Yang gua tanyain hakikatnya melekat di mana? Paham gak sih? Ya, mereka satu keilahian loh, Bang. Satu keilahian. Hakikatnya melekat di mana? Hakikat itu kan berbicara Allah, bukan berbicara manusia. Kalau manusia kan beda mau hakikatnya. Ya udah, berbicara masalah Allah, berarti hakikat ini adalah Allah. Allahnya melekat di mana? Kalau Yesus secara pribadi sang firman, roh Allah ada pada Yesus. Ini kealahannya, ini hakikatnya ini melekat di mana di antara tiga itu? Pilih salah satu. Suin. Saya mau deket kau yang diburas ya. Bapa ini yang mempunyai keilahian firman dan roh. Berarti Yesus tidak mempunyai keilahian dan roh. Ada kan, roh Allah ada pada aku, kata Yesus. Berarti dua. Emang ada dua oknum, ada dua realita. Ya udah dua, berarti hakikatnya juga ada dua. Enggak, hakikat Yesus memang ada dua, hakikat manusia dengan hakikat Allah. Yang gua tanyain hakikat Allah ini, hakikat Bapa ini melekat di mana, Suin? Yohanes 10 ayat 30 kan Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Satu apa coba? Satu apa? Satu keranjang. Satu hakikat. Gak ada itu ayat sisipan itu, lu percaya sama ayat sisipan gak gitu? Mana ada sisipan? Ini. Yesus sendiri kok yang ngomong, gimana sih Bang? Aku dan Bapa adalah satu. Yesus sendiri yang ngomong, kok sisipan? Yesus itu utusan Bapa. Lu percaya nggak Yesus utusan Bapa? Ya, secara manusia Yesus utusan, tapi pribadinya apa? Pribadinya firman Allah.
Ya udah gini aja. Pada saat Yesus jadi manusia, kapan Yesus menjadi sebagai ilahi? Sejak kekekalan. Karena dia adalah firman-Nya Allah yang adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Nggak ada, Yesus nggak kekal, Yesus mati. Dia kan mengalahkan maut, bangkit lagi. Nggak ada, dia nggak mengalahkan maut, dia dibangkitkan. Bunyi ayatnya dia dibangkitkan ya. Iya, kalau di 1 Korintus 6 ayat 14 dia dibangkitkan oleh Allah Bapa yang Tritunggal. Dia bukan bangkit sendiri, dia dibangkitkan. Enggak, Lu harus pahami. Lu jangan merubah-rubah ayat, Lu bukan orang pintar, lu bukan seorang profesor. Ayat yang tertulis di dalam Bible ya, dia dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Lu jangan merubah ayat. Iya, Yohanes 10 ayat 18 aku nggak ubah ayat, Bang. Yohanes 10 ayat 18. Ya udah, ya nggak usah dirubah ayatnya. Dia dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Kalau tidak ada orang yang membangkitkan, kalau tidak ada Bapa membangkitkan Yesus, Yesus tidak akan bangkit. Tidak akan bangkit sendiri karena dia tidak tahu Yesus sendiri rohnya berada bilang, di mana. Yesus sendiri kan bilang, akulah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1, firman Allah itu adalah Allah. Dibangkitkan oleh Allah. Yesus itu Allah. Gimana itu? Nih dengerin ya, gelas conghek dengerin sama lu ya. Dia itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Mau dia firman kayak mau apa kayak dia dibangkitkan. Yesus membangkitkan dirinya, membangkitkan kemanusiaannya melalui keilahian firman. Nah, firman itu nggak cuman Yesus aja, tetapi Bapaknya juga adalah sang sumber yang merupakan Allah bersama dengan Rohnya, itulah Allah Tritunggal yang membangkitkan kemanusiaan. Kalau menurut lu itu satu antara Roh Kudus dan Bapa, boleh nggak gua bilang gini, Yohanes 1 pasal 1, pada mulanya adalah Bapa, Bapa bersama-sama dengan Bapa dan Bapa menjadi Bapa. Kan dia satu. Ya nggak bisa begitu karena kan Bapak kan selalu kan dia satu. Dia satu kan. Enggak. Terus firmannya dikemanain? Kan bersama-sama. Terus gimana? Apa yang bersama-sama? Oh ya udah kalau gitu pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan si Firman dan si Firman menjadi Firman. Masa Firman bersama-sama dengan si Firman itu kan bukan satu hakikat semuanya Firman. Iya, coba masa Firman dan Bapa satu enggak? Firman? Iya. Satu. Yesus satu nggak dengan Bapa? Iya satu. Yesus dan Bapa satu nggak? Iya satu bersama-sama. Roh Kudus dan Bapa satu nggak? Iya satu. Roh Kudus dan Yesus satu nggak? Pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Firman dan Firman menjadi Firman karena dia satu. Nggak bisa Bang, masa Firman bersama-sama Firman error? Kenapa nggak bisa, kan dia satu? Ya terserah gua dong, kan dia satu. Kalau bersama-sama kan berarti ada dua realita yang berbeda bersama-sama. Pusing sendiri loh, pusing sendiri loh. Ada beberapa yang bareng-bareng. Ya udah dia bersama-sama karena dia satu hakikat. Pada saat Yesus disalib berarti Bapa dan Roh Kudus juga ikut disalib. Enggak, yang disalib itu hanya sang pribadi Firman karena Bapa itu satunya di mana? Berarti satunya di mana kalau si Firman doang yang jadi korban? Keilahiannya Yesus. Keilahiannya jadi korban. Keilahiannya Yesus kan sang Firman, yang disalibkan kan kemanusiaan. Kalau nggak keras gua gigit nih. Gua gigit tuh gelas. Ya masa Bang, lo coba keilahian emang bisa disalib? Ya nggak bisa, yang disalibkan itu kemanusiaan dong. Berarti dosa waris kalian ditebus oleh manusia kalau kayak gitu. Sebab yang mati terkutuk di kayu salib adalah manusia. Pi Sukron. Iya, manusia Yesus dengan pribadinya kan? Adalah Allah. Iya, Yesus manusia, Bang. Iya, yang mati di kayu salib. Iya, yang mati di kayu salib ilahinya apa manusianya? Yang mati di kayu salib Allah dengan melalui kemanusiaannya. 1 Petrus 3 ayat 18. Allah mati di kayu salib. Iya, Yohanes 1 yang Yohanes 1 ayat 1 Firman adalah Allah. Ya. Oke, gua ikutin. Yang mati di kayu salib adalah Allah menurut lu ya. Menurut lu adalah Allah. Iya. Tapi bukan Allah Bapa. Allah mana lagi ini halus ya. Iya, ada berapa Allah di situ? Kan ada Allah Bapa, Firman adalah Allah, Firman, ada Roh Kudus. Allah sing lilir aing ieu mah. Ya, Allah yang mana yang mati ini? Bukan Bapa, Allah sang Firman.
Allah dan Bapa sama nggak sih? Berbeda, Allah itu hakikat, Bapa itu realita atau pribadi. Wah, ini nih penyesat nih kayak gini nih. Iya. Ya, Ini enggak. yang disebut penyesat. Bang Jimen Enggak, masuk. Allah, Saya ngopi Allah dulu, itu ngerokok dulu. hakikat. Enggak, Allah itu Jeff. kan hakikat. Jeff, Bapak itu Jeff. pribadinya Allah itu sendiri. Jeff. Yesus itu pribadinya Allah itu sendiri. Roh Kudus itu Jeff. pribadinya Allah itu sendiri. Jeff, tadi kau bilang bahwa mereka satu hakikat. Hakikatnya apa? Allah. Allah. Jadi, ya, kalau mati Allah, berarti mati itu satu hakikat. Betul atau tidak? Ya enggak. Enggak. Tapi Makanya satu kamu harus hakikat, tahu cuma dulu. satu. Enggak, kamu harus tahu dulu Allah yang mana. Kan kita berbicara realita atau ontologis. Secara ontologis kan Yesus itu kan secara ontologis adalah realitas Sang Firman, bukan realitas Bapa Sang Sumber Oke, atau Kudus. saya kaji ulang ya. Yesus ini dengan Bapa, dengan Firman atau Roh Kudus itu satu hakikat atau tidak? Satu hakikat tetapi bukan sama. Oh, berarti satu hakikat tetapi beda, ya kan? Beda. Ketiganya berbeda dalam satu hakikat. Iya, oke. Tetapi mereka satu hakikat yaitu adalah Bapa, ya kan? Enggak, Oke. satu hakikat yaitu Allah dengan tiga realita atau Iya, tiga jangan pribadi. pakai kata Allah, jangan pakai kata Allah. Nggak ada di situ. Theos yang ada di Bible original teksnya, ya. Enggak, di LI saya menggunakan kata Allah. Udah, Saya Jeff, Jeff, dengerin dulu, Serbet Warteg, dengerin dulu. Nggak usah bawa Allah itu Tuhan kami. Iya. Pakai Beda loh original Bang. teks saja, original. Kalian kan penyebutannya kan Allah, kami kan Allah, berbeda loh. Enggak, pakai Elohim aja, Yahweh ya. Elohim. Berarti hakikatnya adalah Elohim. Oke, saya terima tuh. Hakikatnya adalah Elohim. Ketika Yesus disalibkan, yang mati itu Yesusnya atau hakikatnya? Yesus itu nama Allah, pribadi Allah. syukuran, Saya tanya lagi, ketika Yesus mati itu, yang mati itu adalah Elohim, hakikatnya Elohim atau Yesusnya? Yesus itu Allah, Yesus itu Elohim, yang mati Iya, itu jawab Elohim aja dengan antara melalui dua. kemanusiaan. Iya, jawab aja antara siapa? Elohim atau? Enggak, kamu harus ngerti. Yesus itu memang Elohim. Oh, Yesus berarti- itu yang mati itu memang Yesus, yang mati itu memang Elohim dan melalui kemanusiaannya. Oh, Yang mati itu adalah kemanusiaannya. oke. Tetapi keilahian itu nggak bisa mati. Tetapi kamu Oke. harus tahu Yesus itu Elohim yang mati. Oke. Paham nggak? Ketika Elohim mati, ya siapa yang menjadi Elohim bagi seluruh umat? Elohim nggak bisa mati. Tadi barusan Anda bilang. Iya, keilahiannya nggak bisa mati. Yang mati kemanusiaannya. Tetapi gelar Elohimnya nggak bisa mati, kan gelar. Aduh, saya ulang lagi. Ketika disalibkan tuh Yesus, yang mati itu Elohim atau Yesus? Dengar, Yesus ini kan Elohim. Elohim apa? Elohim yang mempunyai dua kodrat. Yang mati itu adalah kodrat kemanusiaannya. Enggak, jangan ke keilahian kodrat itu dulu. nggak mati. Hakikat tadi, fokus ke hakikat. Ya Yesus Ya hakikatnya. nggak bisa. Kalau kamu hakikat ya Bapak ikut mati harusnya. Kalau kamu berbicara hakikat. Ya justru itu. Saya berbicara hakikat, bukan kodrat. Ya kalau nggak bisa karena Yesus itu memang hypostasis union. Berarti ketika Yesus mati, hakikatnya sebagai Elohim mati. Ya enggak, karena Elohim itu Tritunggal. Allah Bapa itu nggak bisa nggak. Kalau Bapa mati ya gimana? Ketika hakikatnya berbeda. Anda paham? Masalahnya Ya hakikatnya enggak, satu. karena memang Yesus itu hakikatnya Allah Elohim. Gimana sih kok Jeman? Nggak Anda nyambung paham berarti. nggak? Anda paham nggak maksud saya? Ya, hakikatnya itu kan satu. Hakikatnya berada kepada siapa? Elohim. Hakikat Yesus Ya berada enggak, kepada Yesus itu Elohim. dua, hakikatnya dua. Beda lagi, hakikatnya cuma dua lagi nih. Beda-beda lu. Iya kan, Yesus kan dua kodrat. Yesus itu hakikatnya Allah dan juga hakikatnya manusia. Apa Gimana sih, bedanya Kak? hakikat dengan kodrat? Kok dari tadi kau hubungan ke kodrat? Saya tanya dulu, kodrat apa Iya, artinya? kodrat itu berasal dari ya itu aku kasih tahu aja biar lebih mudah. Kodrat itu adalah sifat dari psikisnya dari realita itu sendiri. Apaan? Nggak nyambung. Kodrat aja pun kau tak mampu. Paham Ya kau? enggak kamu lihat KBBI, Apa kodrat itu adalah apa sifat kodrat? dasar. Saya ulang. Apa dulu? Kodrat itu apa? Sifat dasar. Bukan sifat dasar.
Kamu buka KBBI. Ya, Kamu kalau- belajar lagi Jeman. dengar. Kodrat kalau diletakkan kepada pencipta itu adalah kekuasaan yang tidak sama dengan manusia. Itu kodrat. Iya, sifatnya itu sifatnya itu penguasa. Tadi kau ngomong apa? Nggak ada yang aneh dalam Kau hal ngomong itu. apa tadi? Kodrat itu kuasa Tuhan. Aduh, ngarang-ngarang lu, makanya aku bilang fokus ke belajar ke ilmu Salah. Buka lagi perawat. KBBI Lu itu. jangan kemana-mana. Menurut KBBI, kodrat itu sifat dasar yang dimiliki dalam Kodrat tubuh itu kita. kuasa Tuhan. Kodrat itu kuasa Tuhan. Lu siapa sih, Jeb? Lu kan suster. Lu tahu-tahu kayak gini lu gak nyambung Bang, lu. Kita kan ini kan edukasi, akademisi. Ya pakai Iya, data tapi dong. lu Secara salah. KBBI. Sifat-sifat kodrat itu kuasa Tuhan. Nih, KBBI itu kodrat diam itu dulu, sifat. diam dulu. Kau bilang salah. Nih, kodrat itu kalau diletakkan kepada sang pencipta langit dan bumi, ini kodrat. Yaitu manusia tidak mampu menentang atau kodrat makhluk Tuhan. Siapa itu? Kekuasaan Tuhan. Kok Anda bilang salah? sifatnya kayak atau kodratnya- Gerobak Cilok, kayaknya lu sekolahnya sampai pagar ya, nggak sampai kelas ya. Salah mulu dari tadi lu. Kekuasaan itu sifat gak? Kekuasaan itu sifat gak? Susah kali pun ngomongnya. Dengar. Di mana? Ya udah gak usah, kalau gak usah bahas sampai ke situ. Kita ke dasar aja. Yesus memang mati. Di dasar sini dan fokus dulu. Ya karena nggak nyambung, kalian nggak nyambung. Lanjut aja. Yesus mati Anda yang terus. tidak nyambung, bukan saya. Anda tidak nyambung. Ya udah, kalau kalian masuk ke lebih kompleks kalian nggak nyambung. Ya udah langsung aja, Yesus mati. Terus gimana? Apa permasalahan ketika Yesus mati? Berarti kalau Yesus mati, hakikatnya sebagai Elohim mati atau tidak? Ya enggak ya, Elohim itu nggak bisa mati. Yang mati itu hakikat manusianya. Oh, jadi beda lagi sekarang. Elohimnya tidak mati, tetapi hakikat Yesusnya yang mati. Hakikat manusianya. Iya. 1 Petrus 3 ayat 18 baca coba. Oke, kalau Yesusnya yang mati, sementara di dalam Bible Tuhan telah menebus kita dari dosa waris atau kutuk. Ya. Tuhan, bukan Yesusnya. Iya. Tuhan, berarti Yesus itu Tuhan. Aduh, makanya ngerti dulu arti Tuhan. Kamu bawa kata Tuhan tapi gak ngerti kata Tuhan. Perkataan Bible Lukas 2 ayat 11 dikatakan lahir Yesus. Yang Yesus itu lahir sebagai manusia, itu adalah Tuhan. Kamu harus ngerti Tuhan itu gelar, bukan Tuhan itu artinya Elohim berbeda. Calm down. Pelan-pelan saudaraku. Pelan-pelan. Kamu pelan-pelan tapi kamu asal ngomong gak ngerti apa-apa, gimana sih? Anda yang tidak ngerti, dengar. Anda mengatakan Gini, yang mati bentar, Jeman. itu Lukas 2 ayat 11, Yesus lahir. Telah lahirlah Tuhan. Yang lahir itu manusia atau bukan? Dengar dulu, diam. Dengar dulu. Enggak. Yang ini enggak. fokus Lukas ke 2 ayat penyaliban. 11, Yesus lahir. Yesus Diam lahir dulu. itu kan manusia. Yesus itu manusia enggak yang lahir. Kamu gimana sih? Kan yang Masalahnya kau asal ngomong. Kamu ngomongin Tuhan tapi gak ngerti. Kau tadi Hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud, juru selamat Yesus Kristus. Bukan Tuhan. Iya. Nah, Tuhan itu manusia enggak Yesus? Oke, pelan-pelan. Bang Kian, Jeman gak nyambung. Nah, kamu diam Jeman, kamu gak nyambung. Yesus kamu diam Jeman. tadi mati. Bang Kian. Nah, kan Yesus kan Tuhan tuh lahir. Takut sama aku, diam dulu. Yesus Enggak, kau tadi gak nyambung. mati. Aku malas ngomong sama gak Anda nyambung. yang tidak nyambung. Tuhan aja kau rubah. Coba Bang Kian, yang lahir kan Tuhan. Tuhan. Nah, Yesus manusia enggak Yesus yang lahir itu? Manusia. Ya udah, jangan kait-kaitkan. Masalahnya gini, gua suruh teman-teman gua yang ada di kota Daud hari ini telah lahir Tuhan di kota Garut. Suruh saya cari ke semua bidan, ke semua rumah sakit bersalin, nggak ada hari ini telah lahir Tuhan, nggak ada. Kalau Tuhan itu kan berasal dari kata Tuhan. Nggak, sama aja. semua rumah sakit udah dilacak, ternyata nggak ada Tuhan lahir di situ. Ya karena memang pengertian di Tuhan itu bukan Elohim, Bang. Bukan sesembahan. Pengertian Tuhan itu di Kristen berbeda. Ya berarti kalian bukan menyembah sesembahan, kalian menyembah ciptaan sesembahan. Enggak, kalau Yesus itu kan memang Tuhan, tetapi pribadinya Allah. Gua bisa Pribadinya bikin Elohim. ayat kayak gitu. Hari ini telah lahir juru cukur di kota Garut. Bisa gua kayak gitu bisa. Cuma kan ini Yesus sendiri yang plesetan. ngomong. Oke. Yesus kan sendiri yang ngomong, aku adalah firman-Nya Allah. Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Elohim. Kok Yesus sendiri yang ngomong kok? Iya.
Tadi Anda menyatakan bahwa aku dan Bapak satu, betul atau tidak, saudaraku? Ya kan? Jadi itu alasan Anda mentuhankan Yesus, ya kan? Ya kan? Bagaimana? Ya enggak, karena memang Yesus sendiri ngomong Matius 28 ayat 19, segala kepenguasaan sudah diberikan kepadaku. Dulu, aku dan Bapak satu. Bentar. Oke, buat teman-teman silakan di follow akun yang di atas, terutama host ya. Ini akun baru Akang ya. Dan acara debat ini ya, Bang Jimen dengan Bang Jeb ini disponsori oleh Paramek, obat sakit kepala gitu ya. Udah habis berapa Bang Gian? Habis 4 tablet. 4 tablet gua habis ya. Silakan di follow. Oke, tadi kan Anda mengatakan bahwa alasannya satu-satunya karena Yesus berkata aku dan Bapa satu. Bagaimana juga perkataan ayat selanjutnya? Yesus berkata aku dan murid-muridku satu. Berarti ada 12 Tuhan ditambah Yesus 13 ditambah Bapa 14. Enggak begitu, mana begitu maksud. Jadi aku dan murid-muridku itu satu apa maksudnya? Kata Yesus. Enggak ada. Yohanes berapa kamu bilang tadi satu? Kamu ngarang. Kok nggak ada, jangan ngarang dong. Kok nggak ada? Yang mana? Yohanes 17 ayat 21. Baca. Bentar, aku baca. Kamu jangan larang-larang. Anda yang ngarang-ngarang. Oke, saya open cam. Anda yang ngarang-ngarang. Ini perkataan Yesus loh. Ya berbeda. Kan situ kan maksudnya kan satu dalam menjadi anak-anak Allah. Di mana tertulis anak-anak Allah? Di mana? Iya kan Yesus bilang diangkat menjadi anak Allah. Di mana tertulis jadi satu anak-anak Allah? Di mana? Baca ayat 22 aja. Penipu di mana tertulis? Enggak, baca ayat 22, enggak usah ngotot, Oke, tahu enggak 22. Saya baca. Ya, saya baca. Ya baca. Iya. Coba kau baca Yohanes. Coba kau baca. Ini kenapa sih Jeb, lu kalau diskusi sama Bang Jimen lu hawanya itu panas mulu lu. Roh Kudus lu kemana sih? Karena ya habis dia ini sotoy. Malas aku. Kok kayak gitu kau? Baca ayat 22. Oke. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Salah. Ayat 22. Kau baca yang mana sih? 22. Oke. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka bersatu sama seperti kita adalah satu. Mana Allah? Murid-murid Yesus diberikan kemuliaan sama seperti Yesus diberikan kemuliaan oleh Bapa ketika enggak ada di sini anak-anak Allah. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, kata Yesus. Baca 23-nya. 23 baca 23-nya lagi. Saya kejar kau. Iya, biar kamu pinter. Oke. Ya, 23-nya. Kau sampai kemana? Aku di dalam mereka, engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Mana anak Mana? Ya, jadi Yesus itu ada di dalam diri para murid-muridnya. Penipu, mana tulisannya anak-anak Allah? Mana? Kok Anda menyimpulkan anak-anak Allah? Mana? Dengar. Segala sesuatu yang ketika dikaruniakan Roh Kudus itu sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kamu buka di Yohanes 10 bentar ya. Bro. Kita fokus ke sini dulu. Kita fokus, enggak usah kemana-mana. Kita fokus ke sini. Di mana kalimat ayat 21? Kalau kamu mau fokus di satu perikop dan kau nggak membatasi otakmu, ya udah, aku angkat tangan. Ya memang kau harus angkat tangan karena ya udah, kalau kamu membatasi otakmu, ya udah aku angkat tangan. Itu penipuan, itu pembohongan publik. Gabrul. Ya, yang makanya jangan kau tambah-tambah. Kalau belajar itu jangan membatasi otak. Nomor itu namanya nggak ada di sini tertulis. Ya, kau lah tambah-tambah. Orang kau aja bukan Kristen, gimana ceritanya kau jelasin imanku? Saya tanya dulu, di mana di sini bahwa dia itu satu anak Allah? Di mana coba? Di mana tertulis? Lukas 11 ayat 31 baca. Di Yohanes 17 ini yang saya tanyakan. Ya udah, kalau kamu membatasi otakmu, ya udah kelar, angkat tangan aku. Di Yohanes 17:23 ini. Udah, ya iya, terserah. Kalau kamu nggak bisa dibilangin, ya udah kelar. Penipu.
Orang kau membatasi otakmu, gimana aku mau ngomong sama orang yang batasi otaknya? Makanya Jeff, kalau disampaikan Ya, terserah. dengerin dulu. Ya, Terserah. fokuslah ke ilmu keperawatanmu. Enggak usah kemana-mana. Siapa perawat? Lah, lu jangan ngaku-ngaku Gini, dokter. Jeb, tadi satu pertanyaan gua tidak bisa dijawab sama dua Kristen nih. Gua masuk dikit ya, Bang Jimen, ya. Yang mana? Oh, Nggak ada oke. pertanyaanmu yang gak aku jawab lo, Bang Kian. Enggak, tadi dua Kristen. Yesus pada saat diangkat ke langit usia keberapa? Diangkat ke langit 33. 33, lu salah di sini. Coba lu baca Daniel 7 pasal 9. Dibuka Bang Jimen di Kok situ, Daniel? bisa nggak? Daniel kan Iya, belum iya. ada Yesus. Udah buka Daniel. Daniel 7 pasal 9. Iya, gimana sih Bang Daniel belum ada Yesus? Bapak bawa Kalau Daniel belum ada Yesus, kenapa ada ayat ini di Bible? Daniel berapa? Daniel 7 pasal 9. Gua bacain ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia. Ini yang lanjut usia ya, yang duduk ya, bukan umur yang 33 ya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba, artinya banyak ubannya. Dan dia duduk di kursi roda yang kayak menyala api gitu. Jadi orang jompo yang duduk di sebelah kanan Bapak. Orang jompo, orang lumpuh, orang yang sudah beruban. Sedangkan Yesus usianya cuma 33 tahun. Iya kan Yesus kan lahir kan pada abad pertama, Bang. Gimana sih? Itu kan berbicara. Nah, ini kejar, Bang Jimen dikejar, Bang Jimen tuh. Jadi yang duduk di sebelah kanan Bapak itu orang tua yang udah jompo, yang udah lumpuh, duduk di kursi roda, Bang Jimen. Iya nggak tahu. Dia lanjut itu siapa itu. berbicara Bapak nggak Gini, tahu Jeff, karena kan nggak pernah ada yang melihat Jeff. Bapak. Kita belum selesai tentang yang di sana. Malas aku ngomong samamu, terserahlah. Siapa? Dengerin dulu. Enggak. Jeff. Ya kalau kau membatasi otakmu, Lu gimana jangan aku mau merajuk. ngajar? Jangan merajuk. Enggak, terserah. Kau jangan merajuk. Kau jangan maju. Kita temenan loh, Jeff. Kau jangan kayak gitu, ya. Bukan masalah itu loh, Jeman. Jeff, karena kau ngomong kau kita membatasi sebagai otakmu. teman kita responsif. Gimana? Ya kalau kamu merasa ya begitu ya udah. Ya, Orang kamu nggak Jadi bisa udah pick ya, tahu. yang duduk di sebelah kanan Bapak itu bukan pemuda yang usianya 33 tahun ya, tapi orang tua yang udah jompo, yang udah pikun, yang udah beruban, yang udah lumpuh. Oke? Yang udah kena stroke tuh. Lanjut lah, Pak. Kian, mana lu ada? mau sama saya? Ini berarti salah, Daniel. Ya nggak ada kata struk situ, ada aja lu Bang Kian. Iya, tapi udah jompo, dia udah lumpuh, duduknya Bang di Kian, kursi roda. Bang Kian. Woi. Yesus itu penciptamu loh Bang Kian. Hati-hati loh. Enggak, gue gak ngerasa. Sus, lu pencipta gua belum, Sus? Bukan, Sus? Bukan, katanya tuh, bukan. Iya kan dikatakan di kitab suci Anda kan Isa Al-Masih itu kan. Ya udah, lu kalimat tunjukkan satu ayat, satu data yang mengatasnamakan Yesus bahwa Yesus menciptakan manusia. Sebutkan satu ayat aja, jangan ngibul lo di sini. Iya, Kejadian kan situ Allah ya, Yohanes 1:1 Di Kejadian 1 pasal 26, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa. Nah, di sini itu kita itu ada berapa oknum? 1, 2 atau 3 atau 4? Iya 3. Iya 3 kan Allah itu Tritunggal. Berarti tiga-tiganya menciptakan. Iya, tiga pribadi. Ini gimana sih Tuhan ini menciptakan manusia kok gotong royong? Iya enggak karena memang coba baca Yohanes 1:3. Ini marilah kita ciptakan kayak gotong royong menciptain manusia. Ya enggak, kan di Yohanes 1:3 dikatakan. Oh enggak, itu bunyinya. Itu bunyinya. Marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa. Berarti Tuhan lu kalau menciptakan sesuatu itu harus gotong royong gitu. Ya enggak, karena kan dikatakan Yohanes 1:3 tanpa firman-Nya Bapa nggak bisa menciptakan segala sesuatu. Mereka tiga kesatuan yang dia bisa dipisahkan, Bang. Yang menciptakan manusia ini, pilih salah satu yang menciptakan manusia ini. A. Yesus, B. Roh Kudus, C. Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6 Allah itu memang satu yang tak bisa dipisahkan dengan firman dan rohnya. Ya udah gini aja deh, sekarang mah tunjukkan ayat Tritunggal atau Trinitas di dalam Bible. Ayo tunjukkan. 1 Yohanes 5 ayat 7. Bacain. Ada 3 yang memberi kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh, ketiganya adalah satu. Ayat Tritunggalnya ngehe. Iya, Tritunggal itu kan Tritunggal itu kan bahasa. Lu tahu kan 12 murid? Lu tahu kan 12 murid? 12 murid tahu kan lu? Iya. Ke-12 murid itu mendapat
pengajaran dari siapa? Ya dari Bukan gitu kan caranya nanyanya kan. Ada nggak Yesus mengajarkan Tritunggal ke 12 murid? Nggak Matius ada. 28 ayat 19 kan ada. Aku membaptis ajarlah mereka dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Firman dan Roh. Ketiga itu. Ketiganya adalah satu. Itu ketiganya itu anaknya Maria semua ya? Ya enggak, Yesus itu cuma Firman. Saya ulang ya. Kan ketiganya adalah satu. Betul? Ya. Nah, kalau udah menyatu disebut siapa? Allah. Itu anaknya Maria atau bukan? Ya, anak Maria itu Allah yang sang Firman, bukan Allah yang sang Bapa, bukan. Berarti ketiganya salah satunya anaknya Maria toh? Iya, bukan salah satu, tapi memang suatu realita di dalam. Dengarin dulu. Akang ada 3 nih, Bapak, Putra, Roh Kudus nih, betul? Iya. Nah, yang mana yang anaknya Maria? Firman. Anaknya Maria Firman. Bukan manusia anaknya Maria. Iya, Firman yang menjadi manusia kan? Iya. Anaknya Maria Firman atau manusia? Yohanes 1:14 Firman telah menjadi manusia. Ya berarti manusia anaknya Maria ya. Ya memang manusia, tapi kan baik. realitanya Firman. Saya ulang lagi nih, anaknya Maria adalah A Firman, B manusia. Allah sang Firman yang menjadi manusia. Saya nggak nanya, saya nggak nanya apa yang menjadi manusia. Yang ditanya adalah anaknya Maria adalah A manusia, B Firman. Dua-duanya loh, Bang. Aku nggak bisa salah satu, nggak bisa. Kalau begitu, yang disusui Maria waktu ada bayi yang disusui Maria itu, bayi itu adalah A manusia, B Firman. Dua-duanya, Bang, nggak bisa dipisahkan. Oke, jadi Maria pernah menyusui Firman. Iya, emang kenyataan. Bagaimana cara Firman disusui? Dengan menambahkan kodrat manusia, wujud manusia. Firman itu artinya apa? Firman. Firman itu artinya pikiran. Oke, jadi Maria pernah menyusui pikiran. Iya, pikiran melalui inkarnasi manusia. Apakah Maria pernah menyusui pikiran? Ya pikiran Allah, bukan pikiran Maria. Oke, kalau begitu terakhir nih, terakhir ya. Apa obatnya kalau lagi turun bro? Hah? Apa obatnya turun bro? Turun roh. Iya, turun bro. Apa obatnya? Maksudnya? Kan ada orang tuh turun bro tuh. Nah, obatnya apa? Enggak tahu. Kalau urat jerawat apa obatnya? Urat jerawat. Iya, apa sih, Bang? Ya kan nanya gua. Ya nggak tahu gua bukan. Ini Jeb. Dibaptis itu untuk apa sih, Jeb? Jeb, dibaptis itu untuk apa? Dibaptis itu untuk apa Baptis gunanya? itu untuk tanda supaya bahwa kita menyatakan diri kita bahwa aku memberikan diriku kepada Tuhan Yesus gitu. Oke. Pada saat Yesus dibaptis itu tanda apa? Ya, dia menggenapi nubuatan melalui jalannya ada Nabi Yohanes. Oh, bukan dia untuk mengikuti Bapak. Ya, harus tergenapi kan? Paling Karena lucu tadi itu Bunda Maria menyusui pikiran. Iya, pikirannya Allah. Iya. Melalui inkarnasi manusia. Bagaimana caranya Bu? Bagaimana caranya itu Bunda Maria menyusui pikiran? Pikirannya Allah, yang realita Allah sang Firman. Emang pikiran itu punya mulut. Pikiran itu punya mulut. Pikiran Allah. Iya manusia. Mudah-mudahan. Ada ya Allah, ini anak benar-benar dah. Pikiran itu ya, makanya ya kalau emang abang niatnya emang nggak mau ngerti ya begitulah. Oh, pikiran ya, coba berwujud kalimatullah. Kan di kitab suci Anda dikatakan Isa al-Masih kalimatullah. Coba bisa nggak Tuhan Anda tanpa kalimatullah? Bisa nggak? Kalimatullah itu tidak berwujud abstrak. Karena dia perkataan. Jangan dibaca, jangan diikutin. Coba terangkan yang masuk akal bagaimana caranya Bunda Maria menyusui pikiran. Coba. Nggak tahu ah. Pusing dia. Kan tadi aku udah bilang melalui inkarnasi manusianya Yesus yang sama seperti manusia biasa ya, dia itu melakukan bagiannya sebagai manusia berkenosis.
Yang disalib itu manusia atau pikiran? Yang disalib itu ya Allah dengan melalui kodrat manusia. Bukan pikiran. Ya pribadinya pikiran Allah. Anak orang Bang Handi. Kan yang tadi yang disusui pikiran. Bang Handi, Yesus itu bukan anak orang. Yesus itu penciptamu loh. Oh, Yesus bukan anak orang. Ya anak orang tapi penciptamu. Tadi saya bilang bukan. Sekarang diakui gimana sih? Saya tanya, Yesus itu anak orang atau bukan anak orang? Coba buka Bang Yohanes 1 ayat 10 coba. Iya, udah enggak usah pakai itu. Saya nanya baik-baik loh. Yesus itu anak orang atau bukan anak orang? Ya anak Bunda Maria. Bunda Maria orang enggak? Iya manusia. Berarti Yesus anak orang toh? Iya anak manusia. Iya udah. Kenapa tadi lu bilang bukan? Iya dia pencipta Bang Handi loh itu. Yesus itu. Oh yang menciptakan Bunda Maria siapa? Iya Bunda Maria itu dilahirkan. Saya? Dilahirkan kan? Masa berarti saya nggak diciptakan? Ya enggak Kak, Abang dilahirkan. Tadi kamu bilang tadi saya diciptakan oleh Yesus. Ya. Nah, Bunda Maria siapa yang ciptakan? Allah Tritunggal. Bukan Yesus. Iya, Yesus itu kan salah satu dari Allah Tritunggal. Ya, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Kemanusiaannya yang lebih tua Maria. Jadi lebih tua Maria daripada Tuhan. Tuhan itu gelar untuk kemanusiaannya. Anak orang Bang Andi. Malas aku ngomong sama kalian Bang. Masa Tuhan itu kan gelar. Jeff. Apa sama kalian biasa sama gua nggak malas lu Jeff? Iya Bang Kian masih nyambung, masih bisa nyambung loh. Tapi kalau Bang Handi sama si Jemanin agak tahu lagi aku mau ngomong apa. Jeff. Kita temenan Jeff. Kita temenan nggak boleh kayak gitu Jeff ya. Tadi saya mau katakan berarti Bapa ini atau Allah ini yang kau sebut ini adalah sesembahan. Sesembahan nggak? Iya. Allah ini. Iya. Tuhan juga sesembahan. Ya Tuhan itu harus Allah ulangan nama 4. Iya, Tuhan sesembahan. Tuhan itu disembah karena memang hakikatnya adalah sesembahan. Oke, berarti tetapi Allah secara juga, pengertian, secara etimologi, berarti, Tuhan itu artinya penguasa. Iya, yaitu berarti gelar Allah buat juga disembah kan toh. Allah juga disembah ya kan. Oke, saya ambil 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Saya tanya, pertanyaannya, berapa sesembahan di sini? Iya, tiga sesembahan. Ya ada Bapa, Firman dan Roh. Berapa sesembahan? Ini tadi sesembahan kau bilang. Ini sesembahan. Itu merujuk. Allah di situ siapa? Bapak. Ada koma. Yang membangkitkan Tuhan. Tuhan ini Yesus. Pertanyaannya ada di berapa Lukas 2 ayat 11 yang Tuhan siapa? Pertanyaannya di Lukas 2 ayat 11 yang Tuhan siapa? Pertanyaannya ada beberapa sesembahan. Iya jawab. Di Lukas 2 ayat 11 kan itu kan kamu nanya Tuhan. Di Lukas 2 ayat 11 yang lahir itu Tuhan Yesus manusia. Berarti jawabannya Tuhan itu Yesus bukan. Fokus dulu 1 Korintus. Iya fokus ya ini makanya aku malas ngomong samamu. Gak nyambung. itu Tuhan gerobak cilok. Itu Tuhan bukan Tuhan. Di Lukas itu. Ini sama aja. Tuhan sama Tuhan itu sama aja. Jeb ini paling gampang nih. Biasanya kan kalau kita ada orang sakit dikasih obat ya. Yang benar itu 3 kali 1 atau 1 kali 3 itu obat. 1 kali 3 sama hasilnya 3 kali 1 gimana sih lu Bang? Beda dong. Masa beda? 1 kali 3 berapa? Enggak, 3 kali 1 maksudnya apa itu? Ya 3 kali apa? Maksudnya 3 kali mana? Kan itu loh ada obat di dalam. Terus ada bungkusnya ditulis dokter 3 kali 1. Apa maksudnya? Oh, iya 3 kali makan dalam 1 hari. Oke, kalau 1 kali 3? Ya tergantung apa dulu mana ada di apotek bilang 1 kali 3. 1 kali emang ada? Mana ada? Dalam 3 hari. Mana ada? Nggak pernah ada begitu. Dibalik doang. Iya. Aku dokter nggak pernah tuh 1 kali makan dalam 3 hari itu nggak pernah. Lu jangan ngaku-ngaku lah perawat ya.
Terserah, bodo amat. Lu mau percaya atau enggak, terserah, capek gue. Jangan marah, Jeff, jangan marah. Ayo Jeff, itu tadi. Kenapa sama gue lu pusing, Jeff? Gue santai doang kok, kenapa lu sama gue pusing? Bang Kian, lemparkan dulu entrostop itu Bang sama Bang Andi. Jeff, di 1 Korintus itu ada berapa sembahan? Ada berapa sesembahan di sana? Tanya ada berapa sesembahan, bukan realita yang saya tanya. Ada berapa sesembahan? Aduh, capek aku. 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Udah kelar. Yang saya tanya 1 Korintus 6 ayat 14. Saya baca ya. Bapa yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Pertanyaannya ada berapa sesembahan? Nah, Tuhan di situ, di Lukas 2 ayat 11 yang Tuhan siapa? Saya tanya, Tuhan tadi sesembahan atau bukan? Enggak, Tuhan itu gelar. Oh, tahu tiba-tiba kau bilang sesembahan. Sekarang berubah. Iya, Tuhan itu haruslah Allah. Tuhan itu haruslah sesembahan. Bukan berarti Tuhan itu artinya sesembahan. Iya, berarti bukan Yesus, harus berarti Allah. bukan Yesus dong, bukan disembah. Lukas 2 ayat 11 tuh yang Tuhan siapa? Lukas 2 ayat 11 yang Tuhan siapa? Si Jeff ini sebenarnya gejala awalnya apa sih? Tapi kan Bang, gejala pertama setelah. Ini Jeff, ini Allah nih, ya. Ini Roh Kudus, ya. Ini Yesus. Di antara tiga ini yang Tuhan Bang. yang mana? Salah. Abang di awal udah salah. Yang pertama itu Bapa, bukan Allah. Yang pertama itu Bapa. Iya, Bapa. Ini Bapa. Ini Roh Kudus. Ini Yesus. Yang Tuhan yang mana? Tiga-tiganya Tuhan. Tiga-tiganya Tuhan, kan beda nih jenisnya. Ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus. Iya, beda realita tapi bukan beda gelar. Ini berarti tiga-tiganya Tuhan. Tiga realita Tuhan dalam satu hakikat Allah. Hakikatnya ini nempel di mana nih? Di atas, di tengah, atau di bawah? Tidak bisa dipisahkan. Tiga berbeda. Tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak bisa dipisahkan, berarti yang mati di kayu salib itu tiga-tiganya. Karena tidak bisa dipisahkan. Itu maksud saya. Ya, yang dimati itu pribadi Sang Firman. Karena kemanusiaannya. Kang itu ada. Kang itu ada video saya kirim. Kang itu ada video saya kirim. Masa wilayahan bisa disalib? Pak, itu ada video saya kirim. Coba setel, suruh dia komentari coba. Bentar ya, saya balikin dulu. Ya, balikin dulu. Bentar dulu ya. Nah ini. Pakai suara Kang. Fungsinya satu untuk menulis, lain dengan ini berbeda ya, dan ini berbeda ya, beda kan? Betul kan? Iya, jadi ini contohnya ya. Ini fungsinya bolpen Allah punya firman, Roh Kudus, tiga pribadi beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Dia Allah, dia Tuhan. Contoh hakikatnya bolpen untuk menulis, hakikatnya Allah Maha Kuasa. Dengar dulu, Allah itu Maha Kuasa, hakikatnya bolpen untuk menulis, sama ya. Contoh begitu. Tapi Allah itu ya Allah. Ya. Allah tiga pribadi, ada firman, ada roh Allah. Sama dengan ini. Dia fungsinya berbeda, tiga pribadi, tapi hakikatnya satu. Belum paham? Ya udah cukup. Nah sekarang Jeff aja. Coba lu tanggapi lu Jeff. Iya, ada tiga realita Tuhan. Ada berapa pulpen? Yang berbeda. Di situ ada berapa pulpen? 3. Apakah ketiga pulpen itu Tuhan? Iya. Berarti 3 Tuhan. Tiga realita Tuhan. Gua baru tahu selama ini, lontong sayur, selama ini lu menuhankan bolpen ya? Kok? Itu kan analogi Bang Kian, gimana sih lu? Itu kalau disuruh lukis pakai kertas lebih lucu. Kalian tumben gak bahas dua Kristus. Udah bosan gua. Udah bosan karena memang itu dua Kristus. Jeff, menurut kau itu memang benar nggak dua
Kristus. Ya Sepakat enggak dengan lah. yang menis- Lu Hah? kalau kalau ngomong gitu gua ketawa habis-habisan. Mas, Oke. di zaman Yesus Oke, itu ada diam, dua diam, Kristus. diam, diam. Aduh Jeff, Tuhan. Nggak usah panjang, Jeff. Nah, berarti Anda tidak sepakat pernyataan RK ya. Nah, sekarang menurut Mana? Anda Ya, enggak, dari itu diskusi maksudnya. kemarin yang harusnya menang itu Bang Zuma atau RK? Enggak. Jawab Aku dulu nggak dong. tahu ya, tapi intinya kok intinya? di zaman Yesus hanya ada satu Di dalam Kristus, Bible, yaitu Tuhan Yesus. di dalam Bible, Jeb, di dalam Bible, Yesus harus datang berapa kali? Ya, Yesus itu sebagai manusia ya sekali lagi kan udah mati terus naik ke surga. Gimana sih Bang Kian? Berarti cuma sekali. Iya, nanti dia datang kedua kali untuk menghakimi kan? Oh, berarti 2 kali turun ke buminya. Ya. Oke. Yang dilahirkan oleh Maria itu kedatangan keberapa? Kok kedatangan? Ya kan dia lahir berarti ya dia itu satu. Iya, Kedatangan pertama kan? Pertama. Yang datang kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Enggak, itu Teofani. Aduh, bawa si Pani lagi tidur, lu bawa si Pani lu. Gimana sih? Aduh, dasar sengkle. Bener-bener lu. Bang Kian tahu nggak Teofani itu apa? Serbet warteg ya. Yang datang ke Paulus itu bukan si Teofani, tapi si Yesus. Mesias itu yang datang itu. Gimana sih? Iya Yesus, tetapi dalam bentuk apa Teofani api terang. Cahaya kucluk. Enggak, waktu kan ketemu Paulus itu kan Yesus dalam Teofani terang, bukan tubuh manusia. Bukan terang. Coba lu, kedatangan Yesus itu ditandakan dengan apa? Kedatangan Yesus yang mana, yang kedua kali atau yang pertama? Mau yang pertama, kedua kali, mau yang ke-1000, tandanya apa? Coba Bang Jimen dibuka ayatnya. Tanda kedatangan Yesus. Biar dia tahu. Tanda. Lu dengerin, jangan kusak-kusak kayak gitu. Yang nyambung apa sih kita ini perasaan? Anda yang nggak ngambil. Lu yang nggak nyambung, cendol basi. Dari tadi lu nggak nyambung. Bang Kian, lu bikin di YouTube juga ya ini ya? Berapa YouTube nih sekarang dia live-mu? 4. Jep. Kalau lu punya mobil nggak? Mobil. Ya, mobil atau motor lah, ada. Idealnya ukuran anginnya ban depan berapa ya kira-kira? Emang kenapa? Ya nanya doang. Kalau motor 33 ya? Mobil? Lupa aku. Motor 33. Weh. Aduh, gila kau nih. Itu sepeda atau apa? Depan. Ya beda. Depan bedakan sama yang Enggak, belakang. Jeff. Fokus dulu, motor Kalau yang depan 33. kalau nggak salah 27 ya. Ngapain sih bahas itu? Aku bukan ada spare part. Ini Bang Andi ini pun. Aduh. Kalau kedatangan anak manusia kedua kalinya itu sama sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Jadi itu tanda-tandanya Yesus. Sementara yang datang kepada Yesus, kepada Paulus itu hanya dia yang mengetahui, karena di kisah para rasul yang bareng kepada Paulus, temannya itu berselisih paham. Ada yang melihat cahaya, ada yang tidak melihat cahaya. Sementara di Matius 24 dikatakan bahwa semua manusia akan melihat kedatangan anak manusia seperti apa? Seperti kilatan cahaya. Semua manusia. Ya. Dengerin tuh, Sahabat Warta. Bukan berarti apa-apa kan Yesus kan Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa menampakkan dirinya mau kapan aja, mau dalam hal apa aja, dia mau bagaimana kan namanya juga penguasa. Di Matius 16, dan dia datang diiringi oleh malaikat-malaikatnya, dan
pada saat itu dia akan membalas setiap perbuatan bagi manusia. Ya, Anda paham nggak? Jadi bukan dia datang. Hubungannya apa dengan teofani Allah? Hubungannya apa dengan teofani Yesus? Gak nyambung. Loh, di mana Ijeman mah gak nyambung dijelaskan terus. itu teofani? Di mana? Coba. Ini gua baca komen di bawah, ada yang ngomong ilar naga, belimbing sayur. Oh ini dari Bang Kian nih, ada aja. Entah apa-apa kamusnya. Makanya Jeff, kau Udahlah, aku mau benar tidur itu, ini. Jeff, udah benar itu. kau Gua belajar besok mau keperawatan. operasi. Udah benar itu, udah benar. Dengar, udah benar itu. Ya. Besok gua mau operasi. Sebagai teman Besok lu, lanjut lagi lah Bang Kian. Gua ini sebagai teman lu. Ya udah lah gua ya. bilang itu Besok itu lah. sudah benar. Aku masih ngomong sama Jeman. Kau gak nyambung. Sebentar loh, Jep. Takut ya. Udah aku mau tidur. Aku mau operasi besok. Udah ya. Aduh. Lu bodoh operasi apa lu? Operasi otak lu. Jep, apa bedanya mau nanya dia, apa bedanya kuas sama koas? Aduh, ngarang-ngarang aja lu, Jeff. Aduh. Ampun. Kabur si Jep. Astagfirullahaladzim. Hiburannya teman-teman ya, jangan dimasukin ke hati. Ini cuma hiburan, sebatas hiburan, jadi santai aja kita ya. Gitu, kalau ngadapin gerobak cilok ya kayak gini, harus kayak gini kitanya guys. Ya. Ini ada ayahnya siapa ini? Selamat pagi ayahnya. Woi. Kalau sama Bang Jimen kenapa sih dia ngamuk terus Bang Jimen? Ada apa sih? Ada dendam kalian? Satu, temannya sudah bongkar bahwa dia itu belum dokter, bukan dokter. Ya, jadi saya tetapi dia udah menulis di dalam namanya itu, dia adalah seorang dokter. Ya. Coba Bapak Kian Santan minta itu nomor STR kedokteran dia. Coba Bapak minta, nggak dikasihnya. Alasannya apa? Oh, nanti saya dicari nampak wajah saya. Ya, wajahmu di TikTok berseluyuran. Wajah kau itu di dalam biomu berseluyuran. Kalau untuk cari kau karena atas penghinaan, tinggal nunjukin fotomu aja. Bandar narkoba. Enggak, itu bukan foto dia itu. Iya. Bukan dia. Gimana Bang? Itu bukan dia, itu foto orang lain. Dia kan orang sono. Dia itu mukanya petak, kayak mirip ini. Mirip kotak amal perpuluhan di gereja ini. Dia itu mukanya petak. Mukanya dia 11-12 sama si Kepas. Aduh. Tadi ada Oten tuh. Setengah mati kayak si Jep inilah. Dia gua tanya kan, berapa harga tuak 1 liter? Wih, lancar dia. Berapa tadi? 13.000 ya? Terus saya tanya, kalau ban depan itu idealnya berapa? Wih, lancar dia. Harga gula, pelancar. Bila ditanya Bible, mandak. Saya terkejut tadi ukuran ban motor itu 30 berapa? 33. Itu sepeda atau apa itu? Kalau 80 sama kayak umur Tuhannya. Nih, ada tamu nih. Kali 1 apa 1 Mandru. 3? Iya, halo. Mandru. Selamat Iya, pagi, halo. Mandru. Pagi, Bos. Ya, selamat pagi, Bang. Muslim apa Kristen, Bos? Oh, iya, Kristen. Tentang apa? Kristen. Ini kata Bang Jimen tadi, benar nggak sih Tuhannya umat Kristen itu mati terkutuk? Oh, palsu. Ini Bang Jimen yang ngomong ya, bukan saya ya. Ya, itu info sesat. Info sesat. Oh, info sesat. Bang Jimen sesat berarti kalau kayak gitu, Bang Jimen. Coba luruskan Bang Jimen. Itu memang tidak tertulis ya di dalam Bible. Udah semua faktanya, seluruh umat di dunia paling besar mengakuin. Enggak, yang kutanya berarti Yesus tentang mati terkutuk itu berarti itu kebohongan ya? Dia menebus kutuk itu, kalau kuasa gelap itu nggak paham, Bos. Iya, mati terkutuk enggak? Kuasa gelap itu nggak paham, muter-muter.
Saya tanya, Yesus mati terkutuk atau tidak? Enggak mati terkutuk, dia menebus kutuk. Oh, berarti dia menebus kutuk dan dia terkutuk enggak? Kutuk dosa itu ditebus sama yang maha benar, itu ditebus, makanya selamat. Iya, yang saya tanya, berarti Yesus itu mati terkutuk enggak? Dia mati terkutuk Oh, ya untuk udah berarti. Ini dia Pak ayatnya Pak ini Pak. Secara tidak langsung berlaku dulu. Ini saya bacain Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati pada kayu salib. Nah, pertanyaan saya, tertulis di mana nih ayat ini nih? Yesus mati terkutuk di kayu salib, tertulisnya di mana, Pak? Coba dijelasin, Pak. Tertulis di mana, Pak? Kan di sini bunyinya sebab sudah tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Tertulis di mana, Pak? Jawab dulu, Pak. Kayak gimana mau di-mute terus? Iya, udah jawab dulu. Tertulis di mana, Pak? Iya, Jawab, itu Pak. propaganda kuasa gelap, itu menyudutkan, itu namanya firman itu. Oh, berarti LAI kuasa gelap karena ini ditulis oleh LAI, Pak. Enggak, lu nggak paham. Ini ditulis ada oleh kuasa LAI gelap. loh. Lu bos muter-muter, nyomot-nyomot, muter-muter kelakuannya. Iya, ya udah, Bos. Ini ditulis sama siapa, Bos? Ayat ini, Bos. Ditulis sama siapa? Sama seluruh makhluk yang percaya Yesus Kristus. Ditulisnya berarti kuasa gelap itu orang yang percaya Yesus Kristus, kuasa gelap itu. Kuasa gelap itu yang nyomot-nyomot ayat abad sebelumnya, dicomot-comot nih. Siapa mau deket kuain digegel celina sia kuain. Atuh dia mah tepaham, coy. Sia nu Kang saha eta kuasa gelap saha eta? Eta orang yang menulis Bible. Anu sok mendikte-dikte. Ya saha eta namina saha. Aljin kuasa gelap itu gua hira, Aljin. Kuasa gelap itu saha? Komplotan Aljin. Di mana tertulis itu? Di surat Aljin. Ya, coba baca. Kau baca surat-suratmu. Kenapa ya Kristen pada blow on semua ya? Enggak, kau nyomot-nyomot itu nggak paham namanya firman yang benar itu. Ya udah lu jelasin, lu jelasin Galatia 3:13 jelasin lu. Tong nyomot-nyomot lieur eta mah. Jelasin lu botak, jelasin. Kalau nyomot-nyomot kuasa gelap nggak paham. Lu mau bisa jelasin gak sih? Saya bukan ahli ya. Kalau ahli masih Bambang Nurcino. Kalau bukan ahli kenapa naik ke sini? Di sini yang naik ahli semua. Oh, ahli kuasa gelap masuk nyudutkeun. Percuma sih ya botak tapi pintar sih belegug. Turun. Sia no belegug mah. Belegug sia mah. Ngapain apa sih kalau Sundanya ngapain mana naik ke dia, naik itu apa sih kumaha ya, naik di luhur, bener gak itu Kak bahasanya? Ya, naik ke luhur. Naik ke luhur ngapain mana mah gelo ah. Aduh ya ampun. Dihandap aja lah. Christian. Mana mah dia aja ngitung dosa. Ada Christian. Oh, Christian. Ini Christian. Bush. Halo. Ya. Selamat pagi. Pagi. Suara ada. Naon sih ngomong non? Kepada aku telah diberi kuasa. Kuasa apa? Aku mau tutup YouTube dulu ah. Ya. Itu tema. Gak ada tema ini. Ya udah aku turun. Ya udah. Ntar ya teman-teman.
teman-teman yang 2,3 jangan lupa dong di subscribe YouTube saya dong ya. Panglima Apologet Islam nama YouTube-nya, YouTube Akang itu. Tolong dibantu di subscribe ya. Itu baru 27 Kak. Teman-teman tolong ya di subscribe aja nih yang 2,3. Terus ini akun baru Akang juga di subscribe juga ya. Di follow juga ya. Ke YouTube sebentar, subscribe channel YouTube Panglima Apologet Islam. Itu channel Akang tuh ya. Panglima ngacaprak. Bentar, diam. Harus nurut ke gua, lo diam. Lu Mandru, lu mending tap-tap layar dulu sampai 100. Wes, udah. Mana nggak kelihatan? 200. Coba gua lihat. Tuh 200 Nggak ada. Kalau lu tap-tap layar kelihatan sama gua di sini. Tak, mana teka tingali? Nggak kelihatan. Udah, bos. Tenang, bos. Itu mah ngeripot lu, dasar sia ontohon borokokok saya pika sebelum. Orang mah terang ngaripot ngerti. Coba lu jelasin tadi Galatia 3 pasal 13 lu jelasin. Lu menyemot mah atuh seuri, bos. Orang Kristen mah seuri kabeh. Ya udah lu makanya lu jelasin. Dijelasin. Makanya lu puasa jelasin. Gelap itu jangan nyemot-nyemot. Ya udah, gua nggak nyomot-nyomot. Sekarang lu jelasin. Jadi jalan baru ya. Yehova SSJ kan, saksi Yehova. Kalau saksi Yehova, dia mengakui Yesus itu cuma utusan Tuhan, dia bukan Tuhan. Kalau saksi Yehova saya pernah dengar, malah saya punya saudara yang masuk ke saksi Yehova ya. Makanya kami kurang cocok waktu itu tuh ya mungkin 20 tahun yang lalu kurang begitu cocok karena beda, emang beda sendiri ya Yehova. Cuman saya baru dengar yang Wanes ini baru lagi aja. Kalau saksi Yehova sih sudah sedikit ke Muslim dia bang, sudah hampir, cuman masih mengimani penyaliban itu. Iya kan bedanya sebenarnya kalau dipikir-pikir bedanya antara umat Muslim sama itu kan bedanya kalau di Quran kan penyaliban tidak terjadi, kalau Kristen kan intinya penyaliban itu terjadi justru pokoknya gitu kan ya bang ya. Perbedaannya salah satunya disitulah kurang lebih gitu ya, yang mendasar ya bang ya. Iya banyak bang, banyak selain yang lain. Selain maksud saya selain yang lain gitulah gitu ya. Marsion, nah ini parah lagi nih Marsion ini. Marsion apa lagi aja bang. Marsion. Serius belum tahu nih saya. Iya, jadi dia menganggap itu Bapa itu iblis. Kok? Iya, parah lagi tuh. Jadi dia tidak pakai itu kitab perjanjian lama, enggak dia, karena dia anggap Musa itu penyesat. Karena memang kalau kita baca dalil-dalil di PL itu bang, sampai Tuhan memerintahkan perang apa segala, ngeri bang kalau kita baca di PL itu. Nah itu mereka nggak pakai. Nah dia pilih-pilih juga itu yang mana dia mau pakai, itu yang diambil, itu gitu dia. Iya ya, aneh. Aneh, itulah yang realita ya. Nah itu di Boruni apa itu? Nah itu di situ tuh. Oh dia kalau hantam Tritunggal di situ Kristen apa? Dia bilang Kristen sesat, padahal dia juga Kristen. Nah dia kasih judul di situ. Kristen sesat, padahal dia juga Kristen. Apa yang diperbutin ya bang ya, umat gitu, memperbutkan umat gimana? Maksudnya umat uangnya gitu. Bingung saya juga. Nah itulah makanya Al-Quran kami menjelaskan itu bang. Sampai kiamat itu nggak bakal selesai itu. Dan pemahamannya Bu Boruni tidak salah karena ada dalil tertulis. Ada dalil menjadi bapakmu. Betul. Gimana bang? Nggak jelas bang. Gimana nggak jelas bang? Gitu. Pemahamannya Bu Boruni itu mengatakan bahwa bapak itu adalah iblis. Dalilnya ada. Oh gitu. Ada dalilnya. Di dalam Bible. Iya. Coba yang kayak gimana? Tahu bang? Jadi yang dianggap belibis itu adalah bapak.
Dan YHWH yang dianggap YHWH itu adalah Musa. Kok gitu ya? Aneh Iya. ya. Dan itu berdalil. Unitarian menganggap Yesus utusan, dalilnya ada. Tritunggal menganggap Yesus Tuhan, dia mengambil dasar Yohanes 13:13. Iya kan? Roma 14 nomor 9 surat Paulus kan. Penafsiran masing-masing ya Bang ya berarti ya. Oneness menganggap Yesus itu Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, Putra itu Yesus. Dalilnya ada juga. Ada. Aku dan Bapa adalah satu. Iya, penafsiran ya beda di penafsiran. Mereka itu kurang tepat, itu kurang pas. Iya. Itu benar lah kata Al-Quran Pak siapa? Mereka kan berselisih. Iya yang tadi yang di Al-Maidah 14 itu. Iya di Al-Maidah itu. Karena gini, kalau kita kaji gini Pak Solding, Boruni juga oke ya, Marsion juga oke. Karena kalau teman-teman Kristen meyakini bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa untuk menebus dosa manusia, benar juga dia. Berarti penyaliban atas Yesus itu memang sudah direncanakan oleh Bapa. Nah, masuk neraka lah Bapa. Iya, begitu dia. Kalau Bapa masuk neraka. Bingung ya otaknya. Sehingga maksudnya zaman saya dulu mah maksudnya zaman saya dulu yang zaman saya kecil lah cuman ada Muslim ya maksudnya Islam, Katolik, Protestan, paling mentok Buddha, Hindu. Jadi ajarannya jelas. Sekarang mah pada nggak puguh gitu, nggak zaman sekarang apa emang perkembangan zaman itu kok aneh-aneh penafsirannya gitu. Dan semua ada dalilnya itu Bang. Semua ada dalil. Ada dalil. Kalau Tritunggal mengatakan Yesus dan Bapa itu duinatur ya itu. Aku dan Bapa adalah satu. Ada 3 kesaksian di sorga. Ada 3 kesaksian di sorga. Bapa, Anak, dan Putra. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada dalil. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada dalil. Iya. Itu tahu itu kalau itu. Iya. Bang Palopo, di kisah para rasul itu sudah dikatakan bahwa mereka akan berselisih paham tentang agama, dan seorang yang bernama Yesus dan yang lain mengatakan bahwa dia mati, tetapi Paulus mengatakan sesungguhnya dia hidup. Betul. Itu di kisah para rasul itu. Banyak yang berbeda-beda penafsiran kan. Banyak. Kayak tafsiran saya ini kayak paling kan saya dikira teman-teman yang lain itu Pak Ahok ini sesat. Pak Ahok ini beda juga di gereja independen mungkin ya. Kalau saya punya garis independen saya karena saya itu sesuai dengan sumber primer. Saya itu menafsirkan ya saya memakai akal, logika dan rasional. Ya, kalau paradenom pemahamannya beda-beda, lantas siapa yang bisa dijadikan patokan kebenaran? Itu pertanyaannya. Oke, saya jawab ya. Kalau dijadikan patokan kebenaran itu ya yang benar, yang tepat, yang sesuai. Karena ada kan yang memang penafsiran itu yang memang sama sekali tidak sesuai, tidak masuk akal. Kayak itu kan, Oneness itu mengatakan Yesus itu adalah Roh Kudus sendiri, Bapa sendiri, dan apa itu? Apalagi yang satu itu? Allah sendiri ya, Roh Kudus, Yesus. Itu sama sekali itu bagi saya itu tidak masuk akal itu. Ya kan? Tapi logik. Bang Andreas, logik kenapa? Karena yang dikandung Bunda Maria adalah Roh Kudus. Iya, Roh Kudus kan maksudnya Roh Kudus kan tidak terbatas, bukan terbatas. Kayak saya begini kan terbatas kalau saya begini sendiri toh. Jadi kalau saya sudah inkarnasi semua berarti kan sudah memang utus saya jadi itu. Betul, tapi mereka kan lebih mengikuti apa yang tertulis.
Iya, tapi itu kan pemahaman mereka. Dia kira itu terbatas itu Roh Kudus. Jadi kalau sudah jadi sudah jadi Yesus berarti sudah tidak ada, karena sudah jadi Yesus kan sudah habis semua, sama dengan firman. Nah, mereka kan berpikir di situ bahwa firman telah menjadi manusia. Jadi dia pikir ya mungkin firman itu sudah habis, sudah jadi manusia semua. Padahal kalau kita lihat ya Allah itu kan menjadikan atau Tuhan itu menciptakan dengan firman-Nya. Apakah firman Tapi itu sudah habis? posisinya, Bang Andreas, posisinya ketika Yohanes mengatakan bahwa semua merujuk kepada Yesus, firman itu adalah Yesus itu sendiri. Iya betul maksudnya Iya firman itu tuh, kan disitulah pemahamannya Yohanes. Nah, Iya, berbeda pemahaman Tritunggal. Pemahaman jelaskan. Tritunggal adalah, ya kan, firman itu adalah hasil dari pemikiran Elohim. Allah. Elohim, iya. Iya, hasil dari pemikiran. Itu yang lebih rasional sedikit daripada Ya kan, yang tadi. firmannya Elohim yang menjadi manusia. Iya, tapi bukan berarti juga bahwa waktu menjadi manusia firman itu sudah habis. Menjadi manusia iya. semua. Tidak. Selamat malam Bang Ahok, selamat malam. Ya, oke, malam. Sudah Bang pernah Ahok bicara, Kristen juga, sudah Bang? pernah bicara dengan yang aliran Wanes, Bang Ahok. Saya kan sering dengar-dengar memang Mikana itu, tapi saya belum pernah langsung ya, tapi saya dengar-dengar dan komal-komalnya juga itu saya masuk di situ, maksudnya dengar-dengar di bawah kan, ya memang mereka itu sudah memposisikan Yesus itu sebagai tidak ada yang lain, artinya di dalam diri Yesus semua. Di situ perbedaan saya. Iya Bang, iya Bang. Lanjut Bang. Seperti itu. Jadi Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dia itu adalah Tuhan sendiri. Ya, kalau saya sih ya berbeda di situ kan. Karena saya sudah bilang tadi, ketika saya melihat cross check sumber atau asal dari Yesus ini, wah ya waktu dikandung kan Roh Kudus. Kemudian dipertegas lagi dalam Yohanes pasal 14 itu ayat 1:14 bahwa firman yang menjadi manusia, bukan Allah yang menjadi manusia. Sama juga waktu dikandung, bukan Allah yang dikandung tetapi Roh. Seperti itu pemahaman saya. Jadi Allah itu tetap. Kemudian waktu ketiga lagi waktu Rasul Paulus itu kan ada juga tertulis itu bahwa Yesus yang kamu salibkan itu dibangkitkan oleh Allah. Jadi Allah yang membangkitkan di sini. Jadi nyambung semua itu itu. Kalau saya cross check sesuai dengan pemikiran saya bahwa memang Yesus ini bukan Allah sendiri. Kemudian banyak berapa ayat mengatakan Yesus itu adalah utusan. Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi oleh Dia yang mengutus dia. Bapa di dalam Dia. Dan Dia di dalam Bapa, bukan berarti Dia tercampur, tetapi apa yang dikatakan Yesus itu berasal dari Allah, itu namanya satu atau di dalam Dia. Seperti itu kalau saya. Sama dengan kalau kita begini, satu pemikiran, satu pemahaman, satu tujuan. Jadi saya di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Karena apa yang saya sampaikan bukan dari diriku sendiri, tetapi persetujuan kita semua. Iya kan? Itu maksudnya. Kesatuan maksudnya gitu ya. Ya, Kesatuan gitu. satu kesatuan. Umpama kan kita satu pemikiran, satu ajaran, ya kan, satu ide. Contoh kita pemilihan kemarin Prabowo kan, kamu memilih Prabowo, saya juga memilih Prabowo. Jadi ketika kita ditanya, kamu siapa? Saya bilang, oh kita satu apa? Ya satu pemilihan, bukan satu pribadi. Mana bisa? Seperti itu. Jadi satu itu bukan berarti hanya bergabung atau menjadi satu, tetapi kan satu itu ada yang namanya satu tujuan, satu pemikiran, satu harapan, ya kan, satu tujuan, satu harapan, satu pemikiran, satu pilihan. Contoh kalau ke pemilihan presiden atau pemilihan dewan, kita satu dalam pemilihan, itu maksudnya. Sama juga dengan Yesus, Allah Bapaknya itu dengan Dia itu satu, karena apa yang Yesus sampaikan kalau itu. Cara berpikirnya Bang Ahok begitu, ya kan, Bang Andreas, Oneness, Tritunggal, tahu enggak apa yang dia bilang? Ya kalau Oneness kan itu. Iya, paham. Kira-kira kalau cara berpikirnya Bang Andreas seperti itu, tahu enggak apa isi kepalanya Oneness sama Tritunggal? Dicap saya sesat, nabi palsu. Sesat.
Iya, sesat. Saya juga dengan mereka begitu. Ya kan? Nah, begitupun juga sebaliknya. Begitupun juga sebaliknya, tetapi ya, Iya. kebenaran lah yang kita akan membenarkan kita. Nah, makanya itulah yang saya bilang tadi, ya kan? Untuk menjadikan satu dasar yang kuat, ya kan? Kebenaran itu letaknya di mana? Itu pemahaman siapa? Karena masing-masing mereka mengambil pemahaman sendiri-sendiri. Bagi Oneness, ya benar. Tritunggal, ya benar. Ya kan? Unitarian, ya benar. Nah, Saksi Yehova, dia benar. makanya nanti Sama di juga sini yang kan, lain, dia juga benar. Iya, makanya nanti kan itu ada namanya penghakiman atau hakim yang adil. Nah, disitulah baru kita final. Karena kalau kita masih di dunia ini seperti ini, ya jelas ada perselisihan terus. Betul. Kalau itu saya sepakat, Bang Andreas. Pertanyaannya seperti ini. Ketika teman-teman Kristen mengetahui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kira-kira dia punya pilihan tidak? Jelas namanya kita orang sebagai berpikir Iya. sebagai rasional. Jelas kita memutuskan sesuatu itu melalui pemikiran kita, nalar kita secara fundamental. Enggak, Kalau bukan memang- itu yang saya maksud. Mm-mm. Bukan itu yang saya maksud. Ketika di hari penghakiman nanti, ya kan? Namun ternyata yang mereka tuhankan itu adalah utusan. Dan utusan itu tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kira-kira teman-teman Kristen ini ada tidak kesempatan untuk bertobat? Ya. Tidak ada, karena namanya Tidak ada, sudah terlambat. Namanya sudah Selesai. penghakiman. Namanya sudah ketok palu kan ya. Tinggal kita berapa tahun kurungan penjara. Makanya. Seperti itu. Ya sudah, saya bagian doa lah. Kalau memang seperti itu, ya apalagi yang mau ditunggu kan? Iya, siapa dulu ini ya? Bang Andre atau Pak Jimmy dulu yang kita kasih pengalaman? makanya dari awal tadi waktu saya naik pertama saya katakan memang Kalau di dalam Islam itu memposisikan dirinya itu sebagai posisi yang paling aman, Bang Ahok, Bang Andreas, Bang Jimmy, paling aman. Jadi titik yang paling sentral, yang paling aman itu adalah Islam. Titik yang paling sentral. Kenapa? Karena kalau kita membahas tentang masalah kitab kekristenan, ya kan, di mana posisi Islam menganggap Yesus itu adalah utusan. Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan. Itu kan? Nah, posisinya sangat sentral, sangat berada di posisi yang paling sangat aman. Mau Yesus itu Tuhan, Islam tetap aman. Kenapa? Karena Yesus sendiri pernah mengaku melalui mulutnya yang tertulis di tinta merah, ia adalah utusan. Dan kami pun mengakui Yesus itu adalah utusan. dan Yesus sendiri juga bilang bahwa Allah yang benar itu Tuhan yang benar itu adalah Allah. Iya kan? Dipertegas. Walaupun hanya satu dalil, kita mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan, Islam selamat. Dipertegas juga dalam Al-Quran. Di dalam Bible itu 360 lebih Pak Jimmy. Di dalam 360 lebih dalil menjelaskan bahwa Yesus itu utusan. Iya. Ya kan? Sementara satu pun dalil secara eksplisit Yesus mengaku sembahlah aku dan akulah Tuhan, tidak ada. Tidak ada. Nah, Gitu. makanya di dalam Al-Quran kalau saya tidak salah Ali Imran kali Al-Maidah itu yang ayat 17 itu mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Allah Isa putra Maryam. Itu. Jadi kalau Oneness ini sudah jelas sesat karena dia bilang Allah itu adalah Yesus. Jadi kafirlah orang yang mengatakan. Suaranya kecil, Bang Andreas. Kecil. Jadi kafirlah orang yang mengatakan Allah Isa putra Maryam. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah sendiri, kafir. Iya makanya. Nah itu, jadi kafirlah orang yang mengatakan
Allah Isa putra Maryam. Dan ibunya. Enggak, maksudnya itu kan Isa ada putra Maryam, Ya, artinya anak. termasuk ibunya juga. Termasuk Anak- ibunya juga. Termasuk ibunya. Tidak. Tidak, maksudnya kan Isa ini adalah putra dari Maryam, artinya anak laki-laki dari Maria itu. Enggak, ibunya juga. Ibunya juga. Nah, jadi kafir itu. Jadi oneness Ada itu juga, kalau di- ada juga sekte Pak yang menuhankan ibunya ada. Jadi sesuatu Ada. alat Kalau apa spesial. koloradialisme apa? Koloradialisme atau apa ya? Di Indonesia bang, di Indonesia bang. Di luar Bang, di luar. Nah, Di luar. jadi, Itu banyak. jadi seandainya ini alat ini mau diuji keaslian dengan kepalsuan baru diuji dengan suatu atau di forensik, ya itu sudah sesat, itu oneness karena dia mengatakan Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah, kalau kita uji dengan Al-Quran itu ayat di 17 Al-Maidah itu atau Ali Imran, ya kafirlah orang yang mengatakan Isa Allah adalah Isa putra Maryam. Nah, itu. Dan di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya pembahasan yang disinggung adalah Tritunggal. Apa dikatakan di situ? Jangan kau mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Tidak ada Nah, tidak Tuhan ada itu tiga. Kalau Allah itu tetap Esa satu, iya kan? Iya, makanya di dalam Al-Quran disinggung di situ. Jangan kau katakan bahwa Tuhan itu ada tiga. Nah, Makanya konsep kalau pemahaman teologi saat ini yang disinggung oleh Al-Quran itu tiga adalah Tritunggal. sedangkan Dikonfirmasi di dalam Al-Quran, diluruskan. Iya, baru kalau kami pakai bahasa di Palopo mengatakan kul huwallahu ahad. Betul. Nah, itu bahasa di Palopo itu. Ya, kul huwallahu ahad. Sama Iya. kata Yesus. Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ehad. Sama. Tuhan kita itu Esa, Allah kita itu Esa, kul huwallahu ahad. Nah, itu sama itu kalau di forensik sudah sama, Sama. sudah cocok. Nah, Selaras sebenarnya Pak Jimmy, selaras. selaras. Nah, cuman ya begitulah. Nah, pemahaman, doktrin. Nah inilah langkah-langkah. Nah pertanyaan yang timbul sekarang Pak Daniel, kita yakin nggak dengan penyaliban itu terjadi? Itu aja dulu. Nah, ini itu aja poinnya di situ, karena dasar kekristenan itu meyakini atas penyaliban Yesus, itu dasarnya. Wa ma qataluhu. Oke, silakan Pak Jam ya. Oh, saat aku dibangkitkan. Oh, Pak Jam ya. Kau duluan deh. Aku lari ke orang. Kan lari ke orang dulu. Nah, saya ditanya. Babak kelima. Lagi nyimak Bang Ahok saya. Bang Palopo tuh. Ya, pertanyaan buat saudaraku Andres Simalungun, lari ke Batak pula kan. Yakin nggak penyaliban itu Bang? Sesuai ya, kita kan berbicara sesuai yang di dalam yang tertulis ya. Jadi saya tidak akan mungkin mengaburkan atau mau meniadakan yang tertulis. Kalau di dalam kitab Bible atau Injil, yang 4 kitab itu dimaksud Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu memang tertera di situ secara letter light. Atau secara letter light, baik. Ya, original teks memang membahas di situ penyaliban. Baik. Nah, timbul pertanyaan, apa tujuan penyaliban? Kalau tujuan penyaliban itu kan ada di situ dikatakan bahwa itu sebagai tanda pengampunan Ya. dosa atau penebusan, seperti itu yang tertulis. Anda meyakini bahwa dengan matinya Yesus itu sebagai penebusan dosa? Betul. Oke, rencana siapa itu? Kalau ini kan rencana Allah ya. Rencana Allah. Tapi di situ timbul pertanyaan lagi, Bang Polopo. Timbul pertanyaan lagi di situ. Yesus itu disalib karena ada tujuan, yaitu penebusan dosa, kan gitu.
ya kan, menurut teologi Kristen. Nah, sedangkan yang disalib bukan hanya Yesus, tetapi ada yang berada di kiri dan kanannya Yesus. Samping kiri kanan. Kalau Yesus itu mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa manusia, lantas yang di kiri dan di kanannya Yesus itu menebus dosanya siapa? Tidak. Kalau dilihat dari situasi atau kejadian itu kan, kalau yang kedua ini memang betul-betul bahwa dia itu adalah dihukum sesuai dengan perbuatannya atau karena dia memang penjahat seperti itu. Nah, itu kalau ia dihukum karena ia berbuat jahat, saya sepakat. Ia dihukum. Nah, tetapi kenapa ada manusia yang tidak bersalah, kenapa dia juga ikut dihukum? Yang harus dihukum adalah di samping kiri kanannya, bukan yang di tengah. Nah, itulah yang di tengah kan itu Yesus. Jadi tujuan Yesus itu disalibkan sesuai dalil yang tertulis di kitab. Nah, disitulah letak doktrin yang masuk di situ. Kekristenan itu adalah penyaliban. Doktrin yang paling kuat adalah doktrin penebusan dosa. Betul. Inilah yang bukannya tiga-tiganya bersalah kalau menurut orang Yahudi, Pak. Bang. Kalau Yahudi tidak meyakini, Bang. Kalau Yahudi bukan disalib. Yahudi itu dirajam dia. Betul. Dirajam, digantung. Betul. Itu kan Romawi, disalib itu kan Romawi, betul. Iya. Romawi kan. Ya. Maksudnya tadi kata Bang Ahok, Bang itu katanya yang kiri kanan punya dosa, penjahat gitu kan. Bukannya yang Yesus juga dianggapnya punya dosa. Kan dia ini cerita Bible. Cuman berselisih, Bang. Kita jangan tarik ke situ dulu kan. Nah, orang yang bercerita kejadian di tempat di tempat kejadian, contoh Pak Jimmy di Bandung, ya kan? Ini saya kasih analogi sedikit ya supaya kita paham. Pak Jimmy kan orang Bandung, ya kan? Lalu ada si A, taruhlah nama si A, ya kan? Pak Jimmy ini melihat kejadian orang itu lagi sedang berkendara mobil lalu menabrak pohon. Ini analogi, Pak ya. Iya. Lalu Pak Jimmy menjelaskan kepada halayak ramai bahwa si A ini dia meninggalnya karena nabrak pohon. Iya. Pak Jimmy sendiri ini kan orang Bandung. Lalu datang orang Jakarta. Dia nggak lihat kejadian, cuma dengar-dengar cerita. Menjelaskan bahwa oh tidak, si A itu masuk ke parit mobilnya. Nah, kalau kita akal sehat, yang mana yang kita pegang ceritanya ini? Orang yang ada Pak Jimmy sebagai orang yang ada di lokasi itu atau orang yang bercerita dari luar? Yang ada di lokasi dong, Bang. Yang ada di lokasi. Oke, kita sepakat di situ. Yesus menurut orang Yahudi dirajam. Ada di kitabnya. Dirajam sampai ya itu baru digantung di pohon. Lalu datang orang Yunani menceritakan bahwa dia disalib dengan cerita seperti begini, begini Mbak, karena mengaku anak Tuhan, karena begini. Saya tidak bercerita tentang kisahnya itu kan. Taruhlah itu sebuah cerita drama gitu kan. Tapi endingnya yang saya lihat, ya kan? Ending yang kita lihat dari sebuah cerita kan begitu Pak Jimmy ya. Iya. Itu endingnya orang lain yang bercerita dia disalib dengan berbagai macam suspend dalam cerita itu, tapi endingnya yang berada di lokasi orang-orang yang berada di situ bilang tidak. Mana yang kita pegang? Maka benarlah kata Al-Quran, mereka dalam keraguan. Begitu Pak Jimmy. Tapi bukannya udah dikatain, ya itu tadi saya nanya, tadi kan ngelanjut Bang Ahok katanya yang kiri kanan penjahat. Jadi kalau yang di tengah kan dianggapnya nggak punya salah. Kan emang dia mengaku dihukum itu karena mengaku anak Tuhan itu kan sama kan, kita sependapat kan. Sebenarnya kalau kita kaji Pak Jimmy, ini kisah tentang penyaliban 3 itu ini membangun doktrin Pak. Membangun doktrin. Coba kita lihat ceritanya itu ya. Yang sebelah kanannya dia adalah seorang penjahat yang sangat-sangat jahat kan, zaman itu kan.
Iya, Lalu yang satu orang ini mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di situ kan, ataupun apalah. Yang sebelahnya tidak. iya, iya. Nah, lalu yang langsung masuk surga itu ikut, kata Yesus, ikutlah aku bersama di surga. Nah, ini dibangun doktrin kepercayaan ini yang dibangun. Nah, ini sebenarnya cerita untuk membangun doktrin biasa, Pak. Saya kan pembuat skenario, jadi saya tahu itu jalan-jalan cerita kan, untuk merasuki alam bawah sadar penonton, alam bawah sadar pembaca, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ada scene-scene tertentu atau adegan-adegan tertentu yang dibangun di alam bawah sadar manusia gitu, Pak. Contoh ketika ibu-ibu nonton apa dulu zaman dulu drama-drama itu, Pak. Nah, Sinetron. iya, sinetron dulu kan ibu-ibu ini kan enggak terlewat. Nah, inilah yang dibangun. Nah, ini mereka mau konsep bermainlah filsafat sedikit di situ kan. Nah, inilah yang dimasukkan. Begitu. Bagaimana mungkin, Pak, seorang yang selama hidupnya berbuat jahat dengan orang lain, contoh ya kan, ada perzinahan segala macam, cukup dengan mengakui Yesus, dosa dia sudah ditebus, langsung masuk surga. Rasio gak, Pak? Tidak. Makanya di dalam Islam itu dikedepankan hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, Pak. Sebesar apapun dosa kita terhadap Tuhan, Tuhan Maha Pengampun. Tapi yang harus dipertanggungjawabkan paling berat nanti itu adalah dosa kita terhadap sesama. Ini yang paling berat, Pak Jenny, dalam Islam. Perbuatan itu, Pak. Begitu kira-kira. Makanya di Wahyu itu kan, ketika orang itu dibangkitkan semua kan, maka kita itu akan dihakimi menurut perbuatan. Jadi perbuatan yang dipakai untuk menghakimi kita, bukan harta kita, bukan kegantengan saya, kayak saya begini ganteng tampan kan itu. Iya. Tetapi ya yang dipakai menghakimi saya nanti itu adalah kebenaran, yaitu perbuatan. Apa yang saya buat selama saya hidup di dunia ini. Nah, itu. Jadi bukan harta, bukan pikiran, bukan akal. Jadi gimana, Pak Andreas? Ya, gimana Mas Terlebih? Langsung doa saja? Doa? Doa apa ini? Doa Bapak kami. Tapi begini, Pak Pastor, dia masih meyakini, bahaya. Kalau kita masih meyakini itu, saya akan bawa Pak Andres 3 ayat, berarti Pak Andres ini sama dengan simbolis. Coba kita uji ya. Tadi kita bilang itu adalah kehendak Bapak, betul? Konsisten ya. Oke. Penyaliban atas Yesus menebus dosa manusia atas kehendak Bapak, betul? Ada kehendak Bapak. Adalah kehendak Bapak. Di mana itu? Lukas 24. Ada kehendak Lukas Bapak. 24 44 sampai 46 ya. Sebab ada tertulis di kitab para nabi, Taurat dan terusnya, lalu dijelaskan di 46, Mesias harus menderita. Ya kan? Mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Betul? Ini adalah nubuatan. Nubuatan dikenapi. Artinya rencana Bapa. Iya, rencana Bapa. Berarti penyaliban itu rencana Bapa, betul? Ada rencana Elohim. Oke, ada rencana Elohim, sepakat. Kita urut ya. Langsung aja lah. Ada juga rencana iblis. Ya, sabar dulu, ya kan? Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapa. Oke, kita terlepas dulu, perikopnya adalah ajaran tentang nabi palsu, ya kan? Nah, saya mau ambil poinnya di situ, orang yang mengikuti kehendak Bapa masuk dalam kerajaan sorga, betul? Mengikuti yang benar. Kalau yang benar. Yang benar. Pertanyaan yang saya timbul, Pak. Baik. Jadi yang melakukan kehendak Bapa adalah yang masuk ke dalam sorga. Betul. Pertanyaan yang timbul, Pak. Apa kehendak iblis membisiki atau merasuki Yudas terhadap Yesus? Apa kehendak iblis? Kehendak iblis itu kan membisiki Yudas itu ya. Nah, itu kehendak iblis itu yang menjual itu kepada penjahat dengan 30 keping perak. Jadi keinginan iblis ini hanya 30 keping perak. Supaya Yesus itu dibunuh. Sama nggak dengan kehendak Bapak?
Kalau kehendak Bapa ya bukan dari materi. Jangan dulu, sama nggak? Tidak sama kan? Cepat sekali berubah. Tidak sama Kok kan? berubah? Tadi Tidak sama. gimana? Tidak sama. Kalau kehendak Bapa, kehendak Bapa kan bukan tergantung sama 30 keping perak atau Bukan, saya tidak tarik ke situ, Bang. Poinnya adalah kehendak Bapa supaya Yesus disalibkan, mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Itu poinnya. Terlepas skenarionya seperti apa. Betul? Nah, pertanyaan saya, apa kehendak iblis merasuki Yudas dan Yudas mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak? Apa rencana iblis? rencana iblis itu kan dari skenario ini kan supaya terjadi atau tergenapi itu pembunuhan. Ya kan? Tergenapi. Berarti yang menggenapi Lukas 24:46 adalah iblis juga ikut. Iblis. Jadi kita jujur lah, kita jujur. Artinya kan betul. Jadi makanya dikatakan kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan. Baik. Memang di situ tertulis kan. Oke, yang menggenapi nubuatan Bapa adalah simbolis. Berarti iblis masuk? Ada juga ikut di dalam, ikut terlibat. Nah, iblis masuk? Masuk penggenapan juga. Enggak, kembali ke Matius 7 tadi, 7:21. Iblis masuk? Masuk neraka. Masuk surga, gimana sih? Karena dia mengikuti kehendak Bapa. Matius 7:21. Ayo, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku di sorga. Yang mengikuti kehendak Bapa masuk surga. Ternyata kalau kita urut, iblis mengikuti kehendak Bapa, menggenapi nubuatan Lukas 24:46.